bannernya sudah keren ya dan pastinya acara ini juga akan disaksikan ya oleh seluruh masyarakat Buleleng dan kita juga berharap seluruh durian lovers hadir. Iya pastinya. Saya yakin semuanya durian lovers semuanya pada datang ke sini untuk menikmati salah satu durian kebanggaan Kabupaten Buleleng. Durian Jawara. Jawara Kabupaten Buleleng yang benar-benar yang luar biasa banget. Namanya aja udah Ki Raja. Ki Raja. Sebenarnya aku juga penasaran. Itu sih sebenarnya dapat nama Ki Raja itu dari mana ya? Ki Raja. Ki Raja, nanti kita tanya ya. Nanti kita bakal tahu filosofinya. Iya. Kenapa diberi nama Ki Raja sehingga melahirkan Ki Raja Festival ini? Betul sekali Krisna. Dan hari ini mungkin kita masih di luar panggung dulu. Kita mau jalan-jalan di sini karena suasananya adem. Terus asik banget kayaknya di sini ya. Iya, ini adalah salah satu tempat, bisa dibilang salah satu tempat destinasi wisata yang keren juga di sini. Ya. Ini bisa jadi tempat destinasi wisata yang baru ya? Iya betul. Jadi kawasan hutan Madenan ini sejuk, adem dan lokasinya juga walaupun agak sulit mungkin ya. Medan. Enggak sih, Enggak sulit. Tapi lumayan bikin keringetan lah. Nggak, kalau sulit sih enggak, tapi bikin keringetan. Tapi biasanya yang sulit-sulit itu indah loh. Ya betul, ada pepatah mengatakan untuk mencari tempat yang indah, perjalanannya itu enggak harus mudah. Iya, jadi harus. Seperti pepatah. Mencari jarum di tumpukan jerami ini. Ini akhirnya kita temukan jarumnya ternyata indah banget di sini hidden gem, kalau istilah sekarang hidden gem. Hidden gem. Dan luar biasa hari ini di sini dengan cuaca yang lumayan semriwik. Cerah-cerahnya di sana. Oh ya. Nah, kalau di sini cerahnya di sana. Ya. Di sini adem, iya. Dan sebenarnya jujur aja keluar ekspektasi karena kemarin itu aku mikirnya di sini bakalan panas. Oh iya. Ternyata di sini adem banget. Adem dan di samping itu di sini juga ayamnya keren-keren loh. Ayam jagonya keren-keren. Kalau yang ngomongin ayam jago di Madenan itu jawaranya. Berarti next time harus ada ayam jago festival. Iya, ayam jago festival dengan kukuruyuk terpanjang mungkin. Tapi hari ini kita fokus. Tapi hari ini, maka dari itu, yang saya tahu dulunya di sini kalau ayam jagonya itu ganteng-ganteng semua. Ternyata di samping itu kita juga punya salah satu, punya satu buah yang keren banget dan varian buahnya luar banyak. Di sini tadi sudah kita lihat ada alpukat. Iya ada alpukat, ada manggis juga. Manggis juga. Varietas unggulan di Desa Madenan ini. Betul. Tidak hanya duriannya yang unggul di sini, tetapi juga varietas buah lainnya juga unggulan. Unggulan. Sampai sudah dapat sertifikat haki. Nah itu dia tuh, nanti langsung diserahkan juga untuk sertifikat hakinya ke para penerima ya. Wah di atas juga sudah ada Bapak Camat Kebutambahan, sepertinya juga sudah, mohon maaf, Bapak Camat Tejekule tentunya sudah hadir di sini bersama Bapak jajaran Forkop. Ya betul sekali. Swastiastu, tadi juga Bapak dari perusahaan air minum daerah Tirta Hita Buleleng. Selamat pagi. Iya luar biasa. PHRI. Ya. Sira nikah. Oh ternyata. Kalau ini tuan rumahnya. Ini tuan rumahnya. Kalau ini tuan rumahnya. Ternyata jalan dari sana wah. Iya. Tadi saya dari Pura sana mau sembahyang dulu. Oh gitu. Minta doa restu semoga saya kuat ngama duren bentar. Iya ternyata setelah doa itu sudah diberikan injen ternyata tadi. Berarti minum loloh dulu. Minum loloh dulu. Aku tahu injennya ini ya di muka kamu. Bukan. Itu bukan undes. Itu undes. Luar biasa kali tempat ini ya. Luar biasa ya? Ya. Wis, asik. Tumben Jani sekarang kita manggung di sini di tengah habiannya ini ya. Iya bener banget. Ya. Biasanya di Jawa? Abing-abingin. Biasanya kita di panggung, dikilit sama buk-buk gitu. Sekarang dikilit sama duren-duren. Sekarang kita ini nanti endot ada endot. Oh, endot juga ya? Ada. Selain Ki Raja di sini yang terkenal durennya, selain ayamnya juga, cowoknya ganteng-ganteng. Oh ya? Ceweknya cegek-cegek di sini ya. Masa sih? Wah, contohnya saya ini. Siapa? Saya contohnya. Ini kalau Krisna ke sini nggak manggu di sini. Benar. Nggak manggu di sini. Oh ya? Lebih montok durian Ki Rajanya daripada Krisna di sini. Oke, selamat datang di hutan ya Madenan. Hutan Madenan. Ya. Kawasan hutan sosial Madenan. Ya, mari kita berdoa di sini semoga tidak hujan lebat. Biasanya hujan, Pak. Karena tokosnya nyereng-sengang di sini. Biasanya hujan. Ntar selesai acara kita di beten duduk-duduk di sana nanti. Langsung gini Pak ya, lemdur. Aku yakin karena doa kamu pasti udah nyampe. Iya betul. Mudah-mudahan gak hujan ya. Iya. Pokoknya doa kita bersama mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung sampai nanti sore ya. Sampai besok lah.
Karena besok kita juga ada. Iya. Oh, besok juga ada sini? Ada dong. Dan aku sing kekenah bahan ini. Kita dikasih panggung, kita mainnya di atas tanah. Makanya kita santai dulu di sini, Wah. Oh, santai dulu ya. Maunya sih jalan-jalan, Wah. Kalau kita naik panggungnya 4, jangan di sana. Oh iya. Maunya jalan-jalan dulu, Wah. Nah, Situ, panggungnya cari nggak 4. durian. Panggungnya nggak 4, nanti karena ada panggung 4, nanti ada panggung 5, panggung 6, panggung 7 gitu. Itu 4. 4 beda lagi. Oke. Masa sih cowoknya ganteng-ganteng? Iya, coba lihat. Oh iya. Ini lokal pride dari Madena juga kan? Iya, ini semua Woi, tepuk ancingan tangan dulu. ini semua. Ancingan semua? Ancingan semua ini. Woi, bahaya. Dan ini semua sekegongnya ini pengelumbah sih semua ini. Oh, pantesan ya ayamnya yang Banyak jago. pada sini. Dan kita- Gigi saya ngomong betet. Kenapa? Ya, ada di palicang ini. Ada Pak Meong ini. Kita yakin pastinya semua yang datang ke sini penasaran sama cita rasa durian. Tuh, itu. Betul sekali. Itu Wah, yang Iya. pengen kita rasain nanti bareng-bareng ya. Dan teman-teman saya undang ke sini semua. Iya. Oh ya, kita sengaja beli tiket 1 juta. Wow. Iya, 1 juta. untuk puas makan Kiraja. Hebat. 1 juta. Itu dibiayai oleh Dinas Pariwisata. Jadi kamu mau makan gratis ini berarti itu? Enggak, makan gratis enggak. Enggak, oh gitu. Cuma kita mau mengemuk. Atau mensupport acara ini? Ya. Ini varian lain dari Desa Madenan ya? Enggak, Ya. ini varian lain dari jenis durian yang ada di sini. Atau jangan-jangan ini salah satu alpukat unggulan di sini. Betul. Ya, ya. Kalau yang di belakang manggisnya, Bli. Manggis ya di belakang. Oh. Kamu bilang apa kamu? Kamu manggis ya? Aku memang manggis aku. Manis gitu nih. Manis. Kita manis dan jujur dia. Iya. Iya. Manjur dong, manggis dan jujur, mangur. Untuk diketahui, saat nanti jika kita menikmati durian Kiraja, agar rasanya lebih nikmat, tolong niki para peserta yang akan menikmati durian Kiraja agar rasanya lebih nikmat dan juga merasuk ke dalam tubuh dan perut. Tolong kulitnya jangan dimakan niki, nggih. Tolong niki, tolong, nggih. Kulitnya nggak boleh dimakan. Nggak boleh niki. Biasanya kan kulitnya diisi air terus diminum gitu. Ah itu biar Boleh. ngilangin engkah nagenya. Berarti boleh kayak gitu boleh ya? Boleh. Berarti niup kulitnya boleh, Ya, makan kulitnya nggak boleh? Makan Oke, duriannya siap. jangan kamu. Oh duriannya jangan? Kamu niup-niup Berarti aja. niup aja. Oke siap. Terus juga untuk menghilangkan engkah-engkah yang bebo itu, jadi tolong batunya juga dipakpak dihabisin. Oh, jangan salah. Jangan bilang ada batu di durian Kiraja ini. Ini spesialnya durian Kiraja. Daging tok nih, daging tok. Oh iya, ini Daging nggak tok. baca literatur Tapi ini. kita nggak percaya ya kalau belum Masa lihat sih? langsung. Iya itu artinya kamu ngetes sambil ngideh durian itu artinya. Tester lah dikit, Karena tester. tujuan aku datang ke sini memang buat Iya. tahu dong. Nah, kami ngundang Anda ke sini untuk MC. Ya. Untuk mempromotkan durian Kiraja, bukan untuk menyicipi gitu. Bukan ya, bukan ya. Oh gitu, berarti kita nggak bakal. Tapi kalau nggak nyicipin kan kita nggak tahu rasanya. Wah ternyata durian Kiraja kan nggak bisa kayak Iya gitu. kok gitu. Kamu nggak penting tahu itu lah. Udah lagi, yang penting kita datang sini udah. Nanti kita dikasih durian gretongan. Ya. Iya. Nah itu. Oke. Nanti Aman. nggak banyak-banyak kok, satu aja cukup. Satu truk. Satu kontainer. Tapi aku mau dikasih manggis yang kayak ini juga ya. Aku kelepak-kelepak dah ini jadinya. Kamu jangan ngomong gitu kamu. Kamu kok kesana aja di sampingmu kamu nggak rumuan ini. Saya duduk aja lah biar nggak Oke, berkeringat. selamat datang kepada para peserta. Iya. Para peserta festival Kiraja. Ya betul. Nah, ini kelihatan ini. Iya. Yang datang-datang ini adalah orang-orang elit ini. Iya. Nah, orang-orang yang memang pencinta durian banget. Iya. Sing nyak malunan pasti durianin lagi nih. Karena pecinta Tapi durian. mereka datangnya duluan. Enggak, dia nggak mau duluan, dia maunya durian di Durian. sini. Iya. Durian Masa aja. sih? Maunya durian saja. Iya. Durian panglebian man. Nah, durian. Mau durian ya? Gitu. Nggak mau maluan. Karena biasanya di teke durian tuh lebihan menpen. Masa gitu? Iya. Masa? Oh, Durian mulai Yunan man biasanya lah. Diunan man munyi ya, ajak panitia kita munyi mempet ya kayak ini gitu. Oke. Ya. Kembali lagi ke Ya. durian Kiraja. Wah, nah, nih wah. Ini kadang jangan ini jangan sih. Jangan. Ini kayaknya kita kurang gelar tikar, habis itu bawa rantang, habis itu kita sarapan dulu di sini. Kopi, Nyongkor, jongkok sama sile. ngobrol. Sile. Langsung ada pantonnya tuh. Apa tuh? Tinju karate, silat tangan kosong, menjudi bet-bete, mekilan ngau gedebong. Gitu. Iya, kita juga live nih di salah satu channel YouTube dari Radio Republik Indonesia Kabupaten Buleleng. Nah, Nih. Ya, live Live nih gitu. live. Live. Nih
nganggo kamera. Nganggo. RRI. RRI. Kayak kena caranya ngenang gobani di RRI dua. Tak bakal ngacet di YouTube ya nih man. Udah ada di. Oh sing radio ada nih gitu. Mana apa? Dong radio ada nih. Mana apa? Aku mana ada nih? Visual ya kan? Oh, sekarang visual dia sudah tapi. merambah memperluas lagi. Oh, sudah merambah ya? Pengembangannya juga ke- sudah mulai audio visual. Oh, sudah jadi melalui YouTube channel. Oh, Dan iya, iya, ada iya. siaran live streamingnya langsung di kanal YouTube RRI Buleleng. Ya, RRI Buleleng, Jadi betul. yang rumah juga bisa nonton, tapi tentunya kita nggak harapkan mereka nonton dari rumah. Kita, Ya, berharap kita harapin mereka semuanya datang ya, sambil langsung ke nikmatin sini. daripada Apalagi- nanti buka durian, terus lihat duriannya masa sih nelen-nelen ludah sendiri di Dan rumah. pastinya Ah. kalau datang ke sini harus dengan vouchernya masing-masing. Tuh, vouchernya juga banyak pilihan, banyak pilihan, benar variasi banget. juga. Kalau yang nggak suka makan durian bisa juga pilih voucher yang makan buah sepuasnya. buah Jadi sepuasnya. itu nanti akan ada varian buah selain durian. Manggis Jadi ada tadi ya. manggis. Wih, kalau Bukan. saya disuruh Bukan. makan buah sepuasnya nggak bisa saya ini. Iya. Kenapa? Ya adenan karena buah itu agak-agak pengah rasanya itu. Kenapa sih? Oh buah, itu buah beda tuh, itu beda lagi buahnya. Buah dia kakek nicangnya bang ngebuah tuh ngesiksik nanti jadinya dia. Kalau saya disuruh makan buah bisa lengah-lengahan jadinya. nanti. Makan buah-buahan unggul di desa Mas. Kalau gitu saya mau. Oh iya, iya emang bener ya. Oke. Untuk diketahui buah-buahan unggul yang ada di sini semuanya unggul. Ya, Oh ya? Dari manggis, Manggis. dari durian, Durian. dari rambutan, advokat advokat, semuanya Advokat, Iya. advokat ada di sini. ada juga. pengacara ada, Advokat. Advokat. alpukat. Oh alpukat. Alpukat. Ice ngomong bahasa Inggrisnya bagaimana? Nah ini mah, oyong di Bali kalau jurusan bahasa Bali gitu kan Nen. Mau bahasa Inggrisnya bisa. Nih, oh, buahnya udah jago lah. Terus tempatnya juga, gue sing, Sudah mulai sing kalah. tertata ya. bagaikan Sudah dagang, mulai tertata. bagaikan dagang canang yang tidak mendapatkan bunga tempatnya. Sing ada Tiada tanding, tiada tanding, gak ada Banget tanding tempatnya ya. ya. Ya nggak? Ya. Baik, baik, baik. Buahnya Tempatnya- asik, tempatnya asik. Terus vouchernya juga harganya terjangkau. Terjangkau. Ah. Jadi dimulai start from 100.000 rupiah. Ya, betul. Kalian sudah bisa menikmati varian buah unggul di Desa Madenan. Madenan, betul. Kecamatan Tejakula. Buleleng. 2.000 untuk Anda, tapi ngutang dulu. 2.500, 2.500. Pesawat kayaknya 2000 dah gitu. Udah diketahui kalau kita ngelodang ini langsung desa Tejakula ini. Kalau kita ngelodang di sini. Jogang sini. Iya nyerang jogang sini. Oh gitu. Langsung desa Tejakula. Betah di sana ya? Guys, guys, Ya, dia mau tuh. kita udah dikasih kode. Udah ada kode? Bukannya malu. Oh gitu, oke. Oh. Ya, ya. Baik, Ya. sesaat lagi kita akan kembali lagi ya. Betul. Tentunya menantikan kehadiran dari undangan yang sedang ditunggu-tunggu. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu seluruh durian lovers di Kabupaten Buleleng dan dimanapun yang datang ke sini khusus untuk menyaksikan dan mengikuti Ki Raja Festival, kita harap bersabar dulu, nikmati dulu alam indah kita di Desa Madenan. Sambil ngopi, Dan juga sambil ngopi. silakan ngopi-ngopi Sambil cantik. ngopi. Silakan Cek-cek buah yang mau dicoba. silakan digoloh-golohkan ikat pinggangnya. Ya, betul. Oke, dan yang di rumah siap-siap ngiler. Asli pasti, asli killer. Oke, see you. Kita balik lagi Semangat, sebentar dan silakan menikmati alam yang indah, terus kopi yang asik dan tempat yang indah pokoknya. Of course. Kita balik lagi. Oke. Nanti kita balik lagi. Yo. Baik, selamat pagi dan selamat datang kita ucapkan kepada seluruh hadirin yang pada pagi hari menjelang siang yang luar biasa ini sudah hadir di kawasan perhutanan Desa Madenan. Kita berikan tepuk tangan Tepuk tangan buat sekali lagi semua yang ada di untuk sini. semuanya yang ada di sini dan tentunya ternyata baru kita naik ke panggung semuanya bener-bener tempatnya bagus banget Krisa. Iya, jadi kayak terasering gitu. Ya terasering banget dan juga kayaknya dia dari atas asik, dari sini juga asik kalau Dari dilihat ya. mana-mana asik. Dari segala sudut semuanya asik. Maka dari itu nggak salah Ki Raja Festival diadain di tempat yang paling keren ini kayaknya. Iya, Iya. betul banget. Dan sebelum kita masuk pada acara seremonial pada hari ini, mari kita bersama menghaturkan pangenjali umat Hindu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Dan selamat pagi kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selamat datang di kawasan perhutanan Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tentunya dalam acara apa, Nyil? Kiraja Festival. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kiraja Festival. Pagi hari ini luar biasa sekali, Krisna. Dan hari ini tentunya ada bapak kita, para tamu undangan yang tentunya sudah hadir. Iya, betul banget. Mungkin bisa dicek dulu nih, Krisna. Hari ini telah hadir yang terhormat penjabat Gubernur Bali yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas. Dan juga pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini saya tengah berada di kawasan hutan Madenan, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Buleleng, untuk juga buah lokal unggul yang ada di Bali Utara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa Kabupaten Buleleng ini memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah-buahan berkualitas, yaitu adalah salah satunya adalah durian. Durian di sini juga dari Desa Madenan yang terkenal adalah durian Kiraja, yang merupakan salah satu buah lokal asli Buleleng, yang merupakan durian tanpa biji yang memiliki cita rasa yang tidak kalah saing dengan durian kani atau musyangking yang telah juga meraih juara pada kontes durian di tingkat nasional pada tahun 2019 lalu. Melihat potensi durian Kiraja yang berada di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula ini, pendengar, bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Desa Madenan ini menggelar Kiraja Festival yang akan berlangsung selama 2 hari, tepatnya pada pagi hari ini yaitu 2 Desember 2023 dan esok hari yaitu pada tanggal 3 Desember 2023. Festival ini pemirsa merupakan ajang untuk memperkenalkan buah asli lokal Buleleng yaitu Desa Madenan, yaitu Kiraja Festival kepada masyarakat, baik itu masyarakat lokal, baik itu di Kabupaten Buleleng sendiri, di Bali dan juga di luar negeri. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dodi Sukmaoktifa Askara ini mengatakan bahwa Kiraja ini diharapkan dapat menjadi salah satu daya tarik baru wisata di Buleleng, yang juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, khususnya bagi para petani durian. Tidak hanya itu, pemirsa, juga Kadis Dodi menyebutkan bahwa pada event pertama ini nantinya akan terus berkelanjutan dan menjadi suatu pemicu bagi komoditas atau buah lokal lainnya di Buleleng seperti alpukat, kopi, manggis, coklat, buah unggulan lainnya, termasuk juga produk segar, frozen ataupun produk turunan serta olahan pangan lainnya. Ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan juga ataupun masyarakat domestik dan juga mancanegara. Pada festival ini juga pendengar ini telah melibatkan berbagai macam pihak dari komunitas, baik itu Desa Madenan sendiri dan juga pelaku usaha kuliner, pelaku industri pariwisata, dan juga didukung oleh berbagai sponsor baik itu dari pemerintah ataupun dari swasta sendiri. Di samping kanan saya juga pendengar, ini setelah dilakukan berbagai persiapan rencana pembukaan pada pagi hari ini, dan mari kita saksikan salah satu tarian pembuka dari tarian penyambutan yang akan digelar pada pagi hari ini.
Baik, itulah tadi telah kita saksikan bersama sebuah persembahan tari Puspanjali oleh Sanggar Sanggita Kencana Budaya diiringi oleh Sekegong Komunitas Giri Nata Praja Desa Madenan. Luar biasa pagi hari ini ya. Memang benar-benar Madenan mengeluarkan local pride-nya sendiri. Betul. Ya. Jadi all dari out semuanya dikeluarin. All out semua dikeluarkan. Dan nanti juga akan ada sebuah tarian lagi. Ini garapan baru ciptaan dari seseorang yang berasal memang dari desa Ya, Madenan. Local pride juga. Local pride juga. Madenan juga punya cerita. Tepuk tangan saya lagi untuk desa Madenan yang luar biasa pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke acara selanjutnya, Rizna. Baik, sebagai untuk wujud membuka nasionalisme kita, marilah kita acara bersama pada pagi menyanyikan hari ini. lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan acara selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya untuk membuka pada pembukaan Kiraja Festival tahun 2023 ini. Mohon izin untuk seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang tentunya sudah hadir pada pagi hari ini. Dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan melaksanakan doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan dan juga durian lovers yang berbahagia dimanapun Anda berada dan juga yang sedang menyaksikan tayangan ini dari kali rumah. ini nantinya akan pembukaan Kiraja Festival ini nantinya akan dibuka secara langsung dari diawali dengan laporan Ketua Panitia langsung Kiraja Festival 2023 yang nantinya akan dilanjuti dengan sambutan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI Nimade Ayu Martini dan juga Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sudane serta penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyane yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Igede Putra Ariana. Baik pendengar, ini Ketua Panitia dari Kiraja Festival 2023 tengah bersiap untuk melakukan laporannya. Laporan Ketua Panitia Festival Durian Kiraja tahun 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di hutan Desa Madenan. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama Direktur dan rombongan.
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, yang sekaligus mewakili Bapak PJ Gubernur Bali. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kades Pertanian Kabupaten Buleleng yang mewakili Bapak PJ Bupati Buleleng. Yang terhormat anggota Porkopimda Kabupaten Buleleng. Yang terhormat Kepala Pimpinan OPD dan BUMD yang sempat hadir pada acara ini. Yang terhormat Bapak Camat beserta Porkom Pimcam Kecamatan Tejakula. Yang terhormat Bapak Perbekal, Bapak Klian Desa Adat, serta Ketua BPD Desa Madenan. Yang terhormat para perwakilan sponsor kegiatan acara Festival Durian Kiraja 2023 dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur kami akan kehadapan Ida Sanghyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang kami usung pada event ini adalah Organic Farming for Green and Sustainable Tourism, yaitu melalui pertanian organik kita kembangkan ekowisata Bali Utara menuju pariwisata hijau dan berkelanjutan. Dan semoga akan mampu memberi warna baru bertambahnya kawasan tujuan pariwisata yang berbasis potensi lokal desa, sehingga mampu mendorong roda perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Dan adapun maksud dan tujuan diselenggarakan acara ini adalah semata-mata untuk memperkenalkan sekaligus ajang promosi produk unggulan desa yang ada hingga ke tingkatan yang lebih luas. Untuk target pencapaian kunjungan wisata pada event ini kami canangkan sebanyak 500 orang dengan ketersediaan voucher yang beragam sesuai dengan klasifikasinya. Buah-buahan yang kami sediakan dan hidangkan adalah murni dari hasil perkebunan petani di Desa Madenan, serta didukung oleh buah lainnya yang berada di kawasan Kecamatan Tejakula. Hadirin yang kami hormati, adapun sumber dana yang menunjang hingga terselenggaranya kegiatan ini adalah berasal dari urunan komunitas petani buah di Desa Madenan, sumbangan para donatur atau sponsor yang tidak mengikat, seluruh warga Desa Madenan dalam bentuk partisipasi gotong royong selama persiapan acara ini, serta didukung penuh oleh pemerintah Desa Madenan, Desa Adat Madenan, LPHD Gunung Sari, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Hadirin yang berbahagia, perlu juga kami sampaikan meskipun dalam acara ini kami menyajikan untuk menikmati durian sepuasnya sesuai dengan rentang waktu yang telah kami tetapkan, kami menghimbau tetaplah jaga kesehatan dan jangan berlebihan, karena apapun itu yang berlebihan tentu akan berdampak terhadap tubuh kita. Demikianlah laporan kami. Atas nama panitia kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan event ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan maksimal, para sponsor, petani hutan, dan warga masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Singaraja dimanapun Anda berada, berikutlah kita simak yaitu laporan dari Ketua Panitia Kiraja Festival 2023 Dwi Krisnayana, dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf RI Nimade Ayu Martini, dan juga nantinya akan dilanjutkan oleh sambutan Kepala Dinas dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yaitu Iwayan Sudana, dan juga penjabat Bupati Buleleng yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ibu Gede Putra Ariana. Dan sebagai informasi juga pendengar bahwa event
Kiraja Festival 2023 ini memiliki beberapa agenda utama, yaitu seperti pesta makan durian dan juga buah unggul Bali Utara sepuasnya, dan juga pameran produk pertanian unggul dari Bali Utara, dan juga edukasi teknologi pertanian organik, promosi hasil produk pertanian unggul, dan juga bisnis mix dan match produk pertanian organik. Baik, hadirin, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan selamat datang dari PJ Bupati Buleleng, di mana pada pagi hari ini dibacakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Insinyur maksud kami pada pagi hari ini nantinya sambutan atau dibuka langsung oleh penjabat Bupati Buleleng yang diwakili oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Imade Sumiarte. Langsung dari kawasan Hutan Madenan Kecamatan TJ Kula Buleleng, mari kita ikuti pembukaan Kiraja Festival 2023. Om Swastiastu. Permaklumkan bahwa Bapak PJ Bupati pada pagi hari ini di pembukaan Festival Durian Kiraja, beliau sedang ada di Denpasar. Untuk itu kami Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng mohon izin membacakan sambutan beliau. Mohon izin Bu Deputi. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadis Pertanian Provinsi Bali, Ibu Deputi Bidang Pemasaran Kemen Parekraf Republik Indonesia, selamat datang Ibu di Desa Madenan, ya, di Kebun Kiraja. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita dan kemudian untuk Buleleng dan khususnya masyarakat Desa Madenan nanti untuk bisa pengembangan durian Kiraja dan buah-buahan hortikultura nanti bisa dikembangkan. Mohon dibantu Ibu nanti. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng atau yang mewakili Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali atau yang mewakili Bapak Direktur Utama Bank BPD Bali atau yang mewakili Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Direktur Perumda Tirta Hita Karana Buleleng, Ketua PHRI Pak Dewa. Ini juga ada Bapak, mohon maaf, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Buleleng, Pak Dodi. Bapak Camat TJ Kula dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sawan yang sangat kencang sekali nih di TJ Kula. Selamat Pak Camat, ya, sukses untuk TJ Kula. Perbekal Desa Madenan dan Kelian Desa Adat serta panitia yang sangat antusias sekali melaksanakan kegiatan ini, terima kasih. Dan para undangan hadirin yang berbahagia. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang Bu Deputi sama Bapak PJ Gubernur yang diwakili Pak Kepala Dinas Provinsi. Selamat datang di Kebun Kiraja, Bu. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk nanti pengembangan komoditas-komoditas pertanian khususnya hortikultura di Buleleng. Sebagai umat beragama, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warunugrahanya kita dapat berkumpul di tempat dalam rangka pembukaan Kiraja Festival. Pesta durian dan buah unggul Bali Utara yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu
2 Desember tahun 2023 di Desa Madenan, Kecamatan Tijekule. Bapak penjabat gubernur dan hadirin yang saya hormati, mencermati kondisi dan potensi ekonomi Kabupaten Buleleng yang berbasis pertanian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pedesaan, maka pembangunan pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kepariwisataan di dalam mendukung pembangunan perekonomian Buleleng menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Keputusan sektor pertanian dijadikan sebagai prioritas pembangunan utama di dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng merupakan kebijakan yang sangat beralasan mengingat potensi Buleleng di sektor pertanian sangat besar, seperti ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian paling tinggi. Bangkit dan berkembangnya kegiatan pertanian di pedesaan akan mampu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani yang berdampak positif dalam penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya relatif cukup besar di sektor pertanian tersebut. Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang sangat strategis karena merupakan komponen penting dalam penyediaan pangan masyarakat, khususnya buah dan sayur-sayuran, dan juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga usaha hortikultura dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat petani dan pelaku usaha lainnya, baik pada skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Durian adalah merupakan salah satu jenis buah yang sangat digemari masyarakat dan memiliki penggemar fanatik. Bahkan durian disebut sebagai rajanya buah atau king of fruit. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu sentra penghasil durian di Bali. Pada tahun 2022, populasi tanaman durian di Kabupaten Buleleng mencapai 136.796 pohon. Cukup besar, cukup banyak ini populasinya Bapak Ibu, dengan mencapai produksi kurang lebih 3.281 ton. Pemasaran buah durian tidak hanya untuk lokal Bali dan Pulau Jawa, tetapi sudah terekspor sampai ke Thailand. Nah, untuk diketahui bahwa untuk tahun ini, ya, Bapak PJ Gubernur dan Bu Deputi, juga bahwa ada 6 varietas lokal, Bu, untuk durian dan tanaman hortikultura lainnya. Untuk di Madenan, itu sudah mendapat sertifikat HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Tepuk tangan dulu untuk Madenan. Itu ada durian Kiraja, Ibu Deputi. Kemudian ada durian Mantun, varietas lokal itu sudah menjadi varietas nasional, Bu. Kemudian manggis Gempeng. Kemudian ada alpokat Jabelu. Kemudian ada alpokat Albo dan yang terakhir ada alpokat Alputi. Satu lagi Bu Deputi, ada durian Bestale, Bu. Pak Deputi, Bu Deputi, untuk durian untuk Buleleng. Jadi Buleleng itu sudah mempunyai hak itu kurang lebih sekitar 3 untuk durian. Oke. Bapak penjabat gubernur dan hadirin yang berbahagia, pelaksanaan Kiraja Festival di samping sebagai ajang untuk memperkenalkan pesta potensi durian dan buah unggul Bali Utara, agar lebih bisa bersaing di pasar nasional, serta memperkenalkan potensi pariwisata dan pertanian Desa Madenan dan desa sekitarnya. Juga sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2018, kemudian Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk-produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, pariwisata dan pertanian Desa Galungan dan desa sekitarnya. Bapak penjabat Ibu Gubernur dan hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada segenap masyarakat Desa Madenan dan para sponsor, kemudian komunitas-komunitas pemerhati organik yang telah membantu sehingga Festival Kiraja bisa terselenggara sesuai dengan rencana. Semoga kegiatan ini bisa ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Penjabat Bupati untuk membuka Kiraja Festival secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin tamu undangan dan seluruh peserta ya ataupun durian lovers ya, istilahnya Krisna sekarang Iya. sudah hadir. Silakan bisa langsung menuju ke tempat yang asik tentunya untuk menikmati durian-durian persembahan dari Desa Madenan yang luar biasa hari ini. Ya pokoknya cari tempat ternyaman buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati durian yang tentunya didapatkan melalui voucher yang sudah dibeli. Betul baik itu sekali. melalui Traveloka atau juga mungkin secara walk-in atau langsung Ya, beli langsung di sini juga beli di sini, ya. dilayani. Jadi Oke. silakan ya. Tampaknya sudah mulai berdatangan ini durian Sudah mulai, lovers. sudah semuanya sudah masuk. Dengan wajah-wajah antusias nggak sabar ingin merasakan cita rasa durian khas Madenan. Iya Tentunya betul sekali Krisna. yang udah beli voucher khusus untuk Kiraja itu pastinya dari rumah udah gimana ya kira-kira? Rasanya Penasaran. seperti apa sih? Dan Apa benar apalagi? gak ada batunya, cuma daging aja? Kita buktikan. Sekarang Bu, pembuktiannya itu sekarang Pembuktiannya ya. ya. Dan Dan- lebih asik lagi, pembuktiannya langsung di bawah pohon durian itu sendiri. Dan juga tadi disampaikan bahwa di sini tuh kebun duriannya langsung gitu. Iya, langsung di kebun Wow, duriannya. akan menarik sekali dan juga tentunya dengan menikmati minuman khas Madenan yang disajikan spesial oleh panitia di sini Betul ya. sekali. Karena tadi kita di pinggir jalan sempat lihat dagang tua. Gitu. Iya betul. Sepertinya itu tua manis atau apa ya? Tapi itu salah satu minuman tradisional khas Madenan kayaknya. Coba saya pengen tanya dulu sama Ibu Deputi, bagaimana Ibu rasanya? Iya. Semangat minuman tradisional, makin Oke. semangat karena terlihat sumringah banget jadinya. Setelah Iya. minum, wah jadi Tambah seger ceria. berenergi jadinya Iya ya. pastinya. Dan tentunya untuk selanjutnya siap untuk memberikan sambutan. ya. Pastinya langsung. Dan untuk selanjutnya langsung saja Mohon kami izin, Ibu. mengundang dengan hormat untuk dapat memberikan sambutan. Kami undang dengan hormat Ibu Nimade Ayu Martini untuk dapat memberikan sambutan. Untuk itu dengan hormat kami silakan menuju ke panggung. Ini tampaknya jalurnya juga tantangan ya Ibu ya jalannya. Sehat Ibu hari ini? Enggak, silakan Ibu. Oke, matur suksma, jegek dan bagus yang sebagai MC pada hari ini. Tiang sebelum mulai mungkin pantun Dumun. Ini harus soalnya dari Kementerian Parekraf kita harus berpantun. Biasanya Mas Menteri itu kalau kemana-mana pasti karena pantun adalah salah satu budaya, warisan budaya tak benda yang telah diakui oleh UNESCO. Oke, saya coba nih saya bikin sendiri nih di jalan barusan sebelum kesini. Jangan lupa cakepnya, bukan asik, cakep. Pakai gong juga boleh. Makan durian Kiraja hingga Singaraja. Mas Menteri Sandi ingin ikut juga. Kalau mau jadi juara, cakep. Mari berwisata di Indonesia aja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, namo buddhaya, salam kebajikan. Tiang hari ini khusus datang ke Desa Madenan. Betul nggih? Bukan Madenan, tapi Madenan. Betul nggih? Oh Madenan, nggih sama dengan saya Made. Jadi desa nomor 2 nih Ki, Made. Madenan. Ah ini Pak Direktur saya datang nih, Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, kok bisa terlambat ya? Dia duluan datangnya. Tiang pakai pit stop tadi di Sangeh makan babi guling Dumun. Pak Wisnu enggak.
langsung tapi terlambat. Jadi memang semangat saya untuk mencoba durian Kiraja itu luar biasa. Jadi sampai ngebut. Oke. Jadi ketika Pak Dodi ngirim WA ke Tiang Niki, Tiang bilang harus, mau tidak mau harus datang. Kebetulan Niki Pak Kadis nggih, dadas nggih, Pak Kadis Pertanian Provinsi, Kadis Pertanian Kabupaten nggih, Pak Kadis Par, Riki, Bapak dan Ibu, para sponsor semuanya Niki yang tidak bisa saya sebutkan haki ya malahan ya, hak atas kekayaan intelektual. Jadi bukan GI, bukan GI atau IG, bukan, tapi haki ya. Oke, saya nggak sabar untuk mencoba nantinya. Tapi saya atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga atas nama pribadi Niki, sangat gembira, bahagia bisa berada di sini dan menyambut dengan baik upaya dari Pemkab pemerintah kabupaten di Buleleng, khususnya di desa ini untuk mengadakan festival yang tempatnya sangat alamiah, sangat unik, dan kami berharap, saya nggak tahu yang keberapa ini, yang pertama, kedua, pertama. Oleh karena itu tidak boleh menjadi yang terakhir, harus terus bahkan lebih besar. Setuju? Gongnya dong jreng gitu kalau setuju. Nggih. Tenang, sabar. Nah, oleh karena itu begini, festival-festival tersebut adalah salah satu upaya dari kita untuk bisa menarik pariwisata. Jadi pada saat pandemi sebetulnya pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf mengadakan banyak sekali festival, ya, yang namanya festival event Nusantara, okay? Atau KEN ya disebutkan. Ya, nah mungkin nanti festival Kiraja ini bisa masuk di dalam karisma event Nusantara tersebut yang unik. Biasanya kan budaya. Kalau Niki adalah hasil bumi yang unik dan istimewa. Jadi kami memberikan support 100%. Selain doa juga semoga nanti ke depannya bisa juga berkolaborasi dengan kementerian sehingga semakin besar dan keistimewaan dari Kiraja ini bisa diketahui seluruh Indonesia. Nanti mungkin bukan 100 berapa tadi Pak Kadis, 126.000 pohonnya. 126.000 mungkin akan menjadi ratusan ribu lagi, lebih banyak yang artinya para petani akan lebih sejahtera dan para konsumen atau masyarakatnya bahagia, kan gitu. Itu yang penting. Jadi selamat kepada pihak penyelenggara, kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya di Desa Madenan terutama, semoga ini menjadi event tahunan sehingga seluruh masyarakat bisa berkumpul, bertemu, menggairahkan ekonomi dan ini adalah salah satu perpaduan sebetulnya antara pariwisata dengan ekonomi kreatif. Pariwisata kan artinya ini ya, walaupun saya nggak tahu berapa jumlahnya nanti yang akan datang sampai besok ini udah terhitung menjadi wisatawan sebetulnya. Kalau dia nyebrang kabupaten udah wisatawan termasuk. 6 jam dia di satu tempat ya, berdasarkan teorinya, teori pergerakan dari Wisnus, Wisatawan Nusantara, bukan Pak Wisnu ya. Nah itu artinya wisatawan. Nah kalau semakin banyak yang datang, makin banyak mensukseskan program pemerintah. Yang kedua, ekonomi kreatif. Sebetulnya ini adalah kuliner. Salah satu sub kreatif kuliner yang memang oleh pemerintah difokuskan saat ini. Jadi kita yang memiliki keindahan alam maupun kesuburan tanah mesti menjadi pemilik tuan rumah dari produk tersebut, bukan hanya kita nanti lama-lama kita harus makan Kiraja di luar negeri, jangan sampai begitu kan. Ini khusus spesial dari sini, harus bangga menanamnya, memeliharanya dan menjadikannya andalan dari terutama desa Madenan ini dan terutama siapa tahu bisa melebar juga ke desa-desa lain maupun kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Mungkin demikian dari saya tidak mau berlama-lama selain mengucapkan selamat kepada seluruh panitia dan juga masyarakat yang hadir di sini. Semoga sukses acaranya dan sampai bertemu di Festival Kiraja tahun depan. Oke. Yang tutup
Om Santi 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 Om. Matur suksma. Demikian tadi sambutan yang benar-benar luar biasa dari Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Republik Indonesia, Ibu Nimade Ayu Martini. Dengan pantunnya yang benar-benar luar biasa, penuh dengan cakep. Tapi jangan salah Bu, partner MC saya juga jagonya bikin pantun. Tepuk tangan untuk Krisna, silakan Krisna. Jangan lupa bilang cakep ya, siap? Oke, kalau yang nanti bilang cakepnya paling kencang dapat 1 durian dari saya. Oke. Siap, jalan-jalan ke Singaraja. Asik. Jangan lupa pakai kemeja. Kok asik sih? Kan ganteng jadinya, cakep. Kalau suka durian Kiraja. Yuk ke Madenan aja. Yeay, tepuk tangan dulu. Ternyata multi talent banget, bisa bikin pantun sekaligus MC. Biar dikasih durian gratis. Oh gitu. Baik, nanti duriannya belakangan ya, karena pastinya namanya dong. juga durian, berarti diambilnya belakangan. Iya, duri-duri ya. Oke, dan selanjutnya kita akan mempersembahkan sebuah tarian baru ya, garapan baru kreasi anak muda di Desa Madenan. Local pride. Iya, local pride tentunya. Inilah dia persembahan Tari Kiraja oleh Sanggar Sanggita Kencana Budaya. Berikut kami bacakan sinopsisnya. Terinspirasi dari buah durian yang bernama Kiraja. Buah durian ini sangatlah unik dan berbeda dengan buah durian pada umumnya. Buah durian ini kini sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Awal mula kepopulerannya diawali dengan memenangkan kontes buah durian di Buleleng. Tepatnya di rumah jabatan Bupati Buleleng yang diadakan oleh Bupati Buleleng pada tahun 2019. Pada saat itu, durian Kiraja mendapatkan juara kedua dan dari kontes tersebut durian Kiraja mulai dikenal di kalangan masyarakat luas. Dengan mengangkat objek ini, penata membuat suatu komposisi musik tari penyambutan yang berjudul Kiraja. Penata menuangkan ide ke dalam olahan-olahan musikal yang menonjolkan rasa, ciri khas dan keunikan dari buah durian Kiraja. Yang dimana buah durian Kiraja memiliki rasa yang manis, warna daging yang kuning, tekstur daging yang legit, dan ciri khasnya yang paling menonjol yaitu tidak berisi biji sama sekali di dalam dagingnya. Dengan komposer Gede Navio Raikin, koreografer Nikomang Mastini, ini dia persembahan Tari Kiraja. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan dan juga durian lovers yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu khususnya para durian lovers yang baru saja tiba ya. Betul di sekali, kawasan Krisna. Hutan Desa Madenan ini. Iya. Kami silakan untuk langsung saja yang menyerbu durian-durian yang sudah disiapkan dan tentunya jangan lupa untuk menunjukkan voucher yang telah dibeli ya. Ya betul lewat sekali, Traveloka, sudah dan dipesan di jangan lupa Traveloka. untuk ditunjukkan kepada panitia. Dan sekali lagi bukan cuma durian yang ada di sini, varietas Apalagi? buah banyak juga di sini yang lain. Oh. Mulai dari alpukat, terus ada manggis juga. Jadi Benar untuk yang banget. mungkin dengan Kurang ya, kurang Kurang suka kayaknya. durian, bisa coba buah-buah unggulan lainnya dari bisa Desa mencoba. Madenan. Jadi di sini tempatnya asik banget dan mudah-mudahan nanti ini bisa jadi salah satu DTW baru kayaknya di Kabupaten Buleleng. Ya kan? betul banget dan juga yang masih Mudah-mudahan. ada di rumah masih Ya. ada waktu nih untuk datang ke Desa Ya, Madenan. betul sekali. Untuk rame-rame ramaikan Kiraja Festival 2023 yang pertama tentunya ya. Ya, Jadi dan masih bukan ada yang waktu. terakhir Rasungkare. Pastinya, Haha. jangan sampai jadi yang terakhir. Betul. Dan tunggu sampai besok. Ya. Besok betul 3 sekali. Desember 2023. Jadi buat semuanya durian lovers yang mungkin masih berada di rumah, udah dari lihat acaranya udah ngiler bisa langsung datang ke Desa Madenan tentunya ya. Oke, Baik, kita baiklah. akan berlanjut ke acara selanjutnya yaitu Krisna silakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan sertifikat hak atas kekayaan intelektual, perlindungan sumber daya genetik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada varietas buah unggulan di Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, dan penyerahan sertifikat registrasi kebun durian secara simbolis kepada petani Desa Madenan. Dan untuk itu kepada perwakilan penerima sertifikat kami silakan untuk menuju ke panggung. Yang pertama yaitu Durian Kiraja Madenan. Kami Ya. silakan segera menuju ke panggung. Bisa langsung menuju ke panggung. Selanjutnya Durian Mantun Madenan. Iya. Dan selanjutnya ada Manggis Gempeng Madenan. Betul. Kemudian ada Alpukat Albo Madenan. Mungkin Silakan. sebentar kita ya Mungkin pastikan satu dulu persatu. hadir ya. Kiraja, Kita pastikan hadir ini dari Durian Mantun. Durian Kiraja. Siap. Silakan Durian Mantun. untuk penerima sertifikat haki untuk Durian Mantun. Iya. Berikutnya Manggis Gempeng. Manggis Gempeng. Durian Mantun, Bapak nggih? Durian Ya. Mantun, kemudian Manggis Gempeng, silakan. Silakan Bapak. Bisa agak mundur sedikit? Ya. Iya. Ya, oke, sudah. Baik, selanjutnya Alpukat Albo Madenan. Alpukat Albo, sepertinya sudah hadir Krisna. Selanjutnya, Dilanjutkan lagi. Alpukat Alputi. Iya, sudah 2. Kemudian selanjutnya Alpukat Jebelo atau Jelbo Madenan. Jelbo. Alpukat Jelbo. Alpukat Jelbo. Mungkin bisa digeser lagi ke sini Bapak? Iya, nggih. Baik, dan selanjutnya kami mengundang penerima sertifikat registrasi kebun durian secara simbolis atas nama Made Dwi Kresnayana. Kami silakan untuk menuju ke panggung. Oh, 2 langsung. Oke, boleh. Boleh Nggih, diwakilkan? satu lagi Bu. Boleh, Nggih, boleh. silakan. Iya, siap. Sertifikat kebun. Sertifikat. Iya, dan untuk selanjutnya untuk menyerahkan sertifikat tersebut dengan hormat kami mengundang penjabat Gubernur Bali atau yang mewakili dan juga penjabat Bupati Buleleng untuk dapat menuju ke panggung. Dan kami juga mengundang untuk turut serta ke panggung Deputi Pemasaran Kemenparekraf Republik Indonesia. Ya, dan untuk yang pertama diserahkan yaitu sertifikat haki Durian Kiraja Madenan. Ya, boleh dibuka sertifikatnya supaya bisa ditunjukkan. Oh, nempel.
Baik, dan untuk selanjutnya penyerahan sertifikat haki untuk Durian Mantun Desa Madenan. Iya, foto pertama mungkin diperlihatkan map batiknya terlebih dahulu. Selanjutnya kedua, foto kedua bisa diperlihatkan sertifikatnya Bapak. Nggih. Selanjutnya Krisna dilanjutkan kembali. sertifikat haki kepada Manggis Gempeng Madenan. Baik, selanjutnya sertifikat untuk Alpukat Albo Madenan. Wah, dari namanya sepertinya semuanya sudah memiliki ciri khas masing-masing, Krisna. Penasaran juga ya, Iya. kenapa nama ini bisa datang, nanti kita tanya-tanya. Ada Durian Mantun, kemudian Manggis Gempeng, ada Alpukat Albo, Alputi, kemudian ada Alpukat Jelbo. Banyak sekali Keren-keren ternyata ya namanya ya. Baik, selanjutnya Alpukat Alputi. Selanjutnya sertifikat haki kepada Alpukat Jebelo atau Jelbo Madenan. Dan selanjutnya untuk sertifikat registrasi kebun durian akan diserahkan oleh penjabat Bupati Buleleng yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Baik, untuk selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama. Ya, untuk mungkin itu dengan bisa hormat dipepet kepada lagi Bapak. Bapak Penjabat Gubernur Bali atau yang mewakili beserta seluruh pendamping untuk dapat menuju ke posisi yang telah ditentukan. Wah, ternyata Ibu Sangat antusias sangat ya Ibu antusias Deputi. Karena sekali. kapan lagi nih Iya, tahu Ibu. duriannya Madenan. Bukti fisik ya Bu ya, Bukti bukti fisik. nyata bahwa benar-benar sudah datang ke Desa Madenan. Baik, untuk foto bersama diatur posisinya, dipastikan semua in frame masuk di kamera. Hadap ke depan, kamera ada di depan Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa lihat kamera langsung. 2, 1, di depan, paling depan. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, Ya, terima terima kasih. Terus selanjutnya mohon berkenan dengan hormat Bapak Penjabat Gubernur Bali atau yang mewakili untuk tetap di tempat, kepada pendamping dan para penerima sertifikat secara simbolis kami silakan kembali ke tempat. Baik hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Bali yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Dr. Iwayan Sunade SPMSI, lanjut membuka acara ini secara resmi yang ditandai dengan belah durian dan belah buah-buahan khas Madenan. Dengan hormat disilakan. Semua Ibu MC. Pertama-tama kami permaklumkan bahwa tadinya acara ini dibuka oleh Bapak PJ Gubernur Bali. Kebetulan Bapak PJ Gubernur Bali hari ini agendanya sangat banyak sekali, padat banget. Jadi Pak PJ menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Oke. Pertama saya masuk ke tempat ini sangat luar biasa sekali, asri banget. Jarang ada tempat seperti ini, biasanya kita
festival di hotel, di lapangan, ya. Begitu kita masuk ke sini, wah, mantap banget. View-nya bagus. Ke depan, apalagi kita melaksanakan festival pertanian ya, otomatis akan kita laksanakan seperti ini. Kurangilah kita melaksanakan festival di tempat-tempat seperti di hotel, di lapangan. Begitu panasnya tempat. Kalau kita di sini, saya dari tadi bengong-bengong terus. Sejuk banget, ya banyak pohonnya. Karena sebagian dari paru-paru kita ada di pohon ini. Karena pohon ini menghasilkan oksigen seperti ini. Kedepannya kita akan laksanakan seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sapa satu persatu ya. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Buleleng yang diwakili oleh guru saya, teman saya, sering ajak kemana-mana pada waktu kena penyakit PMK juga, beliau sangat luar biasa. Ya, semua Pak Kadis, Ibu Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf RI, Ibu, selamat datang di Bali, Ibu. Pulang kampung, Bu ya. Selamat menikmati alam Bali. Ya, walaupun Ibu mungkin jarang-jarang datang ke Bali, tetapi kalau datang ke Bali, tolong dikunjungi semua, Bu, supaya tidak lupa. Ya. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Bapak yang saya hormati, Komandan Kodim 1609, Buleleng, Pak. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, ada yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, hadir Pak Kadis? Enggak ya? Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, ada Bapak Gede Suralaga, Pak Staf Ahli Gubernur ada di sana, kejingat-kejingit dari tadi. Ya, terima kasih Pak Gede sudah datang. Camat Tejakula, Kapolsek Tejakula, dan Ramil 1609 Tejakula, Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Ketua PHRI Kabupaten Buleleng, undangan hadirin dan seluruh peserta Ki Raja Festival yang juga saya hormati. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Sebagai umat beragama, pertama-tama marilah kita haturkan puja pengastuti dan sesanti angai bagyo kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkenan beliau, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi yang sudah sedikit menyinggung tadi terkait dengan durian Ki Raja. Durian Ki Raja ini adalah satu-satunya ada di Indonesia. Tidak ada di Provinsi Bali. Kita sudah keluarkan haki, ya, yang nantinya bisa durian Ki Raja ini kita akan lakukan secara komersil, ya, kita perbanyak agar semuanya akan menghasilkan duit seperti ini. Karena yang ada sekarang ini adalah pohon induk, pohon induk yang sudah kita registrasi, yang nantinya pohon induk ini akan kita kawal, tidak boleh kemana-mana. Kalau kita dulu, kita lakukan okulasi dulu Pak, ya, kita lakukan perbanyakan dulu, kita ambil, nanti Pak Kades, stek mata tempel itu jangan boleh kemana-mana Pak. Karena mata tempel itu sangat strategis sekali untuk dibawa kemana-mana Pak. Diambil tangkainya, dihilangkan daunnya, dimasukin ke tas bisa Pak. Kekhawatiran saya juga Pak, tadi saya sudah bicarakan dengan Kabid DHLK, Pak Lanang, itu teman saya dulu yang membidangi perkebunan. Kekhawatiran kita adalah dilakukan rekayasa gen. Ini sangat berbahaya. Walaupun kita sudah hakikan, dari segi fisik itu sangat kita ketahui, tetapi dari segi rasa, itu bisa berubah Pak. Itu bisa dihakikan oleh orang lain. Harapan kita jangan seperti itu, ya. Karena potensi Bali sangat luar biasa terkait dengan buah-buahan. Yang ada di luar, di Bali juga ada Pak. Potensi Bali kalau kita lihat terkait dengan buah-buahan,
mulai dari Tabanan Pak. Tabanan itu terkenal dengan manggisnya, yang sudah kita registrasi dan kita sudah ekspor ke Thailand dan ke Singapura. Itu asli buah kita Pak. Ya, buah kita. Dan untuk di Buleleng, sebetulnya di Buleleng ini adalah basisnya buah. Buah mangga, buah duren, rambutan, semua ada di Buleleng. Semuanya akan kita hakikan Pak. Ya, sesuai dengan potensi. Sesuai dengan misi-misi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satketi Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di situ tertuang bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan beserta isinya. Itu yang akan kita lestarikan. Termasuk buah-buahan ini akan kita lestarikan Pak. Nah, sekarang Dinas Pertanian Provinsi sedang mengerjakan haki terkait dengan kelapa Pak. Kelapa gading, kelapa genjah gading, varietas gading. Nah itu harapan kita agar kelapa ini bisa kita komersilkan, bisa kita jual keluar provinsi, tetapi jangan ditiru. Dari sumber induknya adalah dari kita ya Pak Nanang. Dari kita sumber induknya. Seperti itu. Okay. Baik Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi dilaksananya Ki Raja Festival Pesta Durian dan Buah Unggul Bali Utara yang diselenggarakan pada hari ini. Ya, sangat luar biasa Pak. Semoga ini, karena ini adalah festival yang pertama yang kita laksanakan, tahun depan dilaksanakan lagi Pak, di sini Pak. Di sini. Apalagi tempatnya bagus banget, teras siring ini Pak, jarang mencari tempat seperti ini. Ya, jarang banget Pak. Betul Pak. Satu-satunya ada di Buleleng Pak. Cuman desainnya mungkin lebih optimal lagi sedikit Pak. Ya. Kita kolaborasikan nanti antara provinsi dan kabupaten Pak. Karena kita provinsi dan kabupaten tidak terlepas Pak. Karena kita memegang regulasi terkait dengan hal ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Bali di samping sektor pariwisata dan sektor jasa. Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan perekonomian Bali dengan kontribusi yang masih cukup tinggi terhadap pertumbuhan PDRB Bali, yaitu sebesar 15,60%. Bahwa sektor pertanian hanya sebagai penghasil bahan pangan bagi masyarakat, akan tetapi sesungguhnya sektor pertanian memiliki banyak fungsi yang disebut dengan multifungsi pertanian. Seperti ini Pak, nggih. Bapak Ibu sekalian, dalam era globalisasi, persaingan memperebutkan pasar melalui peningkatan nilai dan perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan ketahanan pasar domestik melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah pertanian ada di Bali. Bapak Ibu sekalian, ya, kita sedang membentuk pertanian hulu hilir. Artinya dari hulu sampai hilir kita garap Pak. Yang kita namakan adalah KBS, Kelembagaan Bersama Sandup itu Pak. Tahun 2024 ini akan kita kerjakan di Kabupaten Buleleng. Kita sudah punya 4 KBS Pak. Yang di Jemberane itu adalah KBS kakao Pak. Karena potensinya itu adalah kakao. Di Tabanan adalah KBS kopi dan manggis. Sedangkan di Sidan dan di Jatiluwih itu adalah padi Pak. Yang terkenal dengan padi kita, beras merahnya. Dan di Siberten adalah salak. Dan tahun 2004 ini adalah di Buleleng akan kita bentuk pertanian hulu hilir. Berbasis koperasi Pak. Artinya dikerjakan oleh kelompok itu, margin yang diterima oleh petani bisa meningkat Pak. Karena margin yang diterima oleh petani selama ini hanya 9% Pak. Kecil banget. Kecil banget. Kasihan petani kita. Nah untuk itu kalau kita bentuk KBS, pertanian dari hulu sampai hilir dikerjakan oleh kelompok itu sendiri. Jadi margin itu akan naik Pak. Ya, akan naik marginnya. Itu yang kita kerjakan. Ya Bapak Ibu sekalian. Untuk KBS buah-buahan, karena potensinya di Buleleng tinggi banget untuk buah-buahan. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ada manfaatnya. Baik Pak Ibu sekalian,
dengan mengaturkan Om Awigenan nama istu nama sidem, maka Festival Ki Raja saya buka secara resmi. Matur semua. Baik, mohon berkenan Bapak untuk tetap di tempat. Selanjutnya kita akan belah duren. Kita akan belah duren dengan Tepuk tangan yang mana dong buat Raja kita Festival. Festival. Langsung dibuka sampai dengan besok tentunya. Iya benar banget. Bisa. Dan selanjutnya untuk itu kami mengundang Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Republik Indonesia. 3 kali Bu ya, naik turun Bu. Sabar dulu Bu, Dan sudah juga ditunggu sama duriannya Bu. pejabat Bupati Buleleng atau yang mewakili. Hadir pula hari ini anggota DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Buleleng kami undang untuk bisa menuju ke panggung. Dan juga Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Buleleng dan Ketua Panitia. Boleh, boleh Ya, Ibu. boleh. Nah, itu langsung Ya, Ibu. sangat. Wow, ini langsung ini ya. Langsung. On the spot langsung ini. On the spot langsung dibelah. Ya, Habis itu langsung boleh dicicipi. langsung Langsung dicicipi. Iya. Wow. Jadi Ada durian, ada manggis, ada alpukat, semuanya bisa dicicipin langsung. Iya benar banget. Ya. Kami silakan kepada Bapak Kadis. Ya silakan Bapak Ibu untuk digenggam masing-masing buah-buahan yang akan dibelah dan dibuka ya. Tolong jangan dipegang ini, jangan dipegang durennya. Kita Baik untuk selanjutnya untuk belah durian Belah dan durian. buah-buahan langsung saja kita hitung mundur. 3, 2, 1. Iya, dengan demikian maka Ki Raja Festival 2023 resmi dibuka. Ya benar banget, langsung dari Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Buleleng, yuk ke Buleleng. Yuk. Langsung Buleleng. dicicipi. Iya, Ya, langsung live Ibu, ya. langsung. Langsung kita tanyakan, langsung kita tanyakan. Iya, bagaimana? Iya, mungkin bisa langsung Rasanya, ditanyakan rasanya. wah. Bagaimana Pak? Rasanya. Nah, nu nyicipin anak iku nenek. Gimana, belum makan, Bu? belum Yang nyicipin. pertama Karena dirasakan makan tengah sana ini ya. Rasanya gimana Bu? Ya, Maknyus, Maknyus. manis kah, pahit kah? Pahit kah? perfect, sempurna. Ah, Wow. berarti semua rasa ada yang bisa. Iya. Bahasa gaul Bulelengnya nyang loh. Nyangluh. Nyangloh, nyangket, Nyang loh. nyangloh. Nyang loh ya Ibu. Mungkin Bapak bisa diberikan experience-nya, disampaikan bagaimana rasanya Bapak. Bagaimana rasanya Bapak? buka dulu, karena makan tengah sana buka lu ya. Wah, mantap banget durian Ki Raja ini. Legit, Legit, enak. dan kuangan. Loh, Kuangannya enggak Pak? kalau 1 biji dikasih habis. Habis Sudah dapat berarti rasanya Pak Nggih. Ayo, mari kita sama-sama menikmati. Ayo. Iya, silakan Bapak. Iya. Kayak kenal sama-sama Pak, yang belakang Bapak ini. Iya, Pak. Bisa. Jangan, alpok sekarang Pak. Kita gantian Pak, Bapak alpokatnya tiang duriannya Pak. Ayo coba, ayo. Ya, silakan. Ini duriannya dibuka ngempuk-ngempuk aja ini. Yang mana itu? Ini duriannya. Oh, itu duriannya itu. Iya. Bisa kita lihat langsung juga alpukatnya. Alpukatnya juga Ini alpokatnya. no play wah. Iya. Alpukatnya juga no play. Luar alias biasa. sing Oh, sing main-main. main ya. Sing main-main no play. Itu kira-kira alpukat apa namanya yang dibuka sekarang? Wow. Mulus banget. Nang pasak. Beautiful ya. Alpukat. Kayak si hari ini itu. Ada sendoknya mungkin Bu, bisa dibantu sendok untuk mencoba alpukatnya? Iya, coba silakan. Ya, sendok garpu. Bisa dibantu sendoknya. Sendok pengorengan kalau bisa. Bahasa Atau gaulnya. mungkin bisa dipotong ya, diiris. Langsung diiris dong. Langsung. Ya diiris langsung. Silakan. Ini namanya pengalaman yang langsung. Ya. Experience ya. Dan untuk diketahui, durian ini adalah king of fruit. The king of fruit. Dan ratunya adalah manggis. Oh ya? Ya, karena buah manggis dan buah durian ini sama-sama lahirnya. Atau sama-sama lekatnya. Berarti kamu asalnya dari sini keturunan raja dan ratu dong? Cukup segitu aja dia ngerti juga. Iya. Ya, gitu. Oh ya? Iya, ratnya buah itu durian, ratunya buah itu manggis. Iya. Jadi ini kalau makan durian terlalu panas, nanti penudanya itu ada di manggis. Ada di Oh mana? ya? Karena Benar nih Wah. Kalau kamu lihat aku, pasti aku manggis. Manggis. Enggak, itu aku manis nggak manggis, aku menangis. Iya. Benar nih Wah. Ya, Benar, emang benar. Ya, benar. Penuda dari durian itu adalah manggis. Sebanyak-banyaknya kamu makan dulu, lalu penudanya adalah manggis. Enggak, aku rasa kita dijebak. Iya, betul. Dijebak. Oh iya, betul Kenapa? dijebak. Iya. Karena itu
mancing kita buat makan durian lebih banyak, kemudian takut kepanasan kita makan manggis juga lebih banyak lagi ya. Enggak, memang seperti itu. Ya, makasih banyak Pak. Dia kok pinter banget ya, kok duluan dia yang ngomong. Krisa, ini beda lagi nih Krisa. Ini beda lagi. Ini tempatnya kan terasirik nih. Terasirik. Terus jika di sini ditanam rumput-rumput yang bagus itu, terus dibikin tenda-tenda, ditata, terus glamping di sini. Glamping di sini asik kayaknya Pak Kadis Pariwisata. Kita bikin DTW baru kayaknya di sini bagus ya. Gimana Pak? Ada rumput-rumputnya, ya? Kita jangan buat glamping di sini. Kenapa? Kita buat glamping di Kiraja. Di mana? Di hutan Kiraja atau di kebun Kiraja. Nanti supaya yang itu telah duren nasnya itu. Bahaya tuh, bahaya. Yang unforgettable ya. Yang bahaya gimana rasanya Pak? Bentar. Ditanya dulu, jangan ditanya. Saya masih coba. Belum dapat rasanya, berarti belum dapat. Belum ketemu rasanya. Belum ketemu. Kalau itu manggisnya varian apa? Ini memang manggisnya? Yang unggul ya, yang paling unggul. Ada namanya enggak? Kali Gesing namanya. Gempok. Oh ini, manggis langsung yang sudah dapat sertifikat haki, luar biasa. Wow. Aduh. Ya ampun Pak. Kamu mau coba? Ini manggisnya? Iya. Nanti aja ya. Kalau ke MC nyobanya belakang-belakang pasti bakal lebih banyak lagi dapatnya. Tapi gimana? Apa kabar yang di samping kita ini? Nanti kan dia perform. Ngapain? Ini mereka perform. Itu ngapain? Kok dia pintar momen sih? Momennya bagus banget, Bli. Momennya Bli ya. Cuacanya sumringah. Memang sejuk sekali nih. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Iya. Terima kasih untuk Ibu Deputi. Betul sekali. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak ya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Dan kemudian Pangan Provinsi Bali juga terima kasih. Gubernur terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Anggota Dewan DPRD Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Iya. Mungkin bisa. Dengan hormat kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Boleh buahnya dibawakan. Mungkin bisa mau dibawakan ke atas. Mau sambil dilanjutkan. Dan buat durian lover semua yang ada di sini silakan. Dari tadi udah ada yang sudah mulai dari tadi. Sudah ada yang mulai icip-icip ya. Nyil, mereka semua yang akan makan durian dalam keadaan fit kondisi. Betul. Dalam keadaan sehat, tensi darah. Tuh, itu dia tuh. Take to the sea, hati-hati. Atau juga kalau mau nekat mencicipi tapi punya riwayat sakit itu boleh bawa obatnya ke sini ya. Oh iya, sekalian aja langsung di sini minum obatnya dari ya. hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua di sini ingin happy bareng. Happy, sehat, berbahagia. Iya, betul. Nah, demikian tadi sudah kita lalui saksikan pembukaan acara Kiraja Festival 2023. Benar. Ya, perdana kita hari ini. Betul. Jangan lupa besok kita bakal masih ada lagi mulai jam 10 pagi. Besok jam 10 besok pembukaan lagi. Besok saya sini lagi. Besok, sekarang kan pembukaan acara. Besok pembukaan Durian Kiraja. Besok ada lagi. Besok saya kesini lagi. Dan saya sekarang ini berkelakar dan juga bersumpah. Pada kesempatan hari ini saya beriadnya di sini ya. Kenapa? Acara ini saya di Radikwal ini untuk menghibur semeton niki nggih. Tiang niki tidak minta biaya niki. Karena niki semeton tiang sami niki di Madena niki nggih. Saya tidak minta biaya, saya murni ngayah nopeng mangkin nggih. Demi acara festival ini. Tepuk tangan untuk Radikwal. Kami tidak minta honor, kami tidak minta biaya. Kami tidak memperhitungkan biaya, karena yang memperhitungkan itu adalah Bapak Kepala Dinas gininya. Pak Kadis. Ini udah roman-romannya dari tadi aku udah curiga. Malah keberang hati Pak. Pulang terus. Malah keberang hati matur semua tepuk tangan dari ujung-ujung. Kami tidak hitungan honor, kami murni ngayah. Murni ngayah. Yang hitungan honor adalah Pak Kades Pariwisata. Dan kita selanjutnya ucapkan dulu diterima kasih. Terima kasih dong. Honor nanti ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk siapa, Krista? Yang pertama Bank BNI. Terima kasih juga untuk Bank BRI. Terima kasih kepada Bank BPD Bali. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Funky Place. Yamaha. RRI Singaraja. Traveloka. Dan belakang layar Bali. Dan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang luar biasa. Minta tepuk tangan saya lagi untuk Kiraja Festival. Buat semua durian lovers ya, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk mencicipi durian khas Madenan. Silakan mau Kiraja, mau Mantun, mau apalah. Manggis, terus silakan. alpukat semuanya bisa dicoba di sini. Ini mau coba ibu yang manis lewat di depan saya. Wah. Ternyata emang bener ya
ya, cewek-cewek Madenan mandi-mandi Cantik-cantik, ya. iya. Kayaknya nggak ada batas expirednya nih. Iya betul. Ya berarti Oke, seumur hidup. udah Nyil. Selanjutnya kita karena pulang yuk. mereka udah makan Kiraja, kita pergi aja. Oh iya. Ada ngabul nih Mas Rizwan kira. Luar biasa sekali. Baik, sambil menikmati suasana yang luar biasa, kita sambut saja penampilan yang luar biasa persembahan dari Rare Gua. Suksema Rizwanil dan juga Trisna. Ya, karena kami sudah mencicipi tadi durian yang paling mahal di sini di Jagat Raya. Ya ya. Untuk itu kami mohon diri dulu Niki. Untuk melanjutkan lagi makan Kiraja Niki. Karena MC sedang mengundurkan diri, saya takut Niki duriannya habis nanti. Luar biasa tempatnya ini. Wow, ini di hutan. Betul. Nah, saya pikir tadi acara festival Kiraja lokasi. ini lokasinya di bawah pohon duren. Iya, tapi baru lihat ternyata di bawah pohon jati nih banyak ini. Iya. Oh, jati nih ya? Iya, jati juga. Kenapa kita nggak di bawah pohon duren? Kenapa? Nanti acaranya langsung berakhir. Tadi bisa. Teteh duren tenasi. Tapi yang ulungin durian bisa ngeranang sugih. Sugih berong tenasi. Maka dari itu kita hutan gininya kebunnya ada di sebelah. Betul. Sebelah kebun. Kebunnya ada di sebelah. Oh iya ya, kebun duriannya ada di sebelah ya. Iya. Dan untuk diketahui, seperti yang saya katakan tadi, bahwa duren Kiraja ini adalah buah durian itu adalah rajanya buah. Ratunya buah itu adalah buah manggis. Nah, pada saat panen ini bersamaan. Bersamaan ya? Pasti bersamaan. Oh, raja dan ratu bersamaan. Raja dan ratu pasti bersamaan. Nah, ini sebagai penude istilah balene. Oh gitu Nah, ya. misalnya, yen limane kena medang tieng. Iya. Penudane apa? Apa? Usap-usapang di boe. Nah, masalahnya usapang di boe itu. Yung pamana lengar ija mana? Itu lain masalah. Usapang di boe. Iya, iya, Yang iya. misalnya iraga makan duren, kebanyakan makan duren, itu bisa dengan penudane makan manggis. Penetralisirnya. Oke. Dan konon katanya, jika kita makan durian, biar tidak ketahuan oleh istri kita yang ada di rumah, yang tidak mencicipi durian, kulitnya itu tolong diisi air. Kulitnya diisi air, lalu kita guyur ke muka kita. Ya, langsung diminum atau itu pakai kobokan. Langsung hilang. Ah, langsung hilang. Masa? Kuning. Kuning ya. Iya, kuning seperti itu. Betul. Nanti bisa dicoba nggih? Bisa dicoba itu. Iya. Oke, jadi untuk para hadirin semuanya sudah hadir, silakan Niki. Karena sudah dimulai Niki nggih. Iya. Silakan mencicipi dan menikmati. Iya. Betul sekali. Wah. Buah-buah lokal yang luar Ini biasa. semua yang datang-datang ke sini adalah pencinta durian. Pencinta durian dan juga tensinya bagus-bagus ini. Iya. Karena setelah mencicipi durian pasti sudah siap dengan obat-obatan atau penude-penude untuk menstabilkan tensi. Pastilah orang di sini pasti sudah dengan mengecek kesehatan ya. Iya. Kecuali tidak mengecek pasti di rumah sakit yang ngoyong sing mai ya. Oh gitu. Oh, gelem berarti ya. Del pasti ngerengang-rengang asanangnya nak bade kene nih. Sejarah dari Duren Kiraja. Mari kita takonkan sejarah lahirnya Duren Kiraja ini cikal bakalnya seperti apa? Iya. Karena dulunya sebelum ada Kiraja itu, itu konon katanya namanya durian moncos itu. Jompong. Durian jompong. Durian jompong nama sebelum Kiraja. Lalu dimintalah batunya kakek raja. oleh kakek raja. Ya, batunya tidak ada. Karena itu istilah Madenane ngompen. Ngompen itu si batone. Oh gitu. Itu semua mentega, semua daging hija. Semua daging. Sulit untuk mencari kewah ngalih batone, bibitnya. Idealah abungkul. Dan sekian kali dicoba. Sing ada masih. Sing idang. Buin dia ben abungkul. Langsung tanemu. Kayangan yang lang tanemu tuh. Adik aneh ngelang tak. Tanemu abungkul tuh. Dengan sarana upacara. Abungkul dengan sarana upacara dan jampi-jampinya. Nah istilahnya pidan peleh agulikan lah. Setelah jampi-jampinya, nah baru muncul Duren Kiraja ini. Nah namanya Kaki Raja. Kaki Raja setelah muncul, nah ia membuangat. Datanglah pasukan
PLN. Ya, yang mau masang tiang listrik. Untuk masang tiang listrik. Maka dari itu ini bermusuhan sekali ini dengan PLN ini. Di Kiraja ini. Bagi petugas PLN yang hadir di sini tolong jangan coba-coba untuk ke sini ya. Karena nanti bisa modong buah durian ini. Karena waktu itu kementulan. Ada kementulan. Kebetulan jalurnya yang. Ya jalurnya kena. Nah, baru minta izin untuk Geser. Sini digeser. Tempatnya. Dibudayakan lagi. Dibudayakan lagi, dikembangkan lagi. Nah, sejarahnya ini panjang sekali. Mari kita tanyakan dulu. Apa nih yang sebenarnya sekali? Ini Wan Tiang ini, Pak Wirte nih, Pak Wirte nih. Pak Wirte. Ya, Pak Wirte. Pak Wirte, Sosialisasi Pak Wirte. Pak Wirte. Pak Wirte, nggih. Bisa tahu sejarahnya Pak Wirte mana nih Pak Wirte niki? Nggih. Dalam hitungan 3 Pak Wirte tidak hadir niki, maka durian Kiraja milik Sekebon Res iki, Pak. Pak Wirte? Pak Wirte wenten? Sosialisasi Pak. Nggih. Jen, cai Pak mesti ngadu Pak. Atau kita tanyakan kepada penerusnya. Iya. Kimantun. Ini belinya nih. Oke. Oh, ini belinya nih. Ini Kimantun ini. Oh, Kimantun. Ini yang punya Kimantun. Madenan Tulen. Oh, iya. Walau Swastiastu. Iya. Ini dia. Sejarah singkat Kiraja. Kiraja apa Kimantun? Kimantun tadi masih. Mantun Kiraja sama. Sama. Len Mantun. Juga saya bisa jelaskan. Oh Kiraja bisa. Ayo. Niki. Kumpi saya. Oh kumpinya punya ya? Nggih. Ya, sejarah durian Kiraja adalah awalnya namanya itu yang ambil dari kumpi saya yang namanya Iraja. Itu kumpi buyut saya itu. Ya. Nah dulu awalnya bukan namanya Kiraja ini. Induk Kiraja ini namanya durian jompot. Durian jompot yang diperkirakan pada sampai hari ini itu sudah ada nggak ada durian jompotnya itu. Itu berumur 500 tahun. 500 tahun yang lalu itu versi kakek saya. Karena kakek saya kecil durian jompot itu sudah ditebang. Nah akhirnya karena zaman dulu ini durian Iraja ini kan boleh dikatakan orang spiritual. Berapa kali kumpi saya ini nanam atau minta biji durian Kiraja ini, dia nggak pernah dapat. Akhirnya dengan ketekunan dan meditasi, akhirnya dimintalah satu bungkul ini, durian jompot ini ditanam, terus dipakai ditanam sama canang, nah, versi kumpi kakek saya. Nah akhirnya tumbuh satu durian Kiraja. Nah di tahun awal 90-an listrik masuk desa, nah itu ditebanglah durian Kiraja ini. Nah almarhum bapak saya dan paman saya meminta waktu, kalau nggak salah ya pada waktu itu Pak aparat tentara ya, mohon maaf pada waktu itu, diminta karena teman, mintalah 3 bulan untuk menyusui atau okulasi. Nah dikasihlah sama temannya yang berprofesi sebagai tentara. Sehingga tidak ditebang selama 3 bulan itu. Akhirnya ada 5 yang berhasil. Dari 5 itu yang berhasil cuma 1 yang tumbuh berbuah. Yang tumbuh berbuah. Nah, terus akhirnya paman saya yang melanjutkan. Dan hingga saat ini durian Kiraja itu ada 14 pohon yang sudah produktif. Tapi saya juga berterima kasih kepada Bapak Kadis Pertanian. Kemarin sudah diprogramkan kemarin 2000 bibit ya Pak ya. Untuk masyarakat desa. Kepada pemerintah Kabupaten Buleleng terima kasih sekali sehingga sekarang per kakak di desa Madenan itu memiliki minimal 1 bibit durian Kiraja. Oh, per kakak itu ya? Per kakak. Berarti saya bilang kakak kuku banyak nanti dapat dari dia. Balik. Oh gitu ya, oke. Terus apa lagi? Kimantunnya? Oh, kalau bukan Kimantun, Mantun aja ya? Oh iya. Mantun itu dinamai oleh Pak Leleng. Leleng, itu bawangnya leleng apa? Bawangnya leleng ya. Iya. Akhirnya karena durian ini memiliki ciri khas bahwa durian ini berbuah panjang alias ngemantun. Kalau sejarah durian mantun ini itu induknya itu ada di Banyardina Sangambu. Nah dulu namanya itu durian bonyor. Nah sekarang durian bonyor itu juga sudah mati, sudah lama sekali.
Nah, bapak saya juga almarhum, dia dapat bijinya 3. Nah, 3-3-nya ini ditanam. Budidayakan ya? Dibudidayakan, ditanam, tapi bijinya ini ya, tidak dalam populasi, tumbuh 1. Dan hingga saat ini durian mantun hanya ada satu pohon di Desa Madenan. Gitu. Nah, singkat cerita karena ngemantun dan proses buahnya dia panjang, nah kami akhirnya konsultasi dengan Bapak Dinas Pertanian, Pak Kades sering sekali ke sini nih. Ya. Kita nyoba, kita ngobrol segala macam, ya udah kita sertifikatkan. Akhirnya tembuslah sertifikat dan namanya sekarang menjadi durian mantun. Tapi cikal bakal durian mantun dan Kiraja ini sebenarnya ya memang pohon indukannya memang asli Madenan. Asli dari sini? Dari Desa Madenan. Wadnya ulin ini kenapa Bu? Iya. Mungkin itu saja yang bisa Tiang ceritakan terkait dengan durian Kiraja dan durian mantun. Oke, terima kasih banyak Bli. Biasa. Ya, sejarahnya durian ini. Itu sejarahnya ini. Mantun artinya tahu tuh nih. Semoga sepanjang umur juga ya. Iya. Itu nikmatnya kalau kita ada di desa ini. Iya. Asal pemasan durian cepai rame ini. Rame. Dan rasanya itu luar biasa. Iya. Beda-beda itu loh. Iya. Taste-nya beda-beda itu. Dan juga sangat sulit untuk mengembangkannya. Ya. Maka dari itu kita sangat bersyukur sekali bisa hadir di sini di acara ini. Karena tidak di semua tempat ada ya. Betul. Jadi spesial sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan masih ada acara besok juga. Iya. Besok masih berlanjut. Wow. Seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa pohon itu jika kita sangat menyayangi atau mencintai dari yang namanya alam, maka alam akan memberikan lebih kepada kita. Maka dari itu cintailah alam ini sampai kita bisa mewariskannya kepada anak cucu kita nanti. Karena bukan hanya kita yang nanti yang akan menikmati, anak cucu kita. Dengan menanam saja, anak cucu kita bisa menikmati. Seperti tadi, belinya tadi itu, kaki buyutnya itu. Kaki buyutnya. Padahal belinya Bu Santo, nu menyamu ya Ican. Oh gitu. Nu ada hubungan. Misan ponakan cucu ini lah mindone Bu Santo. Ada jauh ada nyelimet nih. Durian mantunnya ini buktinya busan. Hanya 1 pohon. Hanya 1 pohon. Satu pohon tumbang membusuk demi kesuburan, tunas-tunas mungil pohon lainnya. Kumbang kupu-kupu berterbangan dari satu putik sari ke putik sari lainnya. Mekarkah bunga yang indah, segarkah jiwa-jiwa yang lelah. Burung-burung terbang arungi angkasa sembari tebarkan benih-benih suci tumbuhan. Pertiwi pun biarkan peronan kotoran hewan penuhi tanggung jawab subur kan sang bumi. Mekarkah bunga yang indah, segarkah jiwa-jiwa yang lelah. Pang bingkong jajegi pang play bang bikul mita gigi pongang layah lumbang jet mego. Proses bijak, cara kerja alami alam, keseimbangan yang mutlak, aturan bumi pertiwi. Burung-burung terbang arungi angkasa sembari tebarkan benih-benih suci tumbuhan. Pertiwi pun biarkan peranan kotoran hewan penuhi tanggung jawab subur
bagaikan sang bumi mekarkan bunga yang indah, segarkan jiwa-jiwa yang lelah. Pang ping pung jajegi pang play bang bikul mita gigi ponggang layah lumbang sing megok. Wah, seperti lagu tadi, bahwa burung-burung itu kita harus berterima kasih kepada alam semesta ini. Betul sekali. Nah, dengan mencintai alam, dengan mencintai hewan juga. Sangkala diolas yang bin mani ada kedes, de bedile, de tembak ke, sing ada gati ke siap anggo tampah bin mani, de nembak kedes diolas. Karena dengan proses burung itu memakan biji-bijian, lalu membuang sembarang bijinya itu bisa tumbuh. Ya, dan mendebarkan benih-benih suci. Mendebarkan benih-benih sucinya. Seperti itu pula saat hewan setelah makan itu dia akan membuang kotoran sembarangan. Membuang kotorannya di hutan. Kotoran itu diterima oleh bumi. Dengan lapang dada bumi menerima. Itu sebagai pupuknya sekaligus. Berarti semua punya peranan ya? Sangkala iraga diolas. Di saat iraga memiliki alam seperti ini, jangan rusak alam seperti ini. Iya. Makanya di Bali ada anemadan tumpak. Oh iya. Tumpak pengatar, tumpak bubuh, tumpak kandang. Waduh, itu bukan kita berarti sujud atau berdoa terhadap hewan, bukan. Atau menyembah, bukan. Bukan menyembah Tuhan, tapi kita rasa terima kasih kita. Rasa syukur kita. Kepada tumbuhan itu. Betul. Nah, sangkali ini gak sih tumpak udoh atau tumpak pengatak. Tuh iraga karena moran tuh punya nane man Banten. Nah, kadang kamu belak golok iraga gini. Dadong kaki cuma sing nuop namu di UGD. Kadang gitu. Aduh itu mantra nih cai. Dadong bentlay dine Kargalungan membuah pang nget gitu. Gitu masih di benang tumpak ubue, tumpak kandange ceren deh. Ditumpak kandange lekan. Kalau gue bani cerubuan. Gitu. Tai. Ojo kamu laku. Tadi ditumpuk awak ini. Dan selamat menikmati durian yang Iya. Nah, di sini juga kita telah memberikan apa yang namanya cara istilahnya apa tuh? Makan bebas durian. Oh gitu ya. Bebas makan durian. Sepuasnya ya? Sepuasnya. Wow. Dengan jangka waktu 30 menit. Nah, sepuasnya silahkan di sana. Sebanyak-banyaknya boleh. Tetapi makan di tempat. Oh makan di tempat. Sebebas berapapun makan, tapi harus habis. Nah, jika tidak habis, ini dikenakan penalti. Ada penalti. Iya, kita harus menghargai dong. Menghargai yang namanya buah tersebut. Jangan sampai kita buang-buang buang-buang makanan. Betul, penalti seberapa harga durian tersebut per kilonya. Nah, itu penaltinya. Dan jika kalian yang memang kuat makan durian, silakan di sana. Ada paketnya. disiapkan oleh panitia. Iya, seperti Dinas Pendidikan juga ada paketnya. Ada paket? Ada paket A, paket B, paket C. Sampai paket pancing ada. Iya. Dan juga sudah hadir di sini Bapak Kadis. Pak Kadis Pariwisata, Pak Kadis Pertanian, Kadis Pertanian. Semua kadis-kadis saja di sini yang hadir di sini. Ya, kadusnya sing manggu di ini. Beli bilu, kadus bilu sing manggu di ini. Mangu cacai cicing dulu dunia anak itu. Karena Kepret dulu tuh nih. Kepret. Atur kene lan. Benar sebagai tuan rumah harus menghargai tamu kita lagi. Dan terima kasih banyak Niki buat Bapak Babin Kaptinas, Babinsa Niki. Dan juga para pecalang di Desa Madena Niki telah melancarkan acara ini luar biasa sekali Niki. Wah. Jadi durus Niki, semeton sareng-sami yang belum menikmati, persilahkan. Dan kami harapkan jika yang kalian makan itu alasnya atau tempatnya itu berupa buah, seperti makan durian, kulit duriannya silahkan ditaruh di bawah di tanah nggak apa-apa. Tapi jika ada kemasan yang namanya plastik, tolong ya
bertanggung jawab atas sampah sendiri atau dibuang di bak sampah. Ya, sudah Karena disediakan bak sampah. Mari kita hargai alam ini. Betul. Dengan kita menghargai alam ini, maka next berikutnya Kiraja Festival ini tetap berlangsung. Wah, seperti itu ya. Oke, sembari kita bercuap-cuap di sini. Ya. Bagaimana kalau kita takonkan Ya, kita kepada salah satu peserta yang sudah ikut makan atau menikmati durian. Iya. Asal nggak singidang menutur asal bukan dong capluk-capluk naruh durian. Coba. Oke. Salah satu dari sudut mana ini? Peserta atau panitia. Oke. Sudut kiri boleh. Boleh. Nah, yang baju putih-putih di sana. Iya. Coba. Ini luar biasa. Itu dari grup mana itu ya? Tapi agak hati-hati dekat karena dia bawa durian, nanti kamu diselabat nanti. Ya, hati-hati. Iya. Halo, blok kanan saya. Ya, sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya. Halo, dari mana Niki? Halo, Ibu. Wih, menikmati sing tolio awake nah. Iya. Ini Salah satu yang Mic-nya kecokan. Ini rame-rame rombengan ini ya. Rombongan. Iya. Ya, rombongan. Rombongan dari mana Niki? Dari mana, Bu? Ini dari mana ini? Dari mana ini? PHRI. Wow, suaranya mana Pak? Bu? Suaranya? Sing kita nyangkat di beda pikiran. Kompuren Ya. anaknya. Nanti minum air yang banyak Bu ya. Ya. Bila perlu mememan langsung Bu. Ya. Oke. Coba tanyakan kepada itu, yang paling cantik itu. Ibu yang paling cantik dan paling seksi itu. Ya. Oh iya. Yang mana? Yang mana Tanya tuh? dulu ya, neken mic-nya sana nih ya. Ya, Mic-nya dengan- nggak neken ya? Tolong bawakan mic please. Oke. Satu mic please. Oke. Iya. Ini luar biasa nih. Luar biasa Dari kan? PHRI. PHRI. Ini daun H tuh. Pak mampu duren nih. Oh PH. Oke, Kadang. PH. Oh jelap kadang PH kadang. Iya. Iya. Oke. Beli bisa minta mic beli? Oke, oh ini Tanya dia. dulu ya. Karena ini sudah ngempuk ini, sudah berapa bungkul ini. Iya. Luar biasa. Abang mikir. Ya. Hadiahnya itu adalah kulit duren, Pak. Kok kulit duren? Itu sudah Gratis, makan gratis, puasnya ya. Nah, nanti kita akan berikan satu buah bibit ya. Bibit penyakit. Ini Bisa, nyampe sana mic-nya. sudah. Oke, beli. Ya, biar dekat ya. Oke. Biar nyampe mic-nya. Iya. Bisa berdiri, Mbak? Ya, Mbak. bisa berdiri, Mbak. Ya. Boleh bisa berdiri? Mbak. Cek. Oke. Ah. Silakan, Mbak. Dengan Mbak siapa? Iya. Saya di sana. Halo? Wih, lu Masih makan durian, Pak. Kalau makan biar bisa ngomong, jangan kulitnya dimakan, Mbak. Lelenan, Mbak, lelenan. ya. Iya, Pak. Nggih. Ya, dengan siapa saya di sini? Telepon Bisa berdiri, Mbak? Bisa berdiri? Iya, bisa berdiri. Bisa berdiri sebentar, Mbak. Oke. Oh, sini, Mbak, sini, Mbak. Atau dekat lagi, Mbak. biar lebih dekat. Siniin. Biar Oke. kedengeran nih kita. Oke. Mbak pilih paket apa, Mbak, dari rumah tadi? Iya. Kebetulan saya ambil paket silver saja. Pak silver. Oh, paket silver ya. Wow. Mbak asli dari mana? Asli dari Penuktukan, Pak. Penuktukan ya. Oh, betenan berarti ya. Oh, nyerong jogang. Sebentar kalau pulang lulu aja dari sini, Mbak. Sampai. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ilo, Mbak Kilo. Loh Resmini dari Hotel Teluk Karang. Oh, Mbak Lores ini dari Hotel Teluk Karang ya. Oke. Perasaan atau kata-kata Mbak untuk Kiraja Festival. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang. Kiraja Festival luar biasa, bisa makan durian sepuasnya. Kita have fun semua. Ya. Have fun semua? Ya. Oke. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Terima kasih Mbak Astungkar. Sebarkan ini Mbak kepada tamu-tamu Mbak yang ada di sana. Ya. Siapa tahu tamunya nanti suka makan durian. Kalau nggak makan durian, manggislah minimal. Iya. Karena sangat sulit itu untuk orang tamu luar negeri itu makan durian. Iya, karena cuma tamu ini lengah hati. Sing nawang jangan bon duren. Jangan. Ya, tapi rasanya gimana nih? Rasa durennya. Rasa durian yang Mbak makan tadi. Rasa durian enak. Enak? Iya. Seperti biasa. Seperti biasanya. Seperti biasa enak ya. Iya. Beda dengan makan mungguh Mbak ya?
Beda jauh lagi. Kan ada pedas-pedasnya. Iya. Kan ada manis sama pahitnya. Oh, manis sama pahitnya. Oke, terima kasih Mak Lu. Selamat lu. Iya. Oke. Suksemen Niki ya. Bersama teman-teman juga semuanya. Terima kasih rombongan dari PHRI. Dari PHRI. Wow. Oh, luar biasa Suksemen. Iya. Boleh yang di atas, boleh yang di atas. Iya. Boleh. Iya. Tanya yang di atas juga, nggih. Oh. Oke. Keindahan Bali Utara akan selalu membawamu kembali melihat kesahajaan. Oke, dengan siapa di sana? Iya, ini dengan ini ya. Ini tambah-tambahan ya. Cing leh aman kewal. Bu, sebentar dulu buka nasinya, Bu. Saya mau takon dulu, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, dengan Ibu siapa yang di mana nih, Ke? Dengan Ibu Hari. Bu Hari. Oh, Bu kapan Hari, ya? kesini Bu Hari? Kenapa? Kapan kesini? Baru aja. Baru aja. Asli dari mana Bu? Denpasar. Denpasar, jauh-jauh datang ke sini. Tepuk tangan buat Bu Hari dari Denpasar. Wow, luar biasa. Bu Hari Denpasar sebelah mana ya? Oh, berarti meninggalnya Denpasar di mana, Pak? Maksud saya apa? Ngoyong. Tinggalnya. Denpasar mana Bu Hari? Renon. Renon. Pencinta durian. Iya. Wow. Sudah menikmati durian yang ada di Madenan? Sudah baru saja. Udah baru saja. Wih, cara penyiar punya di Bulu ada sih. Saja. Masuk ke sana ada cara penyiar radio. Oke. Komennya Bu untuk durian Madenan. Untuk durian Madenan saya sudah coba yang lokal. Taste-nya sangat enak sekali. Manisnya itu dapat. Manisnya dapat. Terus teksturnya juga lembut. Ya. Bijinya kecil banget. Kecil, iya. Itu istilah di sini ngompen namanya Bu. Iya. Ngompen tuh misi batu istilahnya Bu. Daging semua, iya. Ngompen Bu, ya. Berarti ini agak beda dengan tes saya nih ya. Kalau tes durian lokal di sini kata ibunya itu manis. Manisnya dapat. Lembut Bu ya. Lembut, pahitnya juga dapat. Iya, kalau punya saya itu manisnya dapat tapi agak keras Bu. Apa tuh cewek kemarin keras kepala. Agak kekerasan. Iya. Nendang ya? Apa? Lagi tendang. Oke. Ini ya. Iya, terima kasih Bu Hari. Iya, Bu Hari. Semoga berkenan. Jauh-jauh dari Renon datang ke sini menikmati. Jauh ini ya. Dari Renon ini. Ya. Dari Renon jauh-jauh nih. Oh. Iya. Seperti tadi dikatakan tadi oleh Bu Hari, manisnya dapat, pahitnya dapat, lembutnya dapat. Kalau saya enggak. Kalau saya tadi setelah menikmati semua yang ada di sini, manggisnya dapat, alpukatnya dapat, durian kirajanya nggak dapat. Ayo bohong kamu di sini nyeluh pendidik kamu. Enggak, tadi sudah diberikan oleh Pak. Perwakilan dari provinsi. Terima kasih banyak Pak yang memberikan durian kirajanya Pak. Luar biasa Pak. Kalau nggak Bapak ngicen tadi saya nggak dapat itu durian kiraja Pak. Iya. Wah. Iya. Untuk tamu. Coba kita tanyakan kepada Pak Tentara yang ada di sana. Iya. Halo Bapak. Wih, semangat ini ya. Iya. Bapak lihat itu saya kira Charlie Pigadang Bapak ini. Oke, Bapak dengan Bapak Sirud yang lagi. Halo Pak. Pak Arsel. Sudah menikmati durian Pak? Sudah, saya sering menikmati durian Kiraja. Kebetulan kami dari sini juga. Oh dari sini Pak ya? Oke. Apa mendakonang yang gini Pak Indonesia? Apa mendakonang? Nomor teleponnya dakonang Pak? Wajah. Mana pas musim durian pangawaknya teleponnya gitu. Elah. Iya betul. Iya. Perasaannya Pak setelah diadakan acara festival ini, next harapan Bapak? Ke depan ya. Harapan kami semoga dengan adanya kegiatan festival ini ke depan durian Kiraja ini lebih bagus dan lebih mantap lagi. Sukses selalu. Oke, terima kasih Pak. Asli dari sini Madenan juga. Dari Madenan juga? Iya. Bahasanya kata-katanya logatnya kental sekali. Orang gini ya? Iya karena mungkin pendidikannya di sana dulu. Oh iya. Sini ya. Iya. Awake sing juarin aku nang dine tiara pakai dini ya. Siap Pak, siap nggih. Cuk siap tagi beduren banget pengen siap. Kos ngadi cai melalui ke Madenan siap len tagi. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Itu tadi. Dari Pak Tentara. Iya. Jadi tidak main-main ya. Dari semua yang kita tanyakan itu luar biasa. Karena memang
benar begitu adanya. Ya. Dari hasil panen. Ya, udah buat belinya ini sana. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Beli. Yang mana itu? Yang beli salah pakai kacamata itu. Yang mana itu Mas? Ini salah pakai kacamata beli. Ada salah yang mana kaca? Itu namanya kaca gidat. Karena digidatnya jangan. Iya. Iya Durus. Halo. Ini penekak semiran ini. Oh ini ya? Iya penekak semiran. Siap beli? Siap. Oke. Nama beli? Nama saya Ketut Dodi Disnadi. Iya, beli Dodi. Iya. Engke nasan duren Kiraja bisa dicicipin beli. Luar biasa. Luar Ini biasa. bisa mengalahkan apa namanya Musangking. Iya. Oh tentu. Beda banget. Beda banget ya. Nah, kebetulan dia kan juga dari Bondalem. Iya. Dengan adanya acara festival ini sangat mendukung sekali lah. Iya. Ke depan mungkin jangan kolaborasi dengan Kades Pertanian dan pemerintah kecamatan juga. Nah, kebetulan juga di Komisi 3 Kota Buleleng akan mensupport. Dan sekarang Buleleng lagi berencana membuat perda tentang UMKM. Iya. Jadi produk-produk lokal yang nantinya kita akan kembangkan nanti di Buleleng khususnya. Kita akan komunikasi dengan Pak Wisnu. Ke depan Kecamatan Tejeguli ini khususnya Madenan akan terus berlanjut setiap tahunnya ada acara festival ini. Ayo jangan kalah beli Bondalem beli. Ya. Duoknya diangkat lagi beli. Oke. Biar nggak kena penyakit CPD beli. CPPD ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih beli Dodi. Semoga bisa mengembangkan lagi. Luar biasa. Itu. Memang buah-buah lokal ini boy Ya. Tengalang. Memang harus dipentingkan bahwa diutamakan buah lokal ya. Iya. Karena memang berani bersaing loh. Oh. Kiraja ini luar biasa nih rasanya. Betul. Ya. Ya. Apa iya? Untuk hijau. Oke. Kayak mau breok. Apa nih mau breok? Jangan. Dan suksema juga untuk masyarakat Desa Madenan niki nggih. Iya. Yang telah menjaga alamnya niki luar biasa. Terima kasih telah menyapa kita juga di sini. Iya. Luar biasa sekali niki buat masyarakat setempat ini. Iya. Iya. Jadi festival ini berlangsung sampai besok nih. Sampai besok. Ya. Nah, jadi Semeton yang belum sempat ke sini. Besok bisa hadir. Bisa hadir. Oke, bisa banget. Nah, Terima Terima kasih. kasih para undangan ya. niki. Undangan sudah hadir niki. Ya, alon-alon rek margi. Lurus. Nggih, cek tensinya malih bos nggih. Nggih. Nike mobil ambulan sudah ada di pojok nih nggih, belakang. Mobil ambulan aja. Sing itu ngecek tensi. Oh, ngecek tensi. Aku sih kan ngemadekang, ngecek tensi. Iya, Ini iya, nawang iya. uyang-uyangan, kebet-kebet nasi gitu suruh makan durian. Tapi Astungkar durian di sini tidak bikin kebet-kebet. Iya. Iya. Adik kenapa gitu? Iya. Karena Bang. Ya. Alon-alon dan tadi juga sudah dapat sertifikat AKI. Iya. Oh. Wow, itu berarti sertifikat itu sebagai tanda bukti ya? Tanda bukti bisa ngaliang pipis di LPD. Itu di bawah. Saya mau sertifikat kalian pipis gitu deh. Kepatuhan sertifikat. Itu bawa hak milik dari yang namanya durian Kiraja, Mantun dan juga Manggis dan alpukat albino. Ya. Apa? Oh tuh bu, albu. Alpukat itu hak patennya di sini. Sudah ada hak Nah, patennya jadi ya. jangan coba-coba untuk lagi Mengklaim ya? mengklaim. Jadi karena itu sudah disertifikat secara sah. Ya. Yang sudah diserahkan tadi Niki. Iya. Dan diharapkan jika setelah makan durian kami harap jangan mencoba minum minuman keras ya. Jangan. Karena durian itu sudah ada alkoholnya. Oh gitu. Itu sangat berbahaya sekali bagi perut ya. Oh iya sangat tidak dianjurkan nggih. Tidak dianjurkan. Tapi kalau minum loloh payo gamungan atau minum loloh daun jarak itu silahkan. Atau kelungah juga boleh. Boleh. Bagus ya. Itu bisa sebagai penuduh juga. Iya, penetral Niki nggih. Penetral juga. Iya. Terima kasih Bu Deputi. Terima kasih. Iya. Kapan-kapan ajak dong kita ke sana Bu. Ya. Ya, Pak Deputi terima kasih Pak, Bu. Ya. Untuk Icu. Apa untuk Icu? Acara kita serahkan kepada MC. Ya, Oke. luar biasa. Terima kasih Bapak
Dirut Tirtahita, Buleleng terima kasih Pak. Support minumnya Bapak, ya Buleleng lah, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sekali Bapak Niki. Wow, berani sekali Bapak pakai sepatu putih ke tengah Habiani ini Bapak ini. Apa-apa. Berani sekali. Ternyata Bapaknya punya mesin laundry sepatu ini Bapaknya ini. Nalu. Kalau Bang Honor ya Bapaknya penyeluk kantong nih. Jangan dikasih. Halo Bapak. Iya Pak. Iya luar biasa Niki. Wah. Ton Sareng Sami. Itu semua sudah dapat bingkisan itu. Terima kasih Pak. Jangan jauh-jauh Pak. Nih. Terima kasih Pak. Inge Rahayu, selamat sampai tujuan nggih. Tapi kalau mau di sini dulu boleh. Boleh menikmati durian. Mau lancong ke Abiannya boleh. Boleh. Jika rasa durian enak, beritahu teman Anda. Nah, jika rasa durian tidak mengenakan, beritahu kami. Betul. Biar kami bisa mengevaluasi. Betul sekali. Oke. Bijak sekali Bapak, Pak. Biar kami bisa sosialisasi. Artinya mengevaluasi kita harus cek ya. Setiap durian itu, setiap panen itu saya cek makan lu gimana rasanya kayak gitu. Oh Bapak ngecek aja? Iya ngecek aja. Nanti solusinya ya nantilah ya. Evaluasi Pak. Evaluasi. Iya. Pak ya. Ujian itu ya. Ya kita ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir di acara pembukaan Ki Raja Festival pertama ya di tahun 2023 di Desa Madenan. Terima kasih juga buat Bapak Ketua PHRI Kabupaten Buleleng. Terima kasih Pak sudah ngajak pasukannya ya. Iya, semua Pak. Besok kalau bisa datang lagi dengan pasukan yang lainnya Pak. Iya. Ya betul. Oke besok wisatawannya katanya yang hadir. Siap. Dan Intinya yuk ke Buleleng Pak ya. Iya yuk Buleleng. Pokoknya ajak semua sempeton Buleleng, sempeton kalian dimanapun berada. Nggak hanya di Buleleng. Yang tadi juga kita dengar ada dari Denpasar. Dari Renon ibunya. Dari bukan. Itu tadi ibunya mau bawa duriannya ke pasar gitu tadi. Kamu salah dengar tadi. Mau dijual lagi? Mau dibawa ke pasar gitu. Oh berarti diperkenalkan. Ya, dipromosikan. Dengan cara di evaluasi. Itu Ibu Hari namanya. Bu Hari. Menyamu aja Ibu Bulan dan Ibu Tahun. Oh, okay. Terus ini menyamu aja Sanis Cara. Anaknya dewasa becik dong. Dewasa becik. Udah. Sebelum lebih jauh lagi, ngarol ngidolnya kalian aku kirim ngopi di atas dulu coba itu. Kopinya enak. Kita udah coba. Jajannya enak. Jajal lempang enak juga. Ini nyaruang ngusir iraga secara halus. Iya. Sekan bani Pak. Durian kirajane betlangnya jadi apa ketemu ngopi. Oh, dan kita balas dendamnya di ya. Kita harus balas dendamnya di hari kedua. Kunci. Yang merasa punya kunci mobil. Kunci mobilnya Rarekwal mau dipindahkan mobilnya ke Pegadaian. Tar. Saya telepon dulu ya. Supir saya. Mobilnya langsung telepon Bang Urim Kisah. Rarekwal. Ya. Mobilnya. Halo bos, Alpade di sini bos? Ya, mengganggu kok nih Alpade. Silver. Oh, aneh dua tak kan? Halo bos. Cicing Alpade dua tak. Mobilnya mengganggu kok nih. Kisidang lu Sep. Ya. Nah. Oh. Iya. Ya, oke. Cepat. Ya. Ini Bu Antiang ini cepat ya. Maksudnya iya orang Alpade Selam dulu deh. Tuh bekisidang lu. Ya. Oke. Maksudnya Alpade Selam di belakang mobil iya gitu maksudnya. Saya mobil kan ada BMO aja oke marah main. Ngomong nakir. Karena saya ngomong kenyataan. Dan ini masih ada lagi yang harus dipindahkan. Iya. Dengan mobil ras hitam. Tahu aja Bapak ini. Ya ras hitam dengan nomor DK 1230 4 angka. AP. Setengah satu berarti 12.30. 12.30. Mobil ras hitam. Warna hitam. Lagi satu. Lagi. Mobil silver dengan Taruna. nomor kendaraan DK 1509 VC. Unitnya. DK 1509 VC harap segera dipindahkan mobilnya. Nah. Tadi ras. Terios hitam. Oh ini Pak Kades punya. Ini Pak Kades mau pulang, Pak Kadesnya ngentuk-ngentukin di sini. Kamu ribut-ribut mindahin mobil orang, mobil kalian. Udah aman. Pindah berdiri. Kita kan udah pakai tombol kenop dari sini. Oh udah otomatis katanya. Sudah masuk wilayah jangkauan radarnya. Otomatis ya. Pedidine berarti. Ya selanjutnya. Kamu masih mau
mau ngomong lagi? Iya, Oh, enggak mau main, mau ngeband lagi nyanyi lagi. Oke. Kosong. Kita simpen aja dulu mereka ya. Ya. Simpan, jangan kasih. dalam Kalau hati. simpen berarti belum boleh kemana-mana. Boleh, Ya, belum simpan dalam dong, hati. belum. Ya. Udah menikmati durian Kiraja? Udah dong. Udah. Udah. Alpukatnya Kamu- udah? Udah dong. Udah. Mangisnya? Udah dong. Kopinya? Enggak, honornya belum. Itu film yang paling serem loh, horor. Horor. Nih, terima kasih teman-teman dari Oke, Kual. sukses semuanya. Luar Terima kasih biasa. Rahayu. Buat beli Bande dan Rahayu, juga Ya. Krishna. Rahayu terus. Siap. Oke. Maju terus. Ya, pantang mundur. Pantang Oke. mundur. Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rade Kual. Luar biasa. Dan hari ini kita juga mau kasih informasi untuk semuanya. Para penikmat Kiraja Festival. Dimana di sini yang namanya festival pasti ada plot-plotnya yang gagah-gagah. Untuk plot ada plot platinum. Terus ada plot gold. Terus ada plot silver. Dan juga non durian. Iya benar banget untuk platinum. Sisinya ada di mana? Bapak Ibu yang membawa voucher platinum. Platinum. Di timur sana. Ujung timur ya. Sebelah kiri panggung lurus Sebelah ya. kiri panggung lurus Kemudian aja. untuk yang voucher gold itu bisa di belakang Belakang ini. panggung. Silakan. Kemudian untuk yang Silver. di barat sana. Di barat pojok sedikit. barat ya. Nah, dikit banget Selanjutnya nih. untuk yang non durian, Non-durian. di pojok barat atas sana. Tuh, paling atas tuh baru masuk Ya, tuh. baru masuk di area entrance ya silakan. Dan untuk selanjutnya Nah, ini kalau bingung ada satu lagi nih. Biasanya bingung kan tempat seperti ini. Toilet di mana ya? Toilet juga ada di sebelah barat ya. Iya, di sebelah barat. Dan juga kalau mau buang sampah di mana? Buang sampah pada tempatnya. Iya, pada tempatnya. Atau kalau mungkin nggak ketemu bak sampahnya dikumpulkan atau minta ke panitia supaya Iya, bisa betul. dibantu untuk Mungkin buang bisa sampah dibawain pada apa? tempatnya. Jadi kita Plastik jaga, gede. Harus jaga. hutan kita agar tetap lestari. Dan ini kita wajib kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Sadar benar sampah dulu ya. Jangan sampai tempat yang seasri ini ada sampah plastiknya nggak asik kayaknya Bu Bro ya. Iya benar banget. Sekarang kita kemana nih? For the next. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama talk show Organic Farming. Nah ya. ini dia nih info untuk para petani muda, gagah, perkasa, Petani keren. muda yang senior juga wajib tahu nih Itu tentang dia. Organic Farming. Mulai Karena dari salah petani satu- muda, terus petani senior juga dapat Iya, ilmu di sini jadi ya. nanti itu untuk kita bisa green farming. Jadi Nah, kita itu harus dia tuh. tahu gimana caranya untuk bisa menjadi petani yang keren dengan cara membudidayakan segala hal itu secara organik. Organik Untuk itu betul. langsung saja kita undang Kita sebagai langsung undang moderator, sebagai moderator hari kita. ini, Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Iya. Silakan Bapak, selaku Silakan, Bapak. moderator. Langsung kita undang. Gebiarnya mana? Kebiarannya mana nih? Jangan lemas saja dong. Belum dapat durian kayaknya Pak. Silakan Pak Dodi. Terima kasih sekegong. Uling duni kuning aja nggih. Nggih, mangkin sampun nyari. Nah, bonre sampun usan, mangkin tokso mesanekan dumun ngajeng dumun sareng sami. Durusang. Mau gong penutup? Ah, silahkan gong penutup dulu sambil prepare.
Tepuk tangan buat kita semua. Matur suksema sekegong. Komunitas Girinata Praja, Desa Madenan. Terima kasih. Baik, sebelum kita akan lanjutkan ke talk show, kita berikan informasi sekali lagi untuk pemilik kendaraan dengan plat nomor DK 1509 VC, mobil Taruna dengan warna silver. Sekali lagi dengan plat nomor DK 1509 VC. Mohon untuk memindahkan kendaraannya karena kendaraan yang di belakang akan lewat. Sekali lagi untuk pemilik kendaraan dengan plat nomor 1509 VC, mobil Taruna berwarna silver, mohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Tepuk tangan buat sekegong, suksema. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu berupa kegiatan talkshow yang bertemakan pertanian organik. Ya, kita juga saat ini live streaming melalui RRI Singaraja. Terima kasih kepada RRI Singaraja. Untuk itu langsung kami panggil Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Insinyur Imade Sumiarte. Silakan Pak Made Sumiarte. Selanjutnya kami panggil Bapak Ide Bagus Made Kartika. Silakan. Selanjutnya kami undang ke panggung Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardika MP. Silakan Bapak. Baik. Ini sambil menunggu Bapak Dr. Insinyur Putu Suwardika MP. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Panji Sakti Singaraja. Baik, hadirin sekalian maupun yang melalui live streaming YouTube RRI Singaraja, pada sesi talkshow serangkaian Kiraja Festival 2023 yang mengangkat tema Organic Farming for Green and Sustainable Tourism. Jadi bagaimana melalui pertanian organik kita kembangkan ekowisata di Bali Utara menuju pariwisata hijau dan berkelanjutan. Jadi saat ini kami sangat berbahagia bisa bersama-sama di sini. Hadir bersama saya ini Bapak dari paling ujung kanan, Bapak Ide Bagus Kartika. Saya perkenalkan, beliau ini adalah seorang praktisi organik, jadi praktisi pertanian organik, dan beliau asal dari Bangli, dan beliau inilah yang bersama komunitas petani Madenan yang melakukan pendampingan
tentang bagaimana pertanian organik yang dalam artian bagaimana bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Selanjutnya sebelah beliau ada Bapak Insinyur Imade Sumiarte. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Buleleng yang tentu sudah tidak asing lagi. Selanjutnya yang sebelah kiri saya, ini tadi sudah saya perkenalkan, syukur sudah bisa hadir Bapak di tengah suasana hutan desa Madenan yang begitu ciamik. Dan tentunya pemirsa baik di venue acara maupun yang mengikuti live streaming, ini sangat menanti-nanti terutama bagi pecinta pertanian. Bagaimana mekanisme dan tentunya hal-hal positif dari sisi keilmuan dan praktik nantinya yang tentunya bisa meningkatkan value daripada pertanian yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, selanjutnya kami langsung saja, ini yang pertama tentu kami minta dari Bapak Insinyur Imade Sumiarte. Sebetulnya bagaimana sih kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terhadap pertanian yang dalam hal ini kita lebih spesifik lagi ya, pertanian perkebunan, karena kita tematik kebun kita hari ini, kebun buah-buahan yang tentunya yang dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan daerah tentu untuk mensejahterakan petani yang ada di Buleleng. Nah untuk itu waktu kami silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak Moderator, adik saya yang paling ganteng ya. Paling ganteng dia. Dan di sini ada juga adik saya nih, dua-duanya ganteng nih. Gung Weda ya, anak muda yang betul-betul, dan perlu diketahui bahwa Gung Weda ini sudah menasional ya, beliau ini ya, tepuk tangan dulu. Beliau adalah pencetus petani muda keren ya, sesuai dengan misi beliau, bagaimana petani-petani muda itu nanti bisa bertani itu adalah bukan pekerjaan yang kotor sebetulnya. Betul lah, ya. Dan sebelahnya Pak Kadis Kominfo, ya, adik saya juga ini yang paling ganteng juga, ya. Ini generasi penerus dari anak-anak muda nanti. Ada juga di belakang itu teman saya Surya, ya. Surya itu dari Pedawe, ya. Pemerhati penggiat durian juga. Itu khusus untuk daerah SCTP dan daerah atas. Baik Pak Moderator, terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya di pemerintah Kabupaten Buleleng, sebenarnya pengembangan pertanian organik ini sudah kita lakukan dari tahun 2018 ya. Namun di dalam perjalanannya mungkin banyak masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang kita hadapi. Karena bagaimanapun juga merubah mindset ya, petani ya, artinya pola pikir petani, karena dari dulu sudah dijejali di pikiran beliau itu untuk berpupuk kimia seperti itu. Nah sekarang mengembalikan hal seperti itu ya perlu waktu ya, perlu waktu yang boleh dikatakan panjang ya, dan menemui suatu lika-liku yang tidak gampang ya bagi kita, bagi kami di Dinas Pertanian untuk merubah bagaimana para petani itu nantinya bisa merubah mindset mereka itu berangsur-angsur untuk nanti penggunaan unsur-unsur kimia untuk nanti baik di tanaman pangan maupun di hortikultura bisa dikurangi. Terutama tanaman pangan Bapak Ibu ya. Karena di tanaman pangan ini para petani juga, kita juga tidak bisa menyalahkan beliau, mereka itu, karena dari segi resiko gitu Pak Moderator sangat tinggi sekali. Nah ketika kita anjurkan untuk berorganik secara full gitu ya, artinya menggunakan organik secara full itu mereka masih berhitung. Kita juga tidak mau memaksa karena nanti kerugian sangat besar nanti akan
Namun demikian ya kita berangsur-angsur mulai dari penggunaan pupuk organik secara semi organik. Ya. Artinya penggunaan pupuk kimia juga masih bisa kita lakukan, terutama di tanaman pangan. Tetapi dengan kondisi yang tidak full kimia. Tetapi kita mix atau kita semikan dengan menggunakan pupuk-pupuk organik seperti kencing sapi, kemudian kompos, urin, biourin dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian terkait dengan komoditas di perkebunan, ya tadi juga disampaikan, karena komoditas buah-buahan ini ya perlu juga Pak Moderator ketahui, secara teknis ya pertanian itu ada komoditas perkebunan Pak. Kalau perkebunan itu komoditasnya adalah kopi, cengkeh, ya, kelapa. Nah kalau kita di sini kita berbicara terkait dengan komoditas hortikultura ya, perlu juga diketahui bahwa hortikultura itu ada dua ya. Hortikultura dataran tinggi ya, itu ada sayur-sayuran dataran tinggi ya seperti tomat, kemudian seperti kentang dan lain sebagainya yang ditanam di daerah-daerah tinggi seperti Pancesari, kemudian di daerah Tambakan. Kemudian ada hortikultura buah-buahan. Nah, di sini ya kita fokus di buah-buahan ya. Nah, terkait dengan komoditas hortikultura buah-buahan yang kita bicarakan atau kita fokuskan sekarang ini adalah di buah-buahan terkait dengan durian seperti itu. Nah durian seperti tadi juga saya sampaikan bahwa ini merupakan buah-buahan yang sangat-sangat eksotik ya. Bahkan kita juga ada istilah kalau durian itu istilahnya adalah king of fruit gitu ya, rajanya buah-buah. Untuk ratunya tadi juga sudah disampaikan ya ratunya itu adalah manggis. Ya. Artinya ini berdampingan manggis dan durian. Kalau kita makan durian pasti nanti kita harus diimbangi dengan makan manggis ya. Kita juga kemarin juga sudah mengadakan festival manggis. Terima kasih adikku Niki Gogweda. Kita sudah sangat, tetapi di sana kita juga masih dalam bentuk belum ada kolaborasi. Nah, harapan ke depan mungkin nanti menjadi titik awal nanti kita untuk ke depan antara pertanian dengan pariwisata. Ya sesuai dengan visi misi daripada pemerintah Provinsi Bali bagaimana mengelaborasikan antara pertanian dan pariwisata. Nah kalau terkait masalah organik ya kita sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa pertanian Buleleng ya kita juga sudah mempunyai perda organik. Apalagi kemarin juga dibahas digagas oleh teman kita ya dari dari legislatif ya dibantu oleh dari Pancasakti Pak Putu, kita sudah mempunyai perda organik. Kalau tidak salah nomor 3 ya Pak Putu ya, tahun 2021. Nah, di dalam perjalanannya itu kita juga masih seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah terkait dengan organik di bidang di tanaman komoditas hortikultura ini, kita juga sudah punya komunitas Pak Moderator, komoditas itu juga menjadi penggerak daripada bagaimana merubah mindset petani. Contohnya dengan Bapak Ide Bagus Kartike. Saya kemarin juga sudah sempat ke rumahnya dan beliau banyak sekali. Bahkan saya merasa risih kita di pertanian. Ternyata mereka Pak Ide Bagus ini punya amunisi. Dan itu juga sekarang sudah diaplikasikan, dipraktekkan di Madenan ini. Itu. Syukur Astungkare, para petani yang ada khususnya durian, kemudian manggis dan apokat yang ada di desa Madenan ini sudah mengikuti jejak daripada beliau. Nah kami dari dinas atau dari pemerintah Kabupaten Buleleng hanya mensupport ya. Bagaimana nanti dari segi sarana prasarana, kemudian dari segi memfasilitasi daripada pemasaran, kemudian nanti kolaborasi dengan dinas pariwisata atau ada perusahaan daerah kami akan lakukan seperti itu. Karena bagaimanapun juga ke depan ini adalah produk-produk yang nanti diinginkan oleh pasar adalah produk-produk yang mempunyai nilai jual tinggi. Nah, sudah tentu nilai jual tinggi itu kualitasnya kan harus dibaguskan. Salah satunya adalah mari kita membuat produk-produk yang organik seperti itu. Itu mungkin kebijakan kami, kita sudah membuat suatu peraturan daerah di Buleleng, nantinya implementasinya itu nanti kita melalui komunitas-komunitas yang ada di Bali, kemudian di Buleleng, nanti kita bisa gerakan untuk bagaimana merubah mindset para petani untuk bisa nanti berorganik secara full. Demikian Pak Moderator, terima kasih.
Terima kasih Pak Made Sumiarto. Tepuk tangan dulu buat Pak Sumiarto. Jadi tadi sampaikan bahwa kita sudah punya peraturan daerah ya tahun 2021 tentang bagaimana pertanian organik gitu. Nah tentu ini sekarang kita harus galakkan lagi, lebih masif lagi gitu Pak ya. Dengan membentuk komunitas-komunitas petani ya. Kalau di Dinas Pertanian itu kan ada bawahannya yang mau kelompok usaha bersama pertanian ya. Kelompok usaha bersama pertanian yang diarahkan ke pertanian organik karena memang tadi disampaikan organik ini meningkatkan value, jadi bagaimanapun juga tren terhadap keberlanjutan daripada dunia atau sustainable ini kita meminimalisir yang namanya unsur-unsur kimia. Nah tentu ini sangat terkait dengan isu global farming, global climate gitu kan. Nah tentu ini harus tetap kita kembangkan bersama dan tentunya nanti tahun depan ya itu kita perbanyak lagi untuk membentuk komunitas-komunitas pertanian organik. Kan setuju hadirin sekalian? Saya kira setuju ya. Nah lanjut ini Pak Doktor. Ya jadi sebagai akademisi ini tentu banyak tahu dan beliau ini juga menggawangi dari tim ahli ya untuk produk perda tersebut. Nah tentu ada kajian akademisnya. Nah apa? Menjawab 5W1H. Nah, jadi kami mohonkan Pak Dokter bisa menyampaikan 5W1H. Kenapa penting pertanian organik itu? Dari sisi kajian teoritisnya, mungkin melalui analisis akademis, sehingga menjadi sebuah peraturan daerah yang harus kita laksanakan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Kadis, sekaligus Pak Moderator. Om Swastiastu. Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis Kominfo, ya, Pak Ageng, ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Aji, ya. Kalau tadi itu pandangan dari sisi kebijakan terhadap pengembangan pertanian organik, saya mohon izin sharing Pak Kadis ya, pandangan kami dari akademisi terkait pengembangan pertanian organik karena praktisinya ada di Aji-nya kan dia. Pertama, saya secara pribadi maupun teman-teman di kampus memberikan apresiasi pada panitia penyelenggara Festival Kiraja ini yang sudah melanjutkan program-program untuk mengembangkan pertanian organik di Buleleng. Karena sudah ada festival-festival sebelumnya yang juga tujuannya sama mengembangkan produk-produk organik di Kabupaten Buleleng, khususnya produk dari pertanian. Nah, saya lihat Festival Kiraja ini sudah mengakomodir roh dari pengembangan pertanian organik itu. Pengembangan pertanian organik itu kan harus kawasan, multisektor. Nah, saya lihat di sini ada Pak Kadis Pariwisata, ada Pak Kadis Pertanian, ada Kominfo, dan seharusnya juga ada dari dinas yang lain. Karena pengembangan pertanian organik itu tidak bisa sendiri. Dia harus dilakukan secara holistik, komprehensif, berkelanjutan. Tadi Pak Kadis Pertanian sudah mengingatkan dia harus berkelanjutan seperti itu. Sebetulnya pertanian itu, organik itu kan pengakuan, ya Ji ya. Pengakuan terhadap proses yang kemudian berujung pada suatu produk. Jadi pengakuan terhadap proses yang kemudian berujung pada suatu produk, itu organik. Karena kalau tidak ada pengakuan kita tidak tahu apakah itu organik atau tidak organik. Gitu ya. Oleh karena itu ini harus dilakukan secara terus-menerus, bersama-sama dan secara terus-menerus. Ya. Nah karena itu merupakan pengakuan, maka itu harus di-plan. Tidak hanya kita menganggap itu penting, tapi benar-benar masuk dalam suatu perencanaan. Di tingkat desa, di tingkat kelompok dulu, di tingkat kelompok, di tingkat desa, kemudian di tingkat kabupaten, masuk dalam suatu perencanaan, sehingga nanti itu benar-benar berwujud. Seperti itu. Kalau di daerah sudah ada regulasinya, Dinas Pertanian tadi sudah menyampaikan kebijakannya, nah sekarang tinggal step by step, Pak Gong ya. Gimana mewujudkan itu sehingga produk organik itu di Buleleng itu benar-benar
berkelanjutan dia produknya. Nah memang kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, untuk mewujudkan pertanian organik yang murni, itu memang memerlukan waktu yang cukup lama. Pak Haji mungkin tahu persis, karena kan harus dilabel dia. Harus ada lembaga sertifikasi organik yang memang memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa itu memang benar-benar organik. Oleh karena itu prosesnya itu harus diaudit. Nah sekarang kan tinggal kita memulainya dari mana. Karena lingkungan kita sudah sangat bervariasi, Pak Kadis, Pak Moderator. Jadi lingkungan pertanian kita, ekosistem kita itu sudah sangat bervariasi. Kita memulainya dari hutan desa Madenan. Ketika kita mendengar hutan, itu kita sudah melekat di pikiran kita, ini sesuatu yang masih alami. Jadi kalau kita masuknya itu ke dalam agroekosistem yang masih berupa hutan, maka mendekatkan makna organik itu dalam kondisi seperti itu lebih mudah, lebih dekat. Nah, tapi kalau nanti dia semakin menjauh pada suatu agroekosistem yang intervensi teknologi sudah begitu besar, terutama input-input yang berasal dari luar itu sudah begitu banyak, maka prosesnya akan menjadi lebih panjang. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan, mungkin kita tidak serta-merta langsung organik. Mungkin semi organik ya prima 1, prima 2, prima 3 dan seterusnya seperti itu dulu. Baru kemudian masuk ke tahap berikutnya. Nah kalau di Madena terkait dengan pengembangan durian Kiraja dan jenis durian yang lain, saya lihat yang sudah didaftarkan itu tidak hanya Kiraja duriannya. Terus ada manggis, ada alpokat. Walaupun di dalamnya saya tercatat juga Pak sebagai deskriptornya sama Pak Subudi, Pak Kadis juga ya. Nah itu kalau lihat habitatnya di Madenan ini kan sudah mencerminkan ciri-ciri organik itu. Cuma sekali lagi itu harus diaudit ya Pak ya, sehingga bisa disertifikasi, dan yang melakukan sertifikasi tentu mereka yang punya sertifikat untuk mengaudit itu. Kemudian menerbitkan labelnya kan seperti itu. Tapi secara prinsip Bapak dan Ibu sekalian, pengembangan pertanian organik itu adalah pengembangan sistem. Dan pengembangan itu harus dilakukan dalam suatu kawasan. Jadi bisa dimulai pada suatu subdas, kalau bisa ke das. Karena begitu kita berbicara organik, air, tanah, dan udaranya harus benar-benar tidak tercemar. Dan untuk mencari kondisi yang seperti itu kan relatif sulit. Nah, kalau kita sepakat memang misalnya Madenan ini akan menjadikan sebagai kawasan organik, dipetakan. Ini area subdasnya seperti apa. Air itu yang datang dari hulu itu kemana saja itu masuk ke Madenan. Ya, yang paling sulit mengkondisikan air kan. Kalau yang lain-lain itu lebih gampang, karena didatangkan ya. Tapi kalau air itu kan dia mengalir dan akan kita gunakan seperti itu. Nah itu harus kita petakan. Nah setelah itu baru kita cek. Secara internal kita bisa mengeceknya. Dengan mudah kita mengecek. Walaupun kita tidak berani menyatakan ini organik. Tapi prosesnya bisa kita klaim sebagai proses organik seperti itu. Bagaimana mengeceknya? Ada 3 kunci untuk melihat sebuah agroekosistem itu sudah mencirikan organik. Yang pertama itu lihat dari sifat tanahnya. Yang pertama dilihat sifat fisik tanah. Kuncinya sifat fisik tanah dulu. Misalnya kalau kita naruh air, airnya menggenang enggak? Kalau airnya porositasnya meresapnya lancar, normal, itu sudah ciri bagus. Ya. Oke, dari secara fisik dia sudah bagus. Biasanya kalau fisik tanah itu bagus, nanti akan diikuti dengan kehidupan biologis yang mulai datang. Jadi kalau fisik tanahnya bagus, nyaman untuk aktivitas biologis, dia akan datang di situ, berkembang pelan-pelan seperti itu. Walaupun nanti sifat kimia tanah memang perlu waktu yang lama, ini yang agak sulit. Tetapi jangan buru-buru karena kita kekurangan unsur hara di situ, kemudian buru-buru mendatangkan bahan-bahan dari luar, seperti itu. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, Ajik juga punya resep-resep untuk pengembangan pertanian organik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi di situ. Jadi kalau sudah biologisnya itu berkembang, pelan-pelan lama-lama maka
Kehidupan biologis itulah menyediakan unsur hara untuk tanah. Nanti tanah menyediakan unsur hara untuk tanaman. Seperti itu ininya, berpikir sederhananya. Jadi ciptakan dulu kondisi fisik yang baik, kondisi fisik tanah yang baik. Setelah itu baru nanti mengikuti kehidupan biologis yang baik. Tapi kalau kehidupan biologis ini ingin dipercepat, boleh juga. Misalnya didatangkan mikroorganisme yang baik di situ untuk mempercepat aktif kehidupan biologis di situ bisa. Tetapi jangan mendatangkan hal-hal yang bersifat biologis yang bersifat transgenik, hasil rekayasa genetik. Nah itu nanti membalik lagi dia, kita akan mundur lagi seperti itu. Nah setelah fisiknya bagus, biologisnya bagus, kita tinggal memelihara supaya kimia tanah bagus seperti itu. Dengan catatan nanti Pak Kadis, air itu dipastikan bisa dikondisikan. Mohon izin, mungkin mic-nya ditukar. Ya. Nah, seterusnya diserahkan kepada lembaga sertifikasi organik. Jadi proses itu dijaga seperti itu, prinsipnya hindari penggunaan input-input dari luar itu sekecil mungkin. Kalau bisa zero, ya Pak Kadis ya, kalau bisa zero. Karena apa? Prinsip dari sistem pertanian organik itu kan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di situ. Sebetulnya secara alami kalau dulu ketika kebutuhan kita akan produk-produk pertanian itu belum tinggi kan, tercukupi sepenuhnya oleh alam, dulu proses itu alamiah saja, terpenuhi, toh tanamannya juga subur-subur, hasilnya bagus-bagus di zaman itu. Tetapi karena kebutuhan kita meningkat, ya intervensi kita terhadap tanaman itu tidak bisa dihindari, juga harus meningkat supaya produksinya lebih tinggi seperti itu. Tapi sekarang pelan-pelan kita kembalikan lagi kepada daya dukung alam itu. Saya kira itu Pak, dari perspektif akademis ya. Mungkin mohon maaf kalau ada hal-hal yang agak terlalu akademis gitu bahasanya. Oke, saya kembalikan dulu. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Suwardike. Jadi tadi saya menyimak bahwasanya kalau kontur tanahnya itu mudah menyerap air, berarti itu cocok ya. Cocok untuk diterapkan pertanian organik di situ. Dan kemudian bahwasanya organic farming itu merupakan sebuah sistem. Nah, saya membaca ini sebuah artikel, Pak. Jadi ada ini artikel yang menyebutkan bahwa ahli biologi Inggris Sir Albert Howard dan istrinya yang merupakan ahli fisiologi tanaman. Nah, ini mengembangkan sistem pertanian organik di Eropa. Nah, kemudian keduanya terinspirasi dari pengalaman dan pengetahuan mereka tentang sistem pertanian tradisional yang didapatkan saat Gabriel Howard bekerja sebagai penasehat pertanian di daerah Pusa. Nah, sehingga beliau ini dikenal sebagai Bapak Pertanian Organik ya, begitu. Nah, tentu ini kebetulan Bapak Ide Bagus, beliau ini praktisi ya organik. Nah, kebetulan beliau juga ini sebagai rekan partnership dari komunitas petani Madenan untuk bisa meningkatkan kualitas hasil pertaniannya melalui hal-hal yang terkait dengan organiknya. Tentu ini kita sangat berbahagia sekali bisa beliau sebagai praktisi bisa berbagi pengalaman. Tadi dari akademisi telah menyampaikan bagaimana konsep sebuah pertanian organik yang tentunya merupakan sebuah klaim yang klaimnya adalah bisa nantinya dilakukan uji sertifikasi. Nah, berapa persen dari sebuah proses organik tersebut. Nah, akhirnya menjadi sebuah lisensi yang tentu ini terus melalui perda kita dorong untuk bisa nantinya tercapai apa yang menjadi semangat daripada pergaulan organik tersebut. Nah, silahkan Pak De Bagus untuk bisa menyampaikan bagaimana proses pendampingan selama ini terhadap rekan kita petani Madenan di sini tentang apa experience Bapak terhadap organic farming ini. Silakan. Tes.
Oke, terima kasih kepada Pak Kadis Pariwisata sekaligus sebagai moderator di acara ini. Terima kasih kepada Pak Kadis Pertanian, kepada Bapak praktisi dari Universitas Panji Sakti, kepada teman-teman, Bapak Ibu semua pemerhati organik maupun petani biasa. Hal yang sangat yang sangat serem kalau dikatakan sekarang, pertanian organik. Seolah-olah pertanian organik ini dibuat inklusif, kemudian dibuat mewah, dibuat susah dilakukan. Itu seolah-olah branding yang ada sementara ini. Bahkan fatalnya lagi, kok pertanian organik yang harus disertifikasi? Kenapa tidak pertanian kimia yang residu kimianya harusnya batas sekian baru boleh beredar di pasaran? Sekarang kenapa dibalik nih pertanian organik? Makanya ketika melihat syarat-syarat yang demikian rumit di organik, akhirnya saya di beberapa tempat putuskan kita kembangkan pertanian alami. Itu. Karena pertanian alami sesungguhnya kita pertanian kembali ke masa lalu, Bapak. Nah, pertanian alami ini adalah pertanian yang bisa menuntaskan semua masalah yang ada sekarang. Contoh pertanian alami yang paling paten yang bisa kita lihat setiap saat contohnya adalah hutan. Orang tidak pernah memelihara hutan, tidak pernah memupuk hutan, tidak pernah mengobati hutan, tetapi hutan itu tetap subur. Itulah contoh yang paling nyata seperti dibilang Bapak Akamedis. Oke Bapak Ibu, kalau toh ngetrennya sekarang misalnya dibilang pertanian organik, oke kita pinjamlah istilahnya dulu pertanian organik. Ketika kita bertani organik atau beralih dari pertanian kimia ke pertanian organik hanya ganti pupuk, saya pastikan 100% gagal. Sekali lagi, ketika sudah sekian lama kita bertani kimia, kemudian kita di tengah jalan kita kembali atau beralih ke pertanian organik, saya bisa pastikan 100% gagal. Karena kita beralih di tengah jalan. Nah kemudian kalau ingin bertani organik, mulailah dari mindset kita berpikir. Kita bertani organik ini tujuannya apa? Tujuannya untuk biaya murah, untuk kesehatan, atau untuk mengabdi kepada alam. Nah kalau tujuannya berbiaya murah, siapa tahu sekian tahun lagi pemerintah bisa memberikan pupuk gratis. Pupuk kimia gratis. Akhirnya orang kembali lagi ke kimia. Nah menurut saya, konsep dasar kita bertani organik atau bertani alami adalah kesehatan dan pengabdian kepada alam. Makanya saya punya moto, meminjam moto saudara saya selalu bilang Bali, bantu ayah lindungi ibu. Ya, bantu ayah itu adalah Bapak Akase, lindungi ibu itu adalah Ibu Pertiwi. Bikinlah angkasa ini persedikit dengan polusi, kemudian bikinlah tanah ini persedikit dengan limbah-limbah residu kimia. Nah kalau ini kita bisa lakukan, astungkare Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa mewariskan tanah pertanian dan tanah Indonesia secara lebih baik kepada generasi kita. Karena saat ini tanah sudah lelah, residu kimia sudah begitu menjadi hal yang rutin yang diterima oleh lahan kita. Ya, pemakaian pupuk kimia, pestisida dan lain sebagainya tidak terkendali. Yang akhirnya setiap saat kondisi tanah kita semakin menurun, kemudian hasil juga semakin menurun, akhirnya yang seperti kita alami sekarang, pertanian Indonesia berbiaya tinggi dengan produktivitas rendah. Itu yang terjadi. Nah maka dari itu, teman-teman, kalau kita ingin berorganik, mulailah dengan konsepnya, dasarnya adalah kita mengabdi kepada alam. Nah, kemudian pelaksanaannya gimana? Kalau dulu pertanian kimia itu sifatnya adalah memupuk tanaman, kalau pertanian organik adalah memupuk tanah. Karena di tanah yang sehat, apapun akan tumbuh sehat. Karena pertanian organik tidak akan pernah membuat tanaman itu subur, tetapi membuat tanaman itu sehat. Gitu. Nah, restorasi tanah ini ada bermacam-macam cara. Kalau mungkin cara tradisionalnya zaman dulu dengan membiarkan tanah itu tidak ditanami sekian lama, sehingga unsur-unsur hara, mikroba-mikroba, bakteri-bakteri, jamur-jamur yang ada yang dulunya mungkin sempat hilang karena terpakai atau terkontaminasi oleh proses pertanian bisa tumbuh lagi. Nah kemudian setelah itu keseimbangan tanah
akan muncul lagi setelah sekian lama kita tidak tanami, sehingga kalau dalam bahasa Balinya ada istilahnya tanah saungan. Tanah yang unsur-unsur haranya masih dalam keadaan normal. Nah, Bapak Ibu, leluhur kita Indonesia sudah punya pupuk yang amat sangat dahsyat, yaitu namanya pupuk genetika. Nah, kenapa hutan kita subur? Di sanalah tempat proses pupuk genetika. Nah, pupuk genetika itu adalah pupuk yang berasal dari bagian tanaman itu sendiri. Contoh sederhana, di hutan ada pohon beringin, dia jatuh, limbah jatuhnya, buahnya, rantingnya, daunnya tidak dibawa kemana-mana. Dia akan menjadi pupuk sendiri. Artinya unsur-unsur hara makro maupun mikro yang diperlukan oleh tanaman beringin sudah ada di bahan itu. Nah, kalau kita mau seperti itu, saya rasa akan kembali lagi pertanian kita akan menjadi pertanian yang akan sangat menjanjikan untuk perkembangannya dan peningkatan hasilnya. Nah, teman-teman semua, pertanian alami ini sesungguhnya bisa kita capai dan target utamanya adalah kita bisa turunkan biaya pertanian. Nah, Stongkare yang teman-teman komunitas yang saya sudah bina di berbagai tempat, sampai saat ini kita sudah bisa turunkan biaya pertanian 70%. Ya, 70% karena konsep kerjanya saya, kalau pupuk bisa buat sendiri di tempat itu, kita akan edukasi, kita buat bersama-sama. Nah, kalau sekiranya ada hal-hal yang riskan, yang misalnya tidak berani saya mendelegasikan kepada kelompok tani yang ada di sana untuk membuat, karena mungkin mengandung bakteri yang berbahaya, yang harus dinetralisir, dan lain sebagainya, saya yang buatkan. Nanti setelah jadi, diambil sama petani. Nah, itu konsepnya. Karena apa? Untuk memulai sesuatu yang mungkin sementara ini dilupakan, harus ada orang gila. Harus ada orang gila yang tidak berpikir lagi tentang bagaimana saya mencari uang, tetapi berpikir apa yang saya lakukan itu adalah kesenangan saya. Nah, kemudian setelah kita benar-benar mengerti tentang tanahnya, ya, karena tanah itu secara alami, Bapak mungkin dari akademisi sudah ada, secara alami tanah ini kan mengalami sistem penggambutan, sistem pengentalan, ya. Nah, ini akan bisa dirombak oleh beberapa bakteri yang memang tugas utamanya adalah memperdalam dan mempertebal lapisan topsoil. Itu ada. Nah, kemudian ada juga beberapa bakteri yang memang dia tugasnya mencari pasangannya di lahan. Nah, sehingga kita taruh hanya sederhana bakteri, tetapi setelah di lahan dia akan menjadi pabrik pupuk. Istilahnya ada suami istri. Ketika suami istri ini bertemu, bakteri suami istri bertemu di lahan, lahan itu akan menjadi subur. Makanya pertanian organik ini targetnya adalah pertanian masa depan. Sedangkan pertanian kimia adalah pertanian musim depan. Ya, artinya orang sekarang memupuk dengan pupuk organik segala macam supaya cepat berbuah, untuk targetnya berbuah musim depan. Nah, makanya rata-rata teman-teman yang sudah full organik dan tidak terkendali, dia tanamannya akan rusak setelah berbuah, setelah panen. Ya, belum lagi teman-teman akan ada sistem pemupukan 50-70-0. Itu ada sistem pemupukan 50-70-0. Setelah buah terpetik 50%, bagaimana pemupukannya? Setelah buah terpetik 70%, bagaimana pemupukannya? Setelah buah terpetik 100%, bagaimana pemupukannya? Nah, sementara ini teman-teman petani kebanyakan yang tahu hanya masa vegetatif dan masa generatif. Nah, bahkan masa vegetatif itu ada sepanjang tanaman itu hidup. Tetapi masa generatif ada di tanaman setelah dewasa. Nah, perlakuannya juga ini harus seimbang. Nah, itu teman-teman untuk mindset berorganik dulu sebelum saya lanjutkan sedikit tentang dari mana sih mulai berorganik. Setelah mindset kita berpikir bahwa satu, mulailah dari restorasi tanah. Ya, restorasi tanahnya. Setelah itu mengetahui karakter daripada masing-masing tanaman. Karena ketika saya menanam durian, tentu SOP-nya beda dengan menanam alpukat, beda dengan menanam sayuran. Nah, fase juga beda. Fase, misalnya kalau cabai, jadi berapa fase?
Nah kemudian kalau durian jadi berapa fase, nah itu kita harus ketahui. Nah kalau saya paparkan panjang lebar di sini mungkin 2-3 jam, makanya dari itu saya langsung biasanya ke petani, karena petani jangan dikasih teori, tapi petani diajar praktek langsung, dia langsung ingat gitu loh Pak. Ya makanya ketika ada teman-teman yang bilang bahwa Pak begini-gini gimana caranya gitu, saya nggak jawab. Oke, saya langsung ke kebun, kita lihat di kebunnya bagaimana perlakuannya. Nah, untuk itu teman-teman dimanapun berada, kalau memang mau berorganik, mulailah dari tanah yang paling ekstrim. Kalau di sini ada tanah yang paling ekstrim, oke berikan saya untuk mengerjakan itu sebagai sebuah daerah yang akan menghijau. Kalau tanah yang sudah subur siapapun bisa, tapi tanah yang paling ekstrim adalah tujuan bagaimana sistem kita bisa jalan. Nah seperti saya nanam durian di Seraya 2 tahun yang lalu, semua mentertawai. Oh nggak ada tanam durian di sini, nggak bisa hidup. Nah saya bilang, yang bilang tidak cocok sudah pernah nanam nggak? Nah ternyata kan belum. Nah saya tanam 2 tahun yang lalu, setengkaru syukur alhamdulillah sekarang karya baik. Nah terakhir nanti untuk meningkatkan kualitas daripada produksi itu, teman-teman siapapun pemerhati pertanian, pemerhati organik, tambahlah ilmunya. Tambah ilmunya menjadi sistem pertanian tanah netral. Nah sistem pertanian tanah netral itulah yang akan bisa menyelesaikan semua masalah nanti ketika kita berhadapan dengan persaingan kualitas. Contoh sederhana sebegini, sekarang Kiraja. Nah Pak Kadis mungkin mohon dibimbing masyarakat di Madenan ini. Sekarang yang kita branding adalah Kiraja. Mudah-mudahan Kiraja tingkat premium ini hanya di Madenan. Nah ketika kita bicara Kiraja premium, break kemanisannya yang harus diplot berapa? Kemudian indeks klorofilnya berapa, kadar airnya berapa, dan lain sebagainya. Nah setelah itu distandarisasi, disertifikasi, nanti ketika kita mengembangkan, ada daerah-daerah lain yang mengembangkan juga Kiraja, karena kita tidak bisa akan menghalangi ini Pak, pasti komoditas yang bagus, pasti akan dikembangkan daerah lain, sehingga nanti Madenan tetap dijadikan acuan. Ya, Madenan tetap dijadikan acuan untuk durian Kiraja yang premium. Nah, untuk itu nanti mudah-mudahan Pak Kades sama komunitas di sini dilapkan sekali sehingga Kiraja yang disebut premium breaknya seperti ini. Kemudian alokasi beratnya antara mungkin 1,5 sampai 3 kilo gitu misalnya. Nah ini sebagai acuan dasar nanti Pak. Karena dikit yang sudah pernah bilang ke teman-teman di Madenan, ketika Madenan mengembangkan Kiraja, Anda hanya punya harta karun, Anda hanya bisa nikmati 5 tahun dengan jual bibitnya, hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun estimasinya bahwa di tempat lain Kiraja sudah berbuah, dan mereka juga ternyata bisa menghasilkan Kiraja seperti di Madenan, mereka akan mengembangkan sendiri Pak pembibitannya. Mereka tidak perlu lagi ambil di Kemadenan. Makanya selama 5 tahun ini, mohon manfaatkan harta karun ini untuk kesejahteraan masyarakat Madenan gitu. Jangan dimanfaatkan orang lain. Karena inilah harta karunnya Desa Madenan. Nah untuk itu teman-teman yang sudah punya Kiraja, seperti Bapak yang tadi bicara bahwa tolong dijaga itu entresnya, memang benar sekali. Kemudian karena hak paten semua sudah kan, sertifikat sudah. Nah tinggal sekarang pengembangannya di sini kalau bisa sih 1 pintu. BUMDes atau apalah yang mengembangkan, siapapun yang minta bibit durian Kiraja dari luar ya di 1 pintu itu. Mungkin ada royalti ke desa masuk sekian persen setiap pohonnya. Sehingga dari 17 pohon induk Kiraja yang ada sekarang di Madenan bisa mensejahterakan semua masyarakat Madenan, itu cita-cita saya. Seperti pohon bawor yang ada di Jawa Tengah kan bisa mensejahterakan 1 kecamatan gitu loh Pak. Nah kalau ini sekarang kita berbaik hati memberikan entres kepada orang lain, ya orang lain yang dapat uang, kita nggak dapat apa gitu loh Pak. Oke, Niko Dumon tentang masalah pertanian organik, kalau teknisnya nanti bagaimana itu pertumbuhan biasanya ada hal-hal teknis yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi siapapun teman-teman di Singaraja, di Bali dan bahkan di luar Bali yang menginginkan pertanian berbiaya murah dan pupuk bisa buat sendiri, kami siap untuk mendampingi dan kami siap hadir untuk berbagi pengalaman, bukan berbagi ilmu, karena keilmuan milik beliau, kebijaksanaan milik beliau. Saya hanya
menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Oke, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, mohon maaf, dan titik sarannya selalu saya nantikan untuk kesempurnaan atau untuk lebih baiknya ke petani-petani berikutnya. Terima kasih. Setengkare. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Bagus. Jadi beliau ini semangat sekali ya. Berikan saya lahan kritis, akan kita hijaukan. Nah, coba di Buleleng di mana? Mungkin daerah barat ya. Jadi rekan-rekan petani sebuleleng, mungkin boleh Bapak, jadi mungkin ada kelompok usaha bersama, kelompok-kelompok tani, mungkin disampaikan nomor HP-nya dan nama sekaligus nanti biar dicatat oleh rekan-rekan tani kita di Buleleng. Silakan Pak. Oke, teman-teman yang mau menghubungi kita Geraha Petani, nomor telepon kami 081 338 552 313. Sekali lagi 081 338 552 313. Nah, setengkare kita bisa bersama-sama berbakti untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih. Ya, demikian tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya pertanian organik ini adalah dari tadi artikel yang saya baca itu adalah pertanian tradisional. Nah, kemudian beliau Pak Bagus menyampaikan bahwa pertanian alami, ya, pertanian alami ya. Kemudian dikerenkan jadi organik ya, bahasa serapan dari bahasa luar. Jadi yang alami, alamiah. Nah, tentu ini dengan memanfaatkan unsur-unsur alam itu sendiri yang tadi beliau sudah sampaikan bagaimana ada hal-hal yang menguntungkan untuk kesehatan tanaman. Jadi yang disehatkan itu adalah tanahnya. Nah, karena tanah itu tempat tumbuh daripada tanaman. Jadi bukan pohonnya yang dipupuk gitu kan. Nah, jadi itu hal-hal baru yang bisa saya dapatkan. Baik, selanjutnya ini karena waktu ya. Sekarang kita langsung saja mungkin kesimpulan dari masing-masing pembicara dari apa yang kita bicarakan. Mulai dari Pak Sobat, sekarang Pak Anu dulu, dari akademisi dulu. Bagaimana tematiknya kita hari ini dari hasil pembicaraan kita tadi dan kemudian apa harapannya himbauannya kepada para pelaku pertanian kita yang ada di Buleleng. Kami silakan. Langsung closing statementnya Pak ya. Terima kasih moderator. Saya sependapat dengan Aji tadi, dengan Pak Bagus artikel. Jadi pengembangan pertanian organik itu ya kalau kita sebut pertanian tradisional itu harus kita lakukan. Karena segmen yang nanti akan berminat terhadap produk-produk pertanian organik itu pasti akan lebih tinggi. Karena apa? Karena negara, daerah mendorong peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan taraf pendidikan masyarakat, dan otomatis juga peningkatan kesadarannya akan kesehatan. Suatu saat bagi mereka yang sudah berkecukupan secara materi, pasti dia akan memilih-milih sumber pangannya, sumber hasil-hasil pertanian yang akan dikonsumsi, dan pilihan yang paling mungkin untuk dipilih itu adalah produk-produk pertanian organik. Karena apa? Seperti Aji tadi sampaikan, organik itu identik dengan sehat. Tadi saya di awal sudah sampaikan, agroekosistem dalam sistem pertanian organik itu adalah agroekosistem yang sehat. Yang sehat itu artinya yang melibatkan komponen-komponen ekosistem itu berjalan secara normal, alami. Manusia, kita adalah bagian dari agroekosistem itu. Jadi kalau agroekosistem itu sehat, tidak hanya tanaman yang sehat, tapi kita sebagai bagian dari agroekosistem itu akan menjadi lebih sehat. Saya kira itu pendapat dari saya. Baik, super sekali, tepuk tangan dulu. Kita buat apa tadi disampaikan, pada intinya adalah ini sirkular ya. Sirkular ya, apa tanah kita sehat, diserap sari makanannya oleh tanaman, tanaman kita sehat menjadi pangan kita, kemudian kita yang mau makan dan kita pun akan menjadi sehat juga. Nah, kan gitu sirkularnya Pak ya. Ada perlu ditambahkan Pak? Satu cuman yang sering menjadi kelemahan di pengembangan pertanian organik.
pengakuan ada, tapi reward yang diberikan kepada produk organik itu belum seimbang. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, kita jalan terus, itu Aji jalan terus sih, saran saya begitu. Artinya gini Pak Kadis, harga produk pertanian organik dengan non-organik masih mirip-mirip. Itu kondisi sekarang, tapi ke depan pasti akan berubah. Seperti tadi, kalau Pak Kadis Kominfo nanti suatu saat, dia pasti akan memilih mana yang sehat buat keluarganya. Kan pasti Pak Kadis ya, karena apa, secara materi sudah mencukupi, saya kira begitu. Siap, betul sekali. Itu salah satu tugas saya juga untuk meningkatkan harga ya daripada produk-produk yang organik. Ya, kami bersama PHRI dan beberapa industri pariwisata juga sangat mengharapkan suplai dari hasil-hasil kebun yang organik. Selanjutnya Pak Kadis Pertanian, apa yang menjadi harapan kepada para petani kita dan bagaimana kita nanti eksekusi daripada perda ini lebih dimasifkan lagi dan sekaligus closing statementnya, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi, ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang menjadi awal yang baik ya bagi pemerhati organik dan petani-petani organik. Intinya ya penekanan saya punya semacam cita-cita ya terkait dengan organik, khususnya di komoditas hortikultura Pak. Tapi kalau di tanaman pangan masih mungkin perlu proses yang panjang nanti kita lakukan, khususnya di hortikultura, komoditas durian gitu ya. Tadi juga sampaikan oleh Pak Ide Bagus, bagaimana paritas seperti Madenan ini kemudian, karena paritas durian di Buleleng itu kan banyak sekali, tidak hanya Kiraja saja, ada juga paritas Bestale. Nah, saya punya cita-cita itu bagaimana nanti ketika orang dari luar Bali, dari mancanegara mencari Kiraja ya di Madenan. Ketika orang mencari Bestale ya di Bestale. Nah, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ide Bagus, mari kita jaga plasma nutpah ini. Karena plasma nutpah Madenan ini satu-satunya yang ada bahkan mungkin di Indonesia. Jangan sampai seperti durian Musangking gitu loh. Mari kita punya rasa identitas ya. Ketika nanti, nah seperti tadi jangan kita ketika ada orang yang mau minta interest kita berikan. Nah, kami punya kebijakan kemarin juga ketika Kiraja sudah mendapat juara gitu, ya kami sudah mulai membuat suatu program untuk memperbanyak karena kami tahu kebijakan pemerintah itu kami tahu pada waktu habis lomba makan durian ya Kiraja kemudian dapat juara 2, kami tahu bagaimana nanti bisa mengembangkan ini karena kami tahu Kiraja itu hanya ada kemarin itu cuma 9 ya, 9 sampai 12 pohon. Dengan 9 sampai 12 pohon itu bagaimana caranya? Ya kita mungkin pendekatan dengan desa. Mari kita buat penangkaran benih. Nah, kita sudah masyarakat petani di Madenan ini sudah kita ajak begini membuat penangkaran benih. Nah, itu sudah kita jalan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pada saat itu kita membuat penangkaran benih Kiraja itu dengan mata atasnya itu tempenya itu udah Kiraja, kemudian bawahnya itu adalah paritas yang unggul itu. Kita membuat 2000. Tadi sudah sampaikan oleh ketua panitia, masing-masing desa, masing-masing masyarakat itu nah mudah-mudahan itu sudah 4 tahun yang lalu ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Pak Mekel Pak ya, itu sudah 4 tahun Pak ya, yang lalu mudah-mudahan itu bisa bertumbuh baik. Dan kebetulan juga ya kami juga sangat sering intern berkomunikasi dengan Pak Ide Bagus, minta informasi, minta ilmu bagaimana nutrisi dulu, ya sungkara. Nah demikian juga terhadap tidak hanya durian saja Pak Kadis. Plasma nutpah kita yang paling langka itu anggur Pak. Anggur Buleleng itu satu-satunya anggur yang tidak ada di Indonesia, hanya di Buleleng dan tempatnya di Bali, di Buleleng itu. Nah itu. Nah caranya adalah menjaga itu. Nah caranya bagaimana? Seperti tadi sampaikan oleh Pak Ide Bagus, yaitu desa itulah yang jadi kita berdayakan. Nanti kalau ada orang mau mencari bibit ya ke Madenan. Apalagi sekarang sudah ada punya sertifikat HAKI ya, hak kekayaan intelektual itu. Nah itu.
itu mungkin statement saya, nanti mudah-mudahan durian Kiraja dan durian Bestali ini nanti menjadi branding ya. Karena sekarang orang di Buleleng ini semua bilang ini durian bagus, durian enak gitu. Nah, itu bagaimana nanti bisa untuk kita branding bagian Kiraja lalu seperti ini, kemudian Bestali seperti ini. Itu mungkin Pak Kades, terima kasih. Super sekali tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi begitu di Buleleng ini kaya akan varietas lokal yang memang unggul. Tadi beliau menyampaikan satu-satunya anggur, ya, anggur varietas lokal yang ada di Buleleng. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya juga kita ini memiliki tadi durian Munduk Bestale mungkin ya, karena Itegeh itu pohonnya di Munduk Bestale, Ijalur juga pohonnya di Munduk Bestale. Jadi saya sering diprotes ini sama Pak Kepala Desa. Jadi varietas Munduk Bestale karena pohonnya ada di situ begitu. Jadi supaya tidak dikomplain lagi. Mohon maaf Pak Kepala Desa Munduk Bestale ya, karena champion durian tahun 89 di Tegeh ada di Desa Munduk Bestale. Kemudian juara 1 lomba durian 2019 itu Ijalur ada di sebelahnya Tegeh di Desa Munduk Bestale. Nah juara 2 adalah Kiraja yang memang hampir non biji. Nah, dan tentu menggunakan sistem organik. Ya, Kiraja ini bisa diklaim menggunakan sistem organik atau bagaimana? Nah sekarang yang closing statement dari Pak Ede Bagus. Silakan Pak Bagus. Oke, Bapak. Teman-teman semua jangan dianggap serem itu berorganik. Saran saya lakukan, kerjakan, penyempurnaan sambil jalan. Ya, kalau kita tidak lakukan apa yang kita dengar akan menjadi nol. Sebesar apapun peluang kalau kita tidak lakukan dia akhirnya akan nol. Tetapi sekecil apapun peluang kalau kita lakukan kita akan menjadikan sebuah peluang yang sangat dahsyat. Bagi teman-teman pemerhati pertanian apapun adanya bagaimanapun caranya, saya secara pribadi mohon petani jangan hanya dijadikan objek, tetapi petani jadikanlah objek dan subjek sehingga kita maju bersama. Ya, jangan petani hanya dijadikan sumber penjualan pupuk. Tetapi ajarlah petani membuat pupuk. Nah setelah itu, setelah hasilnya ada, berikan atau carikan pembeli yang harganya lebih signifikan. Nah, kemudian satu-satunya cara untuk menghadapi pemodal-pemodal besar, pedagang-pedagang besar, saatnya nanti semua pemerhati pertanian, mari kita buat konsorsium pertanian. Hanya karena dengan bersatu, dengan membuat konsorsium kita bisa membendung ekspansi pengusaha-pengusaha besar di bidang pertanian. Yang perlu diperhatikan, tambahan sedikit saja, petani saat ini hampir rata-rata umurnya di atas 50 tahun. Pikirkan 20 tahun lagi siapa yang akan bertani? Kalau tidak ada seperti petani muda keren dan lain sebagainya, siapa yang akan melanjutkan pertanian? Akhirnya, ketika bangsa Indonesia tidak lagi bangga menjadi petani, ketika anak-anak muda kita tidak mau lagi jadi petani, saya takutkan banyak investor-investor, pemodal-pemodal besar yang turun ke desa-desa, menanamkan investasinya di pertanian, dan kita hanya menjadi pekerja. Itu yang saya takutkan. Maka dari itu, slogan saya, lakukan, kerjakan, penyempurnaan sambil jalan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Lakukan, kerjakan, penyempurnaan sambil jalan. Nah, mari kita lakukan bersama, dan karena waktu sudah membatasi kita, terima kasih kepada Pak Kadis Pertanian, Pak Doktor, kemudian Pak Bagus, sukses banget. Semoga pertanian Buleleng melaju menuju Buleleng maju. Semangat! Thank you, terima kasih. Oh, kita foto bersama? Oke, siap. Mana fotografer? Fotografer kita mana ya? Oh, sedang istirahat ya. Sedang istirahat fotografer kita. Mungkin Lunas, tolong Pak Kominfo, Pak Ketsu, fotokan saya. Ya, jadi dia junior saya kan perintah-perintah.
Suksema sareng sami, saya panggil MC kita Krisna, silahkan waktu untuk kamu. Terima kasih Bapak karena sudah memberikan saya waktu kembali. Setelah tadi saya hampir pingsan nyobain enaknya durian-durian di Desa Madenan ini, gokil emang ya. Namanya apa? Tadi apa? Ada mercon. Biasanya yang mercon biasanya pedas, tapi ini enak banget. Aduh lumer banget. Yang jelas surganya durian ada di sini nih. Kamu aja yang tadi takut makan durian jadi berani. Berani nyoba. Yang di rumah jangan. Yang di rumah saya yakin semuanya pada ngiler. Iya, nyesel banget kalau nggak datang ke sini. Nyesel nggak datang ke Madenan. Karena kenapa? Duriannya enak, berkualitas, murah, terjangkau sudah pasti. Legit lagi. Dan juga suasananya nih. Nih. Suasananya asik banget di sini nih. Susah dicari. Terasering, terus pemandangannya ke sana enak. Iya, lihat bener ke situ banget. enak, kiri enak, kanan enak, semuanya enak, duriannya enak. Jadi besok masih ada waktu lagi ya, Besok sehari lagi masih ya. kita tungguin. Pokoknya teman-teman yang ada di rumah, jangan ragu-ragu datang ke Madenan di Kiraja Festival 2023. Iya benar banget. Dan dengar-dengar nih katanya di bulan Maret nanti bakal ada panen raya durian di Desa Madenan nih. Kamu dapat bocoran juga? Iya dong. Kali ini waktunya buat durian Kiraja dan Kiraja. Mantun nih. Kiraja dan bulan Mantun, ini, khusus bulan ini. Terus? Jadi durian-durian lainnya itu masih banyak yang di pohon. Oh, berarti di bulan Maret itu kalau bisa dibilang tadi Kita panen wisata raya. lagi ke Datang Madenan. lagi ke Madenan. Madenan buat menikmati rasa-rasa durian unggulan Madenan lainnya ya. Karena di sini banyak banget varian durian ya. Duriannya Varian banyak durian banget banyak. pasti ya. Di sini ada mercon tadi, kemudian ada Kiraja. Dan ada yang masih Mantun. rahasia. Ada yang masih rahasia namanya. Dan itu legit banget seperti mentega. Mau meninggal rasanya makanya. Karlo, saya pengen apa sih? Kasih cium. Kasih cium. Hah. Oke. Mau nggak? Kameramennya udah kebagian belum? Udah kebagian belum? Belum. Saya takut nyoba, takut Namanya nggak mau pulang. namanya juga durian, dia paling belakangan dia. Oke, baiklah. Paling belakang, Baiklah. paling belakang satu aja ya Bu ya. Satu keranjang. Siap. Satu keranjang ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali acara kita di hari pertama Kiraja Festival. Tadi sudah kita simak bersama dan banyak ilmu yang kita dapat juga. Benar banget ya, Ya. dari talk show menarik Talk seputar show-nya menarik pertanian banget. organik ya. Luar biasa gagasannya, ide-ide kreatifnya Idenya untuk betul. bisa menciptakan pertanian yang hijau. Dan tentunya organik. Iya pastinya dong, walaupun seperti tadi organik. disampaikan belum bisa 100% untuk menjadi pertanian yang organik, Ya. tapi perlahan namun pasti akan digiring menuju Namanya ke juga green proses. farming. Namanya juga proses. Namanya semuanya juga proses. Butuh Iya. perjalanan panjang, perjalanan panjang, Iya, dan perjalanan bener panjang banget. lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi nih. Iya. Hari ini kita akan lanjutkan di hari pertama. Itu ada salah satu talk show lagi yang Ya masih tentunya ada talk show lagi menarik juga. Dan kali ini yaitu seputar digital farming. Digital farming hari ini ya. Dan hari ini akan langsung dipandu oleh Nah, ini dia moderator dari moderatornya Petani siapa Muda nih? Keren. Namun kita belum tahu siapa Kak Gerangan. Ini Langsung saja. saya kasih clue-nya ya. Siapa? Cowok ganteng. Ya cowok pasti ganteng. Karena cowok cantik, Cowok ganteng. Dengan body yang benar-benar atletis. Oh. betul. Terus? Dengan rambut-rambut yang bukan hanya di atas tapi juga di bawah juga bang. Seluruh tubuh? Iya, di muka. Jangan seluruh tubuh. Di muka. Dan Oke, baiklah. ganteng banget pokoknya. Baik. Salah satu pemuda Keren ya. pemuda petani muda keren. Udah muda, Keren. mau jadi petani, keren lagi. pula. Oh. Oke deh. Siapa tuh? Aku tahu nih kalau nggak salah namanya Bligong Weda. Bener Oh ya? Bener Tanya ya? dulu. Aku bener nggak sih? Betul Udah ternyata. senyum aja di atas sana ya. Mohon dengan izin, senyum khasnya. Liga Weda silakan bisa langsung menuju ke panggung. Ya, dan Luar kali biasa, ini tepuk tangan sekali lagi. Talk show akan seputar digital farming. Digital ya. farming. Ini sepertinya juga masuk hal-hal berkaitan dengan branding juga Itu ya. juga. Oke. Ini dia Kita nih, berikan Swastiastu applause nih. ya. Ini dia Bli. Wah. Sehat Bli. Tadi Silakan, kita Bli. udah lihat sempat nyoba durian dan juga alpukatnya ya. Alpukatnya Mantap Bli ya. ternyata legit manis juga loh. Oh. Dia sampai terkaget-kaget. Wow, ternyata Ini Madenan bener, punya ini bener alpukat. produk yang enak ini. Iya betul. Langsung aja mic-nya bisa. Ya, dan untuk talk show selanjutnya silakan langsung saja dipandu. Oh, moderator. Nah, ini siapa ini? Siapa? Baik, ya langsung Tar dulu. saja diisi seputar digital farming. Jadi silakan langsung diisi dengan materi-materi, sepertinya semua pada mabuk durian ini Bli. Nggih, suksema. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tar dulu. Sareng sami.
Tiang sebenarnya hari ini narasumber tapi ternyata moderatornya nggak hadir, jadi merangkap saja narasumber. Ada Aji, tenang aja. Moderatornya langsung dari RRI Singaraja. Baik, terima kasih kakak ya sebelumnya luar biasa sekali. Selamat siang. Wah, ini pertama kali moderatornya yang datangnya kedua ya. Narasumbernya duluan di sini gitu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Thank you kakak. Tapi sebelumnya saya mau dengar semangatnya dulu dong. Yang hadir di sini, yang di atas, di bawah boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita mau gali ilmu digital farming atau pertanian digital. Ini kan lagi happening banget gitu ya. Terkait dengan digital farming itu. Tapi sebelumnya saya juga nanti akan kasih kesempatan Kak untuk teman-teman yang mau bertanya di sini. Silakan nanti bisa langsung tanya sama ahlinya. Oke, tadi saya baru datang dari atas, kemudian ke sini cium bau duriannya udah luar biasa sekali ya. Tapi saya yakin sekali, saya tidak akan tahu ada event ini kalau nggak dari digitalisasi. Ya kan? Tapi mungkin boleh di framing, tapi kita duduk dulu kali ya, biar lebih asik kita ngobrolnya. Gak apa-apa agak berjauhan. Niki sebenarnya narasumbernya ada dua, Tiang dan Pak Kadis Kominfo. Kakak Tiang tercinta. Jadi biar gak makan gaji buta nih beliau ini, harus dipanggil turun juga. Ya benar-benar. Benar, kalau sama Bapak satu ini, waduh kalau ngomong digital bukan lagi dari juaranya digital di Buleleng. Kita langsung panggilkan Kadis Kominfo 1 Bapak Ketut Suarmawan, luar biasa. Bapak silakan Pak. Dia boleh ganjurnya. Lagi istirahat kayaknya. Oke, Pak Kadis silakan Pak Kadis. Luar biasa sekali, ini eventnya luar biasa, tempatnya juga sangat menantang ya Kak ya. Ini untuk pertama kalinya nih diadakan seperti ini. Nah Pak Kadis gimana sehat Pak? Sudah berapa butir menghabiskan durian? Saya hitung kayaknya hampir 100 biji. 100 biji Pak? Kurang 90. Oke, satu berarti 10 biji. Oke baik, silakan. Wah baik, saya di sebelah sini aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ya oke baik, luar biasa nih. Wah saya duduk di antara ahli-ahlinya digital di Kabupaten Buleleng. Tapi sebelum saya ke Pak Kadis, saya mau sedikit tahu dulu dong tentang digital farming untuk pertanian di Kabupaten Buleleng itu seperti apa sih Kak Weda? Silakan. Jadi kalau kita memaknai smart farming, kalau digital farming mungkin secara lebih makro dikenal dengan smart farming. Kalau kami memaknai di Petani Muda Keren, smart farming ini ketiga. Tadi mungkin teman-teman Aji Bagus, terus tadi Pak Kadis sudah memaparkan terkait pertanian organik ya. Jadi yang pertama itu namanya smart culture. Bagaimana kita secara smart menjaga budaya kita. Nah kalau di Bali kita punya Subak, kita punya kearifan lokal kita. Jadi smart culture itu bagaimana kita menjaga budaya kita. Jadi lebih ke organic farming atau natural farming. Bagaimana kita menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga tanah, menjaga hutan, menjaga air. Tadi Pak Bagus bilang, Bali itu sebagai konsep dari bantu ayah lindungi ibu. Ayah itu apa akase, air udara, ibu itu ibu pertiwi. Jadi smart culture itu bagaimana kita menjaga tanah air kita di Bali, di Indonesia sehingga kegiatan pertanian bisa berkelanjutan dan sustainable. Jadi itu yang pertama smart culture. Yang kedua smart farmers. Jadi petani harus pintar gitu. Jadi bagaimana di smart farming itu kita mengedukasi petani biar menjadi petani-petani pintar. Apa itu petani pintar? Yang pertama itu petani dengan mindset tadi yang pertama, pertanian organik, pertanian ramah lingkungan. Terus petani yang berorientasi pasar. Jadi sistemnya project, jadi cari pasar dulu baru nanam. Karena banyak petani kita nanam dulu baru cari pasar, akhirnya susah menjual. Nah, gitu. Terus yang ketiga, bagaimana petani bisa memikirkan income harian, income mingguan, income bulanan, income tahunan. Jadi sustainable income, jadi income-nya berkelanjutan. Karena banyak kita tahu petani kita nanam padi sekarang baru panen 4 bulan kemudian. Jadi 4 bulan sekali baru punya penghasilan. Nah itu yang kami empowering di Petani Muda Keren. Bagaimana petani kita edukasi biar mereka punya income banyak. Income harian ada, income mingguan ada, income bulanan ada, bahkan ada income tahunan dari durian salah satunya. Terus yang terakhir baru smart technology. Bagaimana teknologi drive activity in farming to make the activity become more efficient and more effective gitu. Jadi membuat aktivitas pertanian bisa lebih efisien, mudah dan efektif gitu. Jadi dengan salah satu dengan digitalisasi. Bagaimana kalau sekarang digitalisasi yang paling mudah kan dengan marketplace ya, sosial media. Gitu. Bagaimana dengan sosial media petani bisa membranding dirinya gitu. Jadi personal branding gitu. Kalau punya TikTok, Instagram atau Facebook, kalau petani durian ya
profil gitu. Nanam durian, buat bibit durian, panen durian, belah durian gitu. Terus bagaimana menjual durian. Jadi branding diri, oh ternyata Dewa, salah satu sahabat kami itu petani durian. Atau Surya itu di atas, itu petani durian gitu. Jadi dia membranding dirinya menjadi petani durian gitu. Jadi penting sekali personal branding. Terus bagaimana marketplace itu digunakan untuk sarana untuk berjualan, bukan berbelanja gitu. Jadi untuk berjualan sehingga petani-petani kita bisa menggunakan akses digital untuk kepentingan keuntungan dari petani itu. Terus yang terakhir, terus saja penggunaan IoT atau Internet of Things dalam penggunaan sistem pertanian. Kalau kami di PMK, di Petani Muda Keren, kebetulan kami di Bali banyak sekali lokus-lokus bagaimana petani kami sudah melakukan pemupukan dan penyiraman dengan otomatis. Jadi kebunnya mupuk sendiri, nyiram sendiri secara otomatisasi. Jadi otomatis aktivitas-aktivitas yang capek-capek di kebun, capek-capek di ladang itu bisa dikurangi dengan Internet of Things itu. Jadi itu holistik mengenai digitalisasi di smart farming. Oke, baik, ini menarik. Tapi kalau kita berbicara di skup pertanian, dengan skup makro digitalisasi itu kan tantangannya memang luar biasa sekali. Bukan saja di pertanian ya, akses untuk mengatakan Internet of Things itu untuk dijalankan secara masif memang tidak semudah itu begitu. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini kan banyak usulan-usulan konsep untuk menjadi seorang petani digital. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Weda begitu. Tapi kita tahu Pak, tantangannya memang tidak mudah begitu. Nah kalau Pak Kadis sendiri mempunyai catatan apa tentang peta jalan digital yang harus kita tempuh satu persatu untuk mensukseskan petani digital ini? Silakan Pak Kadis. Saya rasa semua apa yang kita lakukan pasti punya tantangan tersendiri ya. Cuman kalau dari sisi digitalisasi, sekarang zamannya anak lahir sebutannya adalah generasi Z. Ya. Kemudian kalau saya mungkin kenanya di generasi X atau Y, kena juga antara peralihan antara konvensional. Blitur milenial, karena lahir di atas tahun 80. Iya betul. Milenial ya. beliau. Tapi saya merasa kurang ketika saya itu masih jauh dibandingkan dengan Gung Weda. Kan ya. Ya, nah seperti itu kondisinya. Nah tantangannya sudah tentu adalah dengan masyarakat. Kalau petani pasti mindsetnya itu adalah konvensional, tetap masih konvensional. Nah kemudian kalau bicara tentang digitalisasi juga sangat sulit sekali mengenalkan kepada masyarakat. Ayo beralih ke digitalisasi, ayo menggunakan ini. Jangankan itu, menggunakan HP aja mungkin masih banyak yang tidak mau. Lebih nyaman mereka menggunakan HP yang masih jadul. Padahal kalau kita melihat digitalisasi itu penting sekali. Walaupun itu dua mata pisau yang sama-sama tajam, kalau seumpama itu dibuat untuk kejahatan, itu akan berdampak sisi atau negatif. Tapi kalau ini digunakan sebagai smart farming, itu akan menjadi sisi positifnya, tergantung bagaimana kita menggunakan digitalisasi itu. Kalau kita gunakan positif, yakinlah kita akan bisa maju dari sisi pertanian, dari sisi efektivitas, dan juga dari sisi penghasilan kita dapatkan. Itu yang penting. Tadi banyak disampaikan tentang smart farming bukan hanya masalah smart farming saja, tapi ada 3 komponen. Kalau saya mungkin dari sisi digitalisasinya menegaskan bahwasanya bicara digitalisasi tidak hanya pada satu aspek saja. Sama juga ada softwarenya, ada brandware-nya atau orang atau SDM-nya dan ada juga hardware-nya. Itu harus sama-sama mendukung. Orangnya pintar tapi surplus-nya nggak ada, rugi. Ya gitu. Surplus-nya ada tapi orangnya atau SDM-nya nggak ada, rugi juga. Gitu. Berarti ada yang berkesinambungan di sana begitu ya Pak. Nah ini menarik tadi apa yang disampaikan Pak Kadis. Kalau kita berbicara tentang petani yang erat dan lekat itu kan konvensionalnya Kak Weda. Nah ini bagaimana menuntaskan PR itu untuk bisa mensukseskan petani-petani kita paling tidak melek terkait dengan digitalisasi. Silakan Kak Weda. Ya, jadi memang tantangan pertanian terbesar kita Indonesia, kita lebih makro ya, adalah regenerasi petani gitu. Petani kita di Indonesia sekarang kurang lebih 33 juta. Jadi 12% dari jumlah penduduk. Petani mudanya dari 33 juta cuma 2 juta. Jadi kalau dari total penduduk tidak sampai 1% jadinya jumlah penduduk anak muda Indonesia jadi petani. Sedangkan kekuatan bangsa ini ya di pertanian gitu. Karena kita punya matahari sepanjang tahun, kita punya hujan, kita cuma musim cuma 2 gitu. Jadi sektor pertanian belum dilirik karena teman-teman muda kita tidak satu. Mereka tidak punya role model di bidang pertanian gitu. Kenapa anak muda kita banyak pengen jadi YouTuber gitu. Mereka lihat Atta, mereka lihat Raffi gitu. Jadi role model gitu. Kita nggak punya role model. Itu yang sedang digalakkan sekarang oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa. Jadi mengangkat role model bidang pertanian. Terus yang kedua bagaimana tadi ini yang penting. Jadi aktivitas pertanian harus seksi, harus
harus keren gitu dengan digitalisasi ini tentunya saja. Karena anak muda kita kalau udah lihat petani konvensional, nyangkul, panas, kurus, hitam gitu. Jadi itu stigma petani. Itu yang kita rubah di petani muda keren. Bagaimana bertani itu keren kok gitu. Bertani itu bisa pakai otomatisasi. Nggak lagi kita tiap hari nyiram. Emang betul, petani itu capek, petani itu panas, betul Mbak. Gitu. Karena bayangkan lahan 10 are saja nyiram sehari itu butuh waktu 4-6 jam kalau konvensional gitu. Tapi kalau pakai smart farming udah pakai mekanisasi gitu, cukup 30 menit sudah kasih siram semua. Itu pun otomatisasi dan itu pun sudah bisa pakai scheduling. Jam 7 nyiram sendiri, jam 4 nyiram sendiri gitu. Itu otomatis anak muda kita punya mindset, ternyata bisa disimplify dengan teknologi gitu. Jadi mereka bisa melakukan aktivitas lain. Entah itu nongkrong di Starbucks, entah itu buat komunitas, entah itu buat seminar atau apapun. Jadi karena kebun mereka sudah terdevelop dengan IoT dan mekanisasi gitu. Terus digitalisasi juga menjadi hal yang fundamental. Kalau saya pribadi, IT harus masuk di skala lini bisnis kita. Karena kalau nggak ada IT kita pasti sulit. Karena IT itu fungsinya untuk memperdekat, mempermudah, mempercepat. Betul ya? Sekarang kita hampir semua nih mic aja nih IT nih. Kalau nggak pakai mic kita nggak kedengeran gitu. Oh iya teriak-teriak. Terus kalau kita nggak pakai smartphone mungkin mau komunikasi sulit sekali gitu. Karena WhatsApp udah langsung real time kan gitu. Terus sekarang dipermudah lagi di kota-kota mungkin di Buleleng sekarang kita pesan makan tinggal pakai Grab, tinggal pakai GoFood gitu. Kita cari ojek udah gampang. Kita nggak perlu beli mobil sekarang. Semua sudah sharing ekonomi. Kita pakai Gokar, kita pakai dan sebagainya. Jadi semua disimplify oleh bisnis, oleh digitalisasi. Apalagi sekarang ada AI. AI ada, lebih mudah lagi kita kerja. Orang bikin skripsi sekarang tinggal pakai ChatGPT ketik keluar semua sampai jadi PowerPoint gitu. Ya, saya ngajar di Udayana, saya tanya ini pakai ChatGPT nggak buat presentasinya? Iya Pak gitu. Kebanyakan sekarang semua generate pakai ChatGPT mereka buat presentasinya gitu. Tapi nggak masalah. Itulah. Jadi banyak teman-teman juga sekarang, ada AI kita bakal hilang. Tidak. Malah dengan adanya teknologi itu kita akan semakin simplify, pekerjaan akan semakin banyak ke depan gitu. Akan semakin banyak peluang yang bisa digarap. Cuman pertanyaannya apakah kita mau berubah? Karena kalau nggak berubah kita akan punah. Kita akan kemakan oleh teknologi. Kita cuma akan jadi petani konvensional tadi. Begitu. Nah ini yang menarik adalah yang abadi itu perubahan, Pak Kadis. Ya, jadi kalau saya simak kesimpulannya, keywordnya adalah petani itu keren. Petani itu keren. Maka itu jadilah petani muda keren. Ya. Tapi masalahnya regenerasi petaninya ini Pak Kadis yang masih belum dilirik Pak Kadis. Nah kalau Pak Kadis sendiri melihat dengan perkembangan teknologi yang ada itu Pak, upaya-upaya literasi apa sih Pak sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa menjadikan profesi petani ini dilirik oleh generasi-generasi saat ini? Oke, pertama saya nyambung dengan statement saya yang pertama, ya ini dari sisi sarpras yang saya siapkan ya. Dari sisi jaringan, kita tidak hanya menyasar dari sisi internet saja untuk di wilayah perkantoran. Fasilitas umum kita berikan. Kemudian yang kedua, sebagai pembangunan tingkat yang paling dasar yang wajib harus dipenuhi, itu kesehatan dan pendidikan harus kita penuhi juga. Sudah kita berikan, pendidikan mulai dinas pendidikan. Tapi kalau dari sisi kesehatan itu puskesmas yang jauh-jauh sudah kita support. Ya. Kemudian yang lanjut lagi, teman-teman mungkin sudah tahu kalau Buleleng itu daerah yang termasuk daerah yang blank spot. Ya, daerah yang blank spot ya. Jujur ya, blank spot kita harus jujur. Nah, posisinya adalah Buleleng dengan topografi yang berbukit-bukit. Bukan hanya berbukit saja, tapi berbukit-bukit. Di baliknya bukit masih ada bukit lagi. Satu desa ini mungkin masih dapat sinyal, tapi desa di balik bukitnya masih dalam satu desa, mereka nggak akan dapatkan sinyal. Sulit loh mereka. Ya, contoh sekarang aja ada TPS, ada 18 titik TPS yang ada di Kabupaten Buleleng yang tidak atau blank spot sama sekali. Itu sedang kita komunikasikan ke Kementerian Kominfo untuk dibantu agar dioptimalisasi sinyalnya dengan minta bantuan ke provider-provider. Nyambung lagi. Kemudian setelah itu kita berikan di desa adat. Program dari pemerintah Provinsi Bali melalui Bali Smart Island-nya. Nah, lanjut lagi saya kembangkan lagi. Contohnya terhadap pengelola sampah yang sudah maju dan sukses dan memiliki komitmen yang kuat. Bank-bank sampah itu juga kita berikan free wifi. Karena mereka rata-rata juga sudah sudah mengelola sampah dan menginputnya itu by digital, by aplikasi. Nah, saya memang juga malu juga bilangnya ya, tapi sebagai inisiator beliau ini, Gung Weda, dari 2 tahun lalu udah mohon, saya punya smart farming di salah satu tempat ya, boleh nyebut merek? Desa Goblek, nah gitu, sempat dikunjungi oleh Menteri Pertanian di sana. 1 tahun pertama saya nggak bisa penuhi, tapi tahun berikutnya syukur di tahun ini sudah bisa saya penuhi dengan memberikan free wifi kepada petani muda keren yang ada di Desa Goblek. Mudah-mudahan bisa bertahan kan gitu ya.
dengan kondisi anggaran kita seperti ini, dengan wilayah kita seperti ini. Nah, itu adalah salah satu komitmen dari kita, bangun. Bukan hanya di kota saja, tapi di desa juga harus kita bangun. Orang sekarang nanyanya bukan masalah berapa di HP-nya isi pulsa, nggak mungkin. Isi kuota nggak. Setelah itu berkembang lagi, ada free wifi nggak? Bukan free wifi ada nggak gitu ya. Free wifi ada nggak ya seperti itu. Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, itu yang harus kita siapkan lah. Dari sisi yang lainnya, dari brandware-nya juga, dari SDM-nya kita harus siapkan juga. Nah, ini yang menjadi tantangan sekali. Ya, SDM kita menjadi tantangan. Kita tidak boleh tidak boleh monoton, tidak boleh pada mindset, pada zona nyaman. Kita harus memicu, kita harus bisa melatih diri dan meningkatkan diri. Termasuk juga kita memberikan pelatihan-pelatihan, jangan hanya saja kepada anak muda. Orang-orang pelaku-pelaku usaha, petani dan juga kepada UMKM pun juga harus kita berikan pelatihan. Dulu di tahun lalu sempat kita melaksanakan kerjasama dengan BPSDMP Yogyakarta untuk melaksanakan pelatihan di bidang digitalisasi. Itu free diberikan kepada mereka, kemudian biaya penuh dari mereka dan juga sempat ada uang sakunya. Cuma mungkin sekarang karena mungkin keterbatasan anggaran dan juga daerah yang lainnya juga membutuhkan, kita hanya mendapatkan beberapa. Namun kalau tahun lalu kita full, bahkan kita menjadi mitra terbaik di regional Jawa dan Bali untuk Kabupaten Buleleng yang sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan pelatihan di BPSDMP Yogyakarta bersama kerjasama dengan Buleleng. Nah itu, kedepannya mudah-mudahan masih kita bisa lanjutkan sehingga nanti SDM juga bisa kita tingkatkan di Kabupaten Buleleng. Nah, PR-nya satu lagi, Pak Weda. SDM, sumber daya manusia. Kalau kita mau pasrah aja mungkin kita bisa katakan bahwa oke, terputuslah dari petani yang dulu yang menganggap pertanian adalah konvensional, kita putus, kita sambung dengan generasi yang baru yang melek tentang digital. Tapi kan tidak bisa begitu ya. Harus ada yang menjadi benang merah begitu. Apa yang kemudian harus kita lakukan, harus kita gerakkan agar upaya yang ada misalnya di Desa Goblek itu bisa diketok tularkan kepada daerah yang lainnya. Silakan Pak Weda. Jadi memang ya teman-teman ini penting ya. Jadi the earth great treasure lies in human personality. Jadi harta terbesar dunia itu adalah manusia gitu. Jadi kalau mau dunia baik ya manusianya dibuat baik. Kalau dunianya hancur ya manusianya hancur ya dunianya akan hancur gitu. Jadi saya yakin sekali aset terbesar dunia itu manusia. Aset terbesar Bali itu manusia Bali. Aset terbesar Buleleng itu ya manusia Buleleng. Ini Belitut orang-orang yang hebat lah gitu. Jadi itu harus kita kotok tularkan, harus kita perbanyak. Jadi create other leaders kalau kami lakukan di Petani Muda Keren, create other champion gitu. Nah untuk platform itu kami biasa kenalkan dengan platform 5K. Yang pertama itu berkomitmen. Jadi komitmen fokus farming. Kalau kita fokus di pertanian, petani harus fokus farming. Contoh beli surya, dia fokus di durian saja dari hulu sampai hilir. Kalau di strawberry saja fokus dari hulu sampai hilir. Jangan sekarang nanam tomat, terus besok cabai mahal, pindah nanam cabai gitu. Nah, itu yang banyak terjadi di konvensional gitu. Jadi komitmen. Jadi fokus farming. Yang kedua itu berkomunitas. Jadi komunitas menjadi hal yang penting dan fundamental serta kalau sekarang sudah menjadi urgent and important gitu. Karena dengan berkomunitas banyak sekali problem and opportunity-nya ada gitu. Kita tanam cabai nggak bisa jual cabai, bisa di komunitas. Yang butuh cabai itu kurang cabai jual di komunitas. Ada permasalahan hawar daun gitu ya di komunitas. Ada teman-teman yang tahu pestisidanya apa gitu, biopestisidanya apa. Jadi banyak permasalahan selesai di komunitas. Yang ketiga kolaborasi. Banyak petani-petani kita belum menjalankan kolaborasi gitu. Salah satu dengan Kominfo. Kami dapat wifi gratis di Goblek kan karena kolaborasi dengan Kominfo gitu. Kalau nggak ada kolaborasi, connect itu nggak akan terjadi. Terus dengan kementerian, dengan dinas, dengan banyak sekali yang lainnya. Jadi kolaborasi elemen yang sangat fundamental untuk kita percepatan. Kuadratnya di kolaborasi gitu. Networking kan, network is king gitu. Terus yang keempat kontribusi. Nah ini salah satu media kontribusi. Giving is the best communication, memberi adalah komunikasi terbaik. Gitu. Jadi dengan kita sharing seperti ini, empowering gitu, dengan kita nanam pohon, dengan kita berbagi gitu, itu sarana baik untuk kita memperluas itu jangkauan ketok tular tadi itu. Harus yang terakhir keren kok. Kenapa harus keren? Karena itu kembali lagi digitalisasi dan IoT, karena sekarang eranya udah digital. Kalau anak muda petani belum pakai digitalisasi, jangan ngaku keren gitu. Kalau belum punya Instagram, Facebook, TikTok yang personal branding, jangan ngaku keren gitu. Kalau belum pakai smart farming, jangan ngaku keren gitu. Dan keren itu kenapa? Karena ada huruf N gitu. Kalau nggak ada N-nya kiri jadinya gitu. Ya N itulah kita bernetworking di sini. Ya di berkolaborasi. Wah itu keren itu. Dapat kaos nanti itu, dapat kaos tuh beli surya. Dapat kaos tepuk tangan. Terima kasih jadi itu. Ya, baik, harus keren ya. Kalau nggak keren kayaknya nggak dilirik. Karena sekarang ada media sosial untuk memanjang kekerenan kita. Gitu. Nah itu juga menarik kemudian bagaimana komitmen. Kita akan bahas satu-satu karena memang kalau kita lihat dari 5K itu yang mungkin sering terjadi itu adalah
komitmen, kemudian kolaborasi dan kontribusi. Tidak jarang saya juga mengadakan beberapa kali liputan kepada para petani begitu yang sudah berhasil bahkan yang tidak berhasil. Kendalanya adalah ternyata masuk digital itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita menggunakan digitalisasi itu juga ada masalahnya begitu ya. Nah, kemudian kolaborasi ini sendiri, Pak Kadis. Saya kembali ke Pak Kadis dulu ya Pak Weda ya. Kalau kita lihat petani-petani yang sudah berbagai lini yang dia lakukan begitu, upaya-upaya apa yang pemerintah Kabupaten Buleleng upayakan? Nah, untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan para petani yang sudah mendapatkan permasalahan dan sudah mencoba untuk melangkah ke digitalisasi, Pak Kadis. Kalau lebih spesifik mungkin Pak Kadis Pertanian sebenarnya tadi bisa menjelaskan secara khusus tentang apa upaya-upaya dari para petani ya. Karena lebih khusus dan spesifik ya. Namun saya secara umumnya dari digitalisasi saya sampaikan sama seperti yang tadi saya sampaikan itu bahwasanya petani itu ya harus keren. Nggak mesti harus menjadi petani muda keren ya. Petani harus keren karena ada N-nya, kalau nggak ada N-nya kiri namanya. Harus banyak punya media sosial, kan dia harus ikuti yang kekinian, sambil brand juga barang-barangnya sebagai market juga itu fungsi-fungsi atau nilai positif yang bisa kita manfaatkan. Saya sendiri, TikTok pun juga saya punya, kecuali micet saya nggak punya ya. Ya, semua kita punya itu sebagai ajang buat kita melakukan komunikasi. Karena pangsa pasarnya pasti beda-beda. Begitu juga kalau mereka bertani sama seperti Gongwer, pangsa pasarnya juga beda-beda. Kalau nyara-nyara anak muda jangan share-nya di di Facebook. Mungkin kalau anak muda-muda yang anak SMA, SMP, SM, kemudian yang kuliah ya sasarnya kasusnya di Instagram, di TikTok, kita kan lebih ngena di video pendek seperti itu. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang mungkin bisa dijadikan acuan juga. Dan terkait dengan petani ya, saya sampaikan dari sisi digitalisasi, saya rasa dari bukan hanya di kabupaten saja, provinsi pun juga sama seperti itu, pusat pun juga sama seperti itu. Bahkan juga kami dapat pemeriksaan khusus di bidang kinerja ketika kita di instansi tidak memiliki sebuah aplikasi, baik itu yang berbasis web maupun yang berbasis Android, sebagai penunjang di dalam petani itu untuk bisa memasarkan atau memajang produk-produknya, termasuk langkah-langkah apa yang bisa digunakan di dalam sebuah aplikasi tersebut. Itu bisa menjadi temuan. Itu sasaran dari pemerintah udah seperti itu. Ya, target seperti itu. Nah, UMKM juga kami sedang membangun sebuah platform di mana para UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng agar mereka itu bisa memasarkan produknya secara online. Cuman mengajarkan kepada mereka ini agak sulit juga. Enggak berat juga, siapa yang mau bisa bersaing? Bayangkan kalau mereka itu bersaing dengan Shopee, bersaing dengan Tokopedia dan yang lainnya. Sementara kita membuat platform yang baru. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya UMKM khususnya di Kabupaten Buleleng penggerak utama adalah mereka. Karena perekonomian kita berada di posisi menengah ke bawah. Mereka yang berputar beda dengan yang kota-kota besar. Ya, seperti itu makanya sasarannya adalah UMKM perlu digerakkan untuk meningkatkan perputaran ekonomi yang ada di Kabupaten Buleleng. Petani juga sama. Nanti bisa disinkronkan juga dengan teman-teman yang ada di UMKM. Karena ini masih satu linear kan kedegungnya. Ya. Itu saja. Oke, baik. Dan memang hal-hal ini perlu dikomunikasikan. Kembali lagi ya Pak Kadis ya. Kita nggak akan tahu permasalahan mereka apa kalau mereka tidak berani berbicara. Gimana kalau kita undang dulu? Siapa tahu ada yang mau berbicara di sini gitu kan. Menyampaikan apa yang dirasakan pada saat melakukan proses menanam sampai kemudian memanen dan memasarkan. Silakan ada yang mau berbicara mungkin di sini terkait dengan pertanian digital atau digital farming. Kami undang dengan sangat senang hati begitu ya untuk bisa sharing karena kita akan lebih banyak untuk berdiskusi dengan Pak Surya. Silakan Pak Surya bisa berbicara dan berbagi pengalaman terkait dengan digital farming ini sendiri. Oke, dibawakan ya mic-nya ya oleh panitia. Panitia mohon dibantu Pesan-pesan terus pengalaman bertani silakan Dek, kasih Dek bawakan. Silakan. Yang ganteng baju hijau itu yang ganteng baju hijau. Yang lagi diet. Silakan, nah itu kita pengen tahu nih, apa sih ceritanya di balik digital farming sendiri begitu? Dan tantangan apa yang dirasakan paling terberat, yang perlu untuk adanya pemecahan masalah? Nah silakan, Pak Surya silakan Pak, ceritanya bagaimana Pak? Sesi kedua. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryadana dari Petani Milenial Bali. Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu dong. Petani Milenial Bali. Nah, silakan Pak Surya. Di sini saya mengawali untuk mengedukasi petani itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah, di sini mitra tani saya di Bali ada 700 orang.
Tapi mengkhususkan di hortikultura yang dimana durian dan avokado. Nah, yang dimana kalau kita bertani, jangan lagi mikir yang lain. Kita fokus ke petani saja. Tetapi anak-anak muda yang dimana khususnya ini komunitas petani muda keren ini sangat luar biasa. Membantu sekali di Bali, meng-up petani yang ada di Bali. Makanya saya salut sama petani muda keren ini. Kalau tidak ada petani muda keren, itu selamanya kualitas apapun tidak akan pernah yang diketahui oleh di luaran Bali. Itu loh. Makanya kualitas-kualitas yang ada di sini, contoh durian Montong Kani, itu terbaik durian Singaraja di Indonesia. Kedua Palu. Kalau tidak ada digitalisasi yang dimana di-up oleh petani muda keren, tidak akan bisa untuk keluar. Meskipun sebagus apapun, tidak ada dunia IT yang zaman sekarang ini tidak akan pernah diketahui orang. Makanya saya secara pribadi maupun mewakili petani yang ada binaan saya yang ada di Bali, khususnya petani muda keren, mari kita bersama-sama untuk meng-up petani Bali. Baik, Pak Surya, saya menarik tadi pernyataan Pak Surya yang Pak Surya katakan kalau tidak ada internet begitu ya, dan petani binaan-binaan yang Pak Surya bina begitu. Apa sih sebenarnya permasalahan petani di bawah terkait dengan digitalisasi begitu untuk bisa lebih maju lagi begitu terkait dengan digital farming? Silakan Pak. Kalau tidak ada digitalisasi zaman sekarang, mungkin petani kita dimakan tengkulak itu aja. Itu aja poinnya, itu aja. Ya, baik. Dan ini menarik ternyata ya Pak Weda ya. Gimana kalau kita bersaing dengan adanya tengkulak, kalau berbicara tentang petani konvensional. Dan tadi Pak Surya juga sudah mengatakan bahwa memang tantangan terberatnya adalah itu. Mereka tetap masih terjerembab dalam mindset lama. Nah, itu perlu bagaimana Pak untuk bisa menggerakkan komunitas, membangun komunitas di setiap daerah, di setiap desa. Bahkan kita tahu Bali kan pertaniannya luar biasa ya, selain memang pariwisata. Pada saat Covid yang menyelamatkan kita pertanian gitu. Nah, apa yang bisa Pak Weda berikan catatan terkait dengan kondisi ini? Terima kasih Brother Surya, luar biasa. Beliau konsisten sekali di durian dan alpukat dan cukup besar beliau ini sebenarnya. Jadi memang benar sekali, jadi digitalisasi menjadi saran yang sentral, vital bahkan sekarang Mbak. Jadi contoh kita bisa tahu loh berapa harga durian di Go Black, berapa harga durian di Busung Biu, itu dengan buat marketplace di Facebook. Kan tahu, oh ternyata mutu harganya gitu. Dengan kita sekedar melihat digitalisasi, tahu Facebook saja kita sudah tahu gitu. Jadi sesederhana itu. Terus punya WhatsApp, punya grup WhatsApp. Bayangkan kalau kita punya grup WhatsApp durian, itu kita jual durian. Gampang gak jual durian? Gampang kan? Gitu. Gampang gak cari durian? Gampang kan? Sesederhana itu. Nah itu hal-hal itu yang kita edukasi, memang yang paling kuat edukasi melalui komunitas gitu. Jelas tadi platform saya lihat berkomitmen dia harus masuk komunitas. Kalau syukur-syukur bisa membuat komunitas sehingga praktik baik ini bisa ditularkan kepada komunitas yang lain gitu. Jadi sederhana sekali. Jadi praktik digitalisasi nggak usah serem-serem, nggak usah udah buat web apps, nggak usah buat aplikasi terlalu jauh gitu. Sederhana saja, punya akun sosial media, tapi untuk personal branding ya. Terus punya komunitas grup WhatsApp untuk WAG untuk di komunitasnya masing-masing gitu. Sesederhana itu. Tapi setelah itu baru naik level buat website, terus buat apps gitu. Syukur-syukur bisa mengembangkan smart farming. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari Pak Kadis sendiri bagaimana Pak Kadis dari tanggapan dari Pak Surya tadi? Silakan Pak. Memang itu menyatakan suara hati dan suara rakyat para petani. Jadi kondisi realnya adalah seperti itu. Ya, kalau Pedau kalau nggak salah kami sudah support ada 3 titik free wifi. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai di sana. Ya, mudah-mudahan next asal selanjutnya ada di sana ya. Mudah-mudahan jadi kondisi para petani memang perlu kita berikan support, perlu kita berikan pendidikan dan pelatihan juga. Lakukan secara konsisten. Benar apa kata Gung Weda itu? Jangan ujuk-ujuk keren itu bukan hanya banyak aplikasi, enggak. Malah sekarang konsepnya itu adalah bagaimana kita mengurangi aplikasi dan bagaimana aplikasi yang sudah ada itu kita pertahankan dan kita integrasikan. Kolaborasi jadi pentingnya. Jadi di dalam aplikasi pun tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia bisa berintegrasi, bahasanya kalau bahasa umumnya adalah kolaborasi, itu baru namanya keren, bukan keren. Nggak perlu banyak-banyak aplikasi. Ya banyak aplikasi akan makin sulit. Download lagi aplikasi di HP makin berat, udah HP menjadi hang. Media sosial cukup. Kita harus konsisten, tiap hari harus posting, harus branding, jualan di WA pun bisa jualan di WA tapi kualitas barangnya dijaga, konsisten jaga, pelayanan juga yang menjadi yang utama. Ya,
seperti itu. Apalagi sekarang platform untuk membina para petani itu kan sudah banyak sekali begitu kan ya. Tinggal kitanya aja gimana mencari link dan mencari celah. Ada lagi mungkin di sini tadi kalau Pak dari Nusa Penida jauh banget ya dari Nusa Penida ini luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu nih. Jauh-jauh dari Nusa Penida ke Madenan untuk mengikuti Kiraja Festival luar biasa. Ya dengan siapa Pak? Beliwayan. Nah, Beliwayan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beliwayan. Mungkin Beliwayan bisa menyampaikan apa yang selama ini Beliwayan jalani sebagai seorang petani, penggiat pertanian begitu ya, melihat fenomena yang ada untuk bisa mendigitalisasi semua petani yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di Bali juga. Silakan Pak. Perkenalkan saya Wayan Sukudane, datang dari Nusa Penida khusus untuk Festival Durian Kiraja. Luar biasa. Silakan Pak. Saya adalah petani yang lahir dari COVID, seperti itu. Harus diakui situ. Saya pengusaha hotel, betul juga ketua PHRI, saya sekretaris PHRI. Nah kemudian waktu COVID di Nusa Penida itu sangat luar biasa masalahnya. Kalau di sini kan aluh bertani, tanah subur, hujan ada, ada gampang. Kalau di Nusa Penida air tidak ada, tanah tipis, ngadep joh, bojog liu gitu loh. Ini luar biasa tantangannya. Kemudian kita riset, penelitian segala macam, dengan digital tentunya. Kita kan topiknya digital farming. Saya belajar banyak di online, kemudian di beberapa negara-negara maju. Kita riset-riset apa yang tidak dimakan kera, mempunyai nilai ekonomi, kemudian kita bisa ekspor. Sehingga kalau permasalahan pokok pertanian ini kan pengetahuan, yang kedua adalah permodalan, yang ketiga adalah pasar. Ini kita bisa dapatkan di sini, di online. Kalau misalnya kita bicara masalah pengetahuan, alo jadi ngajah di YouTube, bisa di Israel ngajah tentang smart farming kan, seperti itu kan. Dengan Goweda kita bisa, walaupun nggak kenal, kita masuk ke komunitas-komunitas itu bisa masuk seperti itu. Kemudian yang kedua modal juga, kalau kita masuk ke Tanifan atau kemana, kalau Goweda punya yang koperasi apa itu, kan bisa begitu. Dia berjalan. Kalau ketika kita bicara pasar, jadi aluh ngadap di Alibaba di mana, bahkan yang ekspor saca inci, karena kita mengembangkan saca inci di Nusa Penida cukup besar, tapi silent ini biar tidak ditiru cepat gitu loh. Ya kita ngomong aja karena topiknya kan agak berbeda. Artinya ini digital ini menjadi kunci. Kalau kita berhitung sekarang bahwa digital ini memegang peranan kunci, bahwa 30% peningkatan ekonomi itu dipengaruhi oleh itu. Tapi bagaimana kita belajar pada orang yang tepat, cara yang tepat, dan konsisten itu yang penting. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Wayan ya. Dia adalah petani yang lahir pada saat COVID. Ini menarik, sampai sekarang bisa bertahan untuk memperbesar usahanya. Jadi beliau ini petani durian. Petani durian. Ya, jadi belakangan bertani, tapi lebih sukses sekarang. Gitu. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah nih. Luar biasa. Nah, kalau mencari petani ataupun SDM yang ingin belajar seperti Pak Wayan ini kan tidak banyak. Harus ada yang menstimulasi atau harus ada yang mendorong begitu ya. Nah, kalau dari Pak Weda sendiri melihat atau memasifkan motivasi kepada para petani agar mau belajar hal-hal baru ini dengan cara-cara seperti apa sih? Dengan proven activity, jadi bahasanya kalau mau nangkap ayam jangan kejar ayam, lari ayamnya, kasih makan datang. Kalau mau tangkap kupu-kupu jangan kejar kupu-kupunya, jadi buat kebun bunga. Kupu-kupu datang, lebah datang, capung datang, itu semua datang. Itu yang kami lakukan di PMK, jadi kami membuat kebun yang proven, yang pakai smart farming, dia menghasilkan, berkelanjutan, sehingga orang datang, melihat, mencontoh, melakukan. Jadi kalau saya sering bilang modal bertani itu 6M, 3M pertama itu yang mendengar, melihat langsung, terus melakukan. Setelah melakukan baru permodalan, yang kedua itu manajemen, terus yang ketiga. Jadi itu pentingnya kita. Jadi tidak usah mengajak orang bertani, karena capek lelah kita ngajak orang bertani dan omong kosong itu. Biar mereka dari kesadaran sendiri, bottom up, dari inside out. Jadi telur ayam itu pecah jadi itik saat dia pecah dari dalam. Kalau dipecahkan dari luar dia nggak akan jadi itik. Makanya ya jadi telur melentet gitu. Jadi biar saja, biar keinginan dari dalam mereka kuat gitu. Itulah komunitas, peran komunitas untuk mengempower gitu. Makanya judulnya empowering gitu, menguatkan gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik, menguatkan bottom up dari bawah. Pak Kadis, pasti Pak Kadis paling tahu deh nih. Karena apa? Karena Pak Kadis kan banyak berhubungan dengan masyarakat begitu ya. Bagaimana menumbuhkan motivasi itu kan tidak
semudah membalikan telapak tangan. Nah, apa yang diinisiasi dari pemerintah Pak untuk bisa memotivasi masyarakat SDM terutama untuk bisa bergerak lebih maju terutama petani? Silakan Pak. Salah satu contohnya ya Pak Wayan itu sendiri dia sadar dengan sendirinya, back to nature, alam menyadarkan dirinya bahwasanya dia harus menjadi petani. Ada COVID. Petani harus keren kan ya, back to nature kan kembali ke alam. Namun hasilnya bagaimana? Luar biasa ya. Kalau itu digeluti, kemudian serius, kemudian ditekuni juga, kemudian dengan komitmen yang tinggi, didukung oleh digitalisasi. Ya seperti itu. Dan kemudian kita harus melaksanakan atau kegiatan-kegiatan yang programnya itu adalah pro kepada petani, bukan hanya omong saja, ini harus dipegang, bukan hanya omong saja, pro kepada petani. Jadi anggaran-anggaran itu diusahakan semaksimal mungkin arah atau sasarannya lah kepada mereka. Jangan anggaran itu lebih banyak di posisinya di perkantoran, tapi anggaran diberikan kepada mereka. Seperti itu. Nah, kemudian pendidikan memang berat sekali ya, berat dan menjadi tantangan sekali. Makanya kalau Gung Wedanike ngambilnya dari orang-orang muda karena itu merupakan orang atau penggerak utamanya, mereka yang lebih paham dan harapannya nanti adalah mereka bisa menjadi stimulus atau menggedor keluarkan kepada petani-petani yang lainnya. Itu loh. Ya, harapan saya nanti akan banyak petani muda yang lainnya yang bisa meniru dari petani muda keren ini. Bukan hanya satu ya. Nggak masalah kan ditiru ya. Nggak masalah kan memang itu tujuannya gitu. Seperti itu. Gitu. Baik, dan yang tadi disampaikan Pak Wayan juga kalau di sini di Buleleng kan gampang. Air ada, kemudian tanah juga sangat support begitu ya. Tapi kalau di Nusa Penida airnya sedikit, lahannya tipis begitu. Jadi kita nggak punya alasan untuk tidak memulai untuk bertani begitu. Nah, silakan ada yang lain mungkin yang juga ingin berbicara seperti Pak Wayan dan Pak Surya. Siapa nih? Nah, terutama nih mungkin ada perwakilan dari desa. Ya, desa-desa yang datang ke Kiraja Festival ingin menyampaikan apa sih permasalahan di desanya, kenapa pertanian tidak bisa maju seperti misalnya daerah lain atau seperti yang dikembangkan oleh Pak Weda di Petani Muda Keren. Kami undang untuk berbicara di sini ya, silakan. Ada yang ingin berbicara mungkin Pak Weda, ada lagi yang mau disuruh untuk berbicara lagi, oke. Oke, closing statement nanti kita akan dengarkan juga. Tapi sebelumnya Pak, saya juga menarik karena kan kalau di Buleleng kan Pak banyak sekali ada produk-produk unggulan begitu ya. Di setiap daerah, buah-buah dan lain-lain begitu kan. Nah, untuk bisa memberikan tempat di pasar buah-buah itu kan saingannya kan banyak, buah impor misalnya. Nah kalau seperti itu saya ke Pak Weda terlebih dahulu. Pak Weda, kalau tantangannya demikian begitu kan, tentu kalau buah impor juga pasti menggunakan digitalisasi pasti kan, dengan buah lokal kita juga pasti menggunakan digitalisasi. Nah gimana caranya agar kita menang dalam pertarungan itu begitu, agar pasar lebih melirik buah-buah yang kita pasarkan dibandingkan dengan buah-buah dari kompetitor kita misalnya seperti itu. Silakan Pak. Kalau buah impor itu tidak pakai digitalisasi dia pakai kimiaisasi sebenarnya. Jadi karena saya eksportir dia tahu sekali ya. Jadi menurut kami edukasi yang perlu diberikan kepada masyarakat. Jadi banyak masyarakat tidak tahu buah impor itu buah yang sangat tidak sehat. Buah itu umurnya minimal sudah 6 bulan. Gitu. Kebetulan saya ada buyers di China, buyer saya kebetulan eksportir buah dari Cina ke Indonesia, dia punya 5 importir di sini, salah satu pengawetnya saya beli gitu, bener jeruk saya pakai pengawet itu setahun masih bagus, dahsyat gitu, jeruk setahun diawetkan masih bagus, Adama namanya dari Cina gitu, jadi dan nggak sehat gitu. Kan kita sudah makan jeruk yang sudah berumur sangat tua gitu dan sudah respirasi, sudah nggak ada nutrisinya, tapi rasanya mungkin masih manis tapi nggak sehat dan itu banyak racun pengawet di dalamnya. Apel itu kan disemprot pakai direndam dengan cairan kitin biar ada lilinnya gitu, jadi sangat nggak sehat. Jadi itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat kita bagaimana buah lokal itu biar menjadi raja di daerah sendiri. Cuman kita juga nggak boleh naif. Kenapa masyarakat masih suka beli buah impor? Karena dia cantik, karena dia enak. Betul ya? Nah, itulah tantangan kita di hulu, di pertanian. Bagaimana petani itu bisa membuat kualitas yang pertama. Gitu. Baru ngomongin kontinuitas, baru ngomongin kuantitas yang terakhir. Gitu kita edukasi. Kalau durian kita buka seenak Kiraja, gitu, nggak mungkin kita beli musangking dari luar negeri. Gitu. Nggak mungkin kita ngimpor durian. Gitu. Karena durian kita sudah enak. Gitu. Kalau seandainya manggis kita sudah enak seperti manggis Bestale atau manggis Tajun atau manggis Madenan, gitu, ya kita nggak akan beli buah lain. Kalau bentuknya cantik, rasanya enak. Jadi itu menjadi challenge kita. Gitu. Jadi buah impor itu tidak bisa kita stop, Mbok. Tidak bisa kita hentikan, gitu. Tidak bisa kita hentikan karena ini
ini perdagangan internasional, ada impor, ada ekspor. Kalau kita stop impor, kita nggak bisa ekspor dong, gitu. Jadi harus balance. Tapi kalau dia, kenapa mereka bisa impor terus? Karena mereka punya demand di sini. Gitu. Yang kita harus lakukan, bagaimana kita mengurangi demand buah impor, kita naikkan lokal kita sehingga ya otomatis dengan sendirinya impor akan berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa kalau itu seandainya bisa terwujud nih, kita akan swasembada buah lokal dan buah lokal kita akan termasyhur di mana-mana. Baik, mungkin dari Pak Kadis ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, silakan. Ada yang ingin Oh, nggih, silakan. Saya umumkan terlebih dahulu ya untuk nomor DK-nya juga. Baik, untuk nomor DK 1049 VI, silakan bisa dipindah dulu sementara karena akan ada mobil yang mau keluar nggih Pak ya. Oke, sekali lagi untuk pemilik mobil nomor 1049 VI bisa memindahkan mobilnya sementara dulu karena menghalangi masa depan bangsa dan negara. Wah, luar biasa. Silakan ya yang sekali lagi nomor DK 1049 VI. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak. Baik. Ya, ada lagi yang mau berbicara mungkin terkait dengan pertanian digital. Nah, saya undang. Siapa lagi yang mau berbicara di sini? Mungkin perwakilan dari para aparatur desa mungkin yang juga mempunyai permasalahan yang sama. Kami undang. Baik, oke. Sepertinya sudah tidak ada, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Weda dan juga Pak Kadis Ketut Suarmawan. Nah, bisa langsung nanti ya ke beliaunya. Tapi kita akan dengarkan dulu closing statement. Apa yang kemudian ingin disampaikan dan menjadi titik poin yang harus kita lakukan ke depannya untuk bisa menghidupkan pertanian digital dan mulai bergerak ke digitalisasi pertanian. Dari Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Saya gak banyak ya, mungkin sedikit aja saya sampaikan. Kita jangan minder hidup di desa ya, jangan minder untuk menjadi petani. Kita hidup di desa, tapi rezekinya rasa kota, bisnis mendunia. Kuncinya apa? Gunakan digitalisasi. Karena itu akan membuat kita hidup menjadi lebih efektif dan efisien dan kualitas dan juga kuantitasnya juga bisa kita tingkatkan. Luar biasa. Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis atas closing statementnya. Pak Weda, silakan Pak Weda. Ya, ini kebetulan ada Aji saya tercinta, Aji Juruswatike. Jadi ini menyentil ini tadi kata Pak Kadis benar. Jadi banyak semeton kita di desa yang sebenarnya sedang mendowngrade hidupnya saat mereka pulang pergi ke kota. Karena kenapa? Mereka dapat kemewahan dengan makan singkong, makan buah lokal, makan durian di desa, terus ke kota makan super mie, betul nggih? Gitu. Itu kan betul penurunan kualitas hidup sebenarnya. Nah, jadi itu harus kita edukasi, mari kita bangun desa kita kuatkan pertanian kita di desa, bagaimana tourism menjadi impact bonus dari aktivitas pertanian kita gitu. Jadi fokusnya bertani, membuat kebun durian, membuat kebun alpukat, membuat kebun manggis gitu. Orang datang untuk belajar durian, orang datang untuk makan durian, orang datang untuk menikmati suasana desa, jadi tourism supporting agriculture. Terus terkait digitalisasi menjadi hal yang fundamental harus dilakukan oleh para petani, karena bagaimanapun juga sudah era digitalisasi, ini Kiraja Festival bisa sebum ini kan gara-gara digitalisasi bergerak gitu. Kita beli tiketnya di Traveloka gitu, jadi keren. Jadi itu yang membuat semua menjadi lebih simpel, menjadi lebih efisien. Dan yang kami lakukan di Petani Muda Keren dengan kita menggunakan smart farming, 70% efisiensi kita peroleh. Waktu, tenaga, uang gitu. Jadi efisien, berkurang. Jadi income petani, NTP petani jadi naik, jadi otomatis petani bisa lebih sejahtera. Jadi penggunaan digitalisasi bukan masalah bisa apa tidak, tapi mau atau tidak. Kalau mau, pasti bisa. Terima kasih. Mungkin terakhir sebelum saya tutup untuk yang hadir di sini atau yang menyaksikan tayangan kita di YouTube RRI Singaraja yang juga ingin bergerak bersama di digitalisasi pertanian gitu, yang ingin menghubungi Pak Weda, mungkin bagaimana nih step-stepnya agar bisa juga masuk ke dalam komunitas Petani Muda Keren? Iya mudah, jadi bisa follow Instagram kami di Petani Muda Keren, @petanimudakeren atau buka di petanimudakeren.com, misalnya link ke media sosial kami bisa DM, bisa bergabung, terus saat kami ada kegiatan bisa join. Jadi bisa langsung masuk ke komunitas, bisa berkolaborasi dan membuat simpul-simpul pertanian di seluruh Indonesia. Karena PMK sendiri sudah berkembang, sekarang ada di NTT, NTB, Sulawesi, gitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, banyak sekali teman-teman PMK NTT, PMK Luwu Timur, PMK Manado, dan lain sebagainya. Jadi mari kita bergerak bersama, membuat pertanian terintegrasi, pertanian ramah lingkungan, mari kita jaga alam, jaga lingkungan, dan menjadi petani-petani yang keren. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Weda dan juga Pak Ketut Suarmawan ya, atas literasi digitalisasi untuk pertanian yang
mungkin masih banyak yang harus kita gali lagi, tapi waktu tidak mengizinkan begitu. Tadi ada yang menarik yang disampaikan adalah pada saat kita pergi ke kota, itu artinya kita sedang mendowngrade hidup kita begitu ya. Kita di desa kita makan singkong, sangat lezat direbus ataupun digoreng dan sebagainya, tapi di kota kita malah memakan super mie begitu ya. Itu adalah satu kata tamparan juga mungkin ya. Karena saya pernah membaca buku adalah hidup matinya sebuah negara itu dari desa. Dan Pak PJ juga sempat mengatakan bahwa Bali itu tidak akan nyala dengan satu lampu yang terang, tapi dari lilin-lilin kecil yang dihidupkan dari desa, begitu ya Pak Kadis ya. Luar biasa, terima kasih Pak Weda dan juga Pak Kadis atas waktunya ya. Bisa kembali ke tempat ya Pak, terima kasih. Dan nanti kita juga akan berbicara lagi terkait dengan pertanian. Terima kasih, izinkan saya Rizka Desiandra untuk pamit juga. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Weda ya. Dan kita akan ikuti kembali untuk beberapa acara selanjutnya di Kiraja Festival. Terima kasih. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Thank you Pak Weda, thank you ya Pak. Pak Kadis, makasih ya Pak. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya.